Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apabila kelak manusia dikumpulkan, maka apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Nah, sekarang Al-Quran mengatakan itu. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh. Dan pujaan-pujaan yang mereka lakukan kemudian, itu akan diingkari oleh yang mereka sembah. Ini yang ingin saya sampaikan sini teman-teman sekalian. Rahmatullahi taala wabarakatuh. Jaringan saya putus ya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menjelaskan itu. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan itu juga berlaku sahabat-sahabat di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Yesus yang mereka sembah menjadi musuh bagi Kristen. Yesus yang mereka puja diingkari pemujaannya oleh Yesus. Nah, ini artinya Al-Quran tidak salah ketika menginformasikan hal tersebut. Maka tema sangat menarik, Yesus tidak kenal Kristen. Yang betul. Kenapa Kristen tidak dikenali oleh Yesus? Karena ketika Yesus di tengah-tengah Bani Israel, Yesus tidak pernah sedikit pun menyentuh pengajaran teori dan praktek terkait dengan agama Kristen ini. Agama Kristen ini hanya mengangkat tokoh yang namanya sama, Yesus. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan Yesus yang datang di tengah-tengah bangsa Romawi Yunani itu adalah oknum yang berbeda. Jadi Yesusnya Bani Israel dan Yesusnya Romawi itu beda, dua pribadi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang lain, Al-Fatih dan yang lain, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sama-sama bugis Bang Suma. Oi, manrasid pala. Ya na toton ni dua togi di nagagura ni alina manirani. Ya. Tengkurap maning. Saya juga belajar apa lagi, Bang? Alhamdulillahirabbil alamin. Mak guru-guru Ya, Pak harus. Tapi mega gato ni ang kanali makapataw puro pasada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama mak guru kama. Ya, cocok. Guruku Bapak Insa Mokoginta. Guruku. Berarti guru kita sama kalau gitu. Saya juga banyak belajar dari beliau. Cuman abang lebih tinggi tingkatnya daripada saya. Enggak juga. Saya sering gini Bang. Saya sering lihat itu RK itu selalu menantang-nantang abang itu. Makanya saya sering komen itu Bang. Nggak usah dulu Gurunda Suma itu abang tantang saya dulu. Kita bicara tentang ketuhanan. Tidak usah sejarah karena di dalam sejarah itu banyak kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sekarang lanjut Bang. udah mau prepare mau live. Maaf sekali. Oke ya. Bang Zuma ini aku Jai Bang Zuma. Oh, Adinda J, masya Allah. Iya, akunku kena tombak kemarin waktu belajar Iko Bang Zuma aku. Kau nak mandiri lah, kau nak Iko lah. Apa itu? Apa itu? Enggak, dia mau ini. Tolong kalau dia mau transfer ke Patikan lewat Iya Mandiri Kak, katanya. Dinda Melani tolong di follow akun aku ya Dinda Melani. Biar aku bisa belajar Iqra, biar bisa ngaji lagi. Aku udah bisa Iqra, aku udah Iqra 4 loh Bang Zuma, mau pamerkan aku. Alhamdulillah, masya Allah. alhamdulillah. Udah bisa Alhamdulillah sholawat, ya. udah bisa Subhanallah. udah bisa sholawat, udah bisa Iqra, udah bisa hafal 10 ayat pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Inilah kadang saya iri sama gini Bang Gurunda. Kadang saya iri sama teman-teman kita yang mualaf. Ada juga baru dua bulan mualaf tapi sudah mengalahkan saya dengan pelajaran Al-Quran, Pak. Saya belum sebulan. Iya.
Ya itulah. Makanya kita pun orang Islam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ada aja ini keriba Bang. beneran nih Bang Suma. Makasih makanja mo kami. Makasih alhamdulillah. Masya Kesing, Allah. kesing. Oh iya, aku juga sudah bisa azan Bang Zuma. Aku udah bisa azan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mantap betul ini. Sahabat kita udah mulai azan bisa, ikra bisa, ngaji surah-surah pendek bisa, masya Allah. Enak kok ternyata Bang Zuma. Aku Cuma saya, Bang, belajar Al-Quran itu tidak ini. Memang sih susah kali kan menghafal kayak huruf-hurufnya itu. Nah tapi oh iya, aku mau nanya sama Bang Zuma. Jadi kalau aku hafalkan huruf po, itu kan tolak angin kayak gitu. Itu nggak boleh kah Bang Zuma itu kayak gitu? Maksudnya? Jadi kayak gini kan, kalau aku huruf apa itu hijaiyah kan. Nah, kan aku Yeah. kan baru kan. Nah, terus setelah itu aku menghafalnya itu kan susah kali kan mulutku kan. Nah, Yeah. itu tapi aku menghafalnya kayak jim itu jajan, tolak angin kayak gitu. Enggak boleh kah kayak gitu? Katanya aku menghujat. Tujuannya enggak menghujat aku. Enggak boleh kah kayak gitu. Enggak, bisa aja bisa. Soalnya kalau Yang kayak pen- gitu Enggak, maksudnya dia Bang Suma gini. Ingat. Kayak orang Bugis itu kalau belajar ngaji Bang Suma. Ya. Itu kan kebanyakan orang Bugis itu kalau belajar ngaji dia tidak keluar tuh koknya. Kadang itu ada yang seperti itu. Betul. Dia Kita maksudnya dulu begitu waktu dia. masih kecil Bang Alfat. Orang Bugis itu kalau Iya. ngaji kan, ingat kata-kata ini. Oh ini. Ingat kata-kata ini. Lalu ini sebagai pengingat aja begitu Bang Suma Bugis. Boleh kan? Iya. Boleh kan, Bang Boleh, Zuma, ya? kayak Kita gitu. dulu. Boleh. Selama tujuannya. Boleh. Namanya ya. soalnya banyak yang selama DM itu ke masih aku. istilahnya mau Katanya belajar. aku menghujat. Enggak pun, aku enggak menghujat. Tolong di follow ya biar aku bisa belajar Al-Quran lagi. Ini yoga kan? Aku Jai. Wong Kito Galo itu, nah aku kakaknya Yoga. Yoga sama J beda. Kakaknya yoga. Yoga sama J beda. Aku yang Beda, dipijat Bang. nonotku sama mamaku itu, nah Bang, cuma 4 kali. Oh iya betul. Masih suka lupa juga nih. Bukan. Yang mamaku ngamuk-ngamuk sama Bang Zuma itu, nah kan mamaku pernah kan ngamuk-ngamuk sama Bang Zuma itu kan. Iya, ingat. Saya setauku kalau Bang J itu dia dialeknya itu kayak Tidak orang boleh Padang. tidak boleh aku Orang ngomong Minang. tidak boleh aku Bang ngomong pakai bahasa Palembang Ujinyo, men aku ngomong pakai bahasa Wong Kito Galo, tidak ada yang paham Nah, kan. itu Cak baru yang ku kenal Bang J. Nah, tidak boleh. Laju cek ini, kau upin-ipin bela kayak gitu Ujinyo kan. Lajulah aku ngomong Nah, ini pakai nih bahasanya baru Yoga kayak ini gitu, yang saya nah. tahu. Kayak gitu aku. Nah, Bang J itu Tidak- kalau si tidak Yoga itu kate yang bataknya tahu. kental gitu. Tidak kate yang tahu men aku ngomong pakai bahasa itu Ujinyo. Sekarang kok jadinya jadi kayak yoga juga. Gara-gara ketularan Yoga ini, Bang. Tiap hari pun bareng Yoga. Aku ada informasi sedikit nih Bang Suma. Bunda. Iya. Ini ada kemarin teman apologet yang menginformasikan ke saya tentang ada komal itu Islam. Dia mengatakan tidak perlu dia melarang itu namanya diskusi. Dia katanya itu lakun dinukung oleh, jadi aku bilang coba aku yang naik. Setiap ada mereka ada komplotannya Bang. Setiap ada apologet yang mau naik lalu mau menjelaskan diturunkan lalu diblok. Jadi ini orang seperti ini, saya hanya menganggap orang-orang seperti ini dia tidak tahu tentang diskusi apologet. Jadi kadang saya emosi lihat orang-orang seperti itu. Ada kadang kita lagi diskusi langsung naik, jangan mengurus agama orang begini-begini. Kita tidak mengurus. Seandainya dia tidak mengambil istilah-istilah Islam di dalam Bible-nya, itu tidak kita urus. Nah contohnya Alkitab itu kan dulu kan Bible, ya man. Dulu kan Bible. Kenapa diambil lagi dengan Alkitab? Nah mau memiripkan dengan Al-Quran. Lalu yang selanjutnya kata Bapak diganti dengan kata Allah. Itu yang perlu kita ini. Lalu
yang selanjutnya kita mau meluruskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kan ada perkataan Nabi, sampaikanlah meskipun satu ayat, begitu Bang ya, Bang Sumaya. Ya. Makanya saya sering pakai, itu yang saya sering pakai, sampaikanlah meskipun satu ayat. Kalau saya di sini, pemahaman saya lakundino polayidin itu adalah standarnya toleransi. Nah, yang penting toleransi kita jangan kebablasan. Ya, silakan Bang. Aku nanti mau pamer sama Bang Zuma. Kira-kira pada Aku nanti mau pamer sama Bang Zuma. Aku disuruh menghafalkan Al-Waqi'ah. Aku sudah hafal 15 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Coba Allah. simak ya Bang ya. Coba Bentar simak dulu, ya saya Bang. tadi tidak monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Bang Zuma nggak ada suara. Ada Bunda Nora. Bunda Nora ini Jai. Follow lah akunku biar aku bisa ngaji lagi. Ada Ukti Jai. Kok Ukti? Loh, kok panggil aku Ukti kan? Ukti. Oh kalau cowok Ukti ya. Aku mau pamer lo sama Bang Zuma. Aku Jimen udah ya? bisa. Sorry deh. Sudah bisa Al-Waqi'ah aku. Masya Allah. Boleh aku Apa ngaji Koro bentar. coba? Oh silahkan dekku. Tapi diingatkan ya kalau salah ya. Aku mau pamer sama Bang Zuma. Mumpung aku ketemu Bang Zuma ini Bunda Nora. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwazan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متقئين عليها متقابلين. Udah sampai situ aja bahas aku. Kayak mana Bang? Hilang pun Bang Zuma. Aku lagi pamer Ya loh tuh Bang. infonya mana? Ya Apa, tuh Bunda? alaihim. Ya tuh belum. infonya kenapa nggak dilanjutkan dek? Oh. Belum bisa Bunda. Kan baru. Belum bisa aku. Masya Allah. Ya silakan jurinya Bang Zuma. Sampai Ya, situ. sorry tadi saya ada tamu. Ya, Gimana Bang. surah apa? Al-Waqi'ah. Ya, aku ulangi lagi lah ya. Ulangi lagi ya. Ulangi dek. Aduh. Iya, Kalah ulang. nanti Bang Zuma. Kalah Bang Oke. Zuma. Sorry saya tidak dengar tadi. Oh, oke, ku ulangi ya Bang ya. Kawan-kawan sambil di-follow ya akunku biar bisa aku ngaji lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwazan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiin 'alaiha mutaqabilin. Udah kayak gitu.
Sadaqallahul adzim. Belum selesai aku hafal lagi. Masya Allah, subhanallah. Ada matnya yang keteteran satu aja. Gimana, Bang? Ala sururim, bukan dibaca ala sururin, itu salah. Matnya harus di ini, tidak ada tanda harakat panjang di situ. Yang mana, Bang? Yang mana? Ala sururing, ala Ayat berapa? sururing. Ayat berapa, Bang? Ayat ke-15 kayaknya. 15. ke-15. Ala sururin. Akhirin. Oh iya. Ala Ala- sururim. Bukan ru itu tidak panjang. Oh. Kayak mana, Bang? Ala sururim maudunah. Ala sururim maudunah. Coba, Ibang, ya. Maudunah. Ala sururim Ya. maudunah. Kayak gitu. Ya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Gitu. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Waduh, belum ku hafal itu. Bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Bi akwabi wa abarika wa ka'sim mim Ambil Al-Quranmu, Dek. Ambil Al-Quranmu, Dek. Susah aku ngikut Bang Masya Zuma. Allah. Ini udah banyak. Begini, gini Bang Zuma. Udah Tadi malam bagus saya bacaannya. monitor saudara kita ini. Ya terus sampai jam berapa itu? Sampai jam berapa tadi malam itu sama Neng? Saya nonton di bawah Bagus bacaannya, Masya Allah. Luar biasa bacaannya, bagus. Masya Allah, betul Bang. Ya, jadi yang tadi itu ala sururim maqdunah. Berarti yang tadi itu Ala ala sururim Itu goin. Itu goin ya, Bang Zuma ya. A. Ya. Oh, bukan A ya, bukan A ya. A ya. Ala. Oh, nah itu Bang yang susah, Bang. Ain. Ala. Jadi Bunda dan Bang Zuma, kalau aku ingat ini kan au kayak gitu, jadi nggak boleh katanya. Wajar tuh, Dek. Baru pertama wajar ya, Bang ya. Iya. Saya juga dulu Itu. susah. Terus kayak ini kan, kayak kaf itu kan ada yang kayak ular kobra itu kan, yang K itu kan. Nah, aku Borzong ingatnya kau kayak ular kobra. Nah, itu, sekali nah. aku jadinya. Kok kayak STTNIAS pula kau, Dek. Enggak, maksudku kayak Jangan gini, bilang ular Bunda. kobra. Ralat Iya. lagi lah. Enggak, itu kan lebar itu kan. K itu kan ada 3 kan. Itu maksudku. Nah, aku salah sebutkan dengan kapan kaf. hari. Iya, K dengan kaf. K sama kaf. Nah, itu. Oke gitu. Masya Allah. Yang terpenting bacaannya alhamdulillah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya jujur ya, Bang. Saya jujur membedakan yang short dot so itu susah saya. Lidah saya Iya, susah. sama. Ya sama, susah saya. Sama. Entah. Kalau tok Bunda, kalau aku tok tolak angin. Jadi aku hafal tok. Kayak gitu. Kalau Jadi bo- di makhraj Iya. huruf Arab Al-Quran itu tidak ada huruf O. Oh, nggak ada huruf O. Nggak ada. Jadi bacanya to. Tok. Cemana? Tok. Tok. Gimana, Bang? Tok. Kayak mana, Bang? To. Ro. 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 Ko. Jadi ada kan orang biasa membacanya pakai huruf O. Bismillahirrah. Bukan ro. Rah. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi kedengarannya kayak O. Iya, ro. Kayak O kan? Coba aku baca huruf hijaiyah, Bang ya. Benar atau enggak? A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro. Berarti bukan ro, Bang. Bukan ro. Ra. Oh, ro. Ditekan ya, Bang. Ditekan ya, Bang. Makanya bacanya itu bukan Allah, tapi Allah. Allah. Oh, kayak gitu. Huruf A, huruf A. Ro. Tapi dia vokal kayak O. Allah. Hmm, Ar-Rah. 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 Bukan Ar-Rah. Ar-Rahmani. Enggak. Ar-Rah. Ar-Rahmanir Rahim. arro.
Kedengarannya kayak O. Tapi sebenarnya dia fathah. Bacaannya A, Ra. Bukan Ro, Ra. Arrah, Arrah. Tapi kayak O. Arroh, arroh, gitu ya bang? Bukan Iya. arroh, arroh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti kita masih lebih Lanjut, banyak lanjut, belajar lanjut. lagi. Susah pun J. bang. Iya susah Iya. bunda. Aku baru ikro 4 Bukan loh, susah bunda. dek, kau masih ada Itu udah kesempatan luar untuk belajar biasa loh itu. dek. Baru ikro 4 aku pengennya kayak Bang Zuma, pengen pun aku jadi ustazah. Enggak. Jadi ustaz. Ya ustaz itu bukan ustaz maksudku ustaz ya. Ustaz maksudku ustaz maksudku. Kan, Ya aku salah sebut terus loh. kan berarti Ustaz nggak maksud- salah kalau aku panggil kau Ukti tadi kan dek. Apa Ustaz. Ya, maaf lah aku salah sering sebut. Kalau mau itu. jadi ustazah nanti aku beliin mukena mau. Janganlah bang. Ustaz maksudku ustaz. Iya. Tapi menyambung masalah yang dibilang Bang Zuma tadi, kadang-kadang dialek dari daerah juga Bang Zuma. Iya betul, berpengaruh. Nah, benar. kayak di Jawa itu Allah, Allah. Allah, gitu iya. kan. Karena dialek. Karena dialek mereka. Ya perkenalkan Bang Zuma, saya estetika ini pakai akun Demolog. Banyak ditombak tentara Romawi, jadi pakai ini dulu. Sama pun Lanjut. bang, punya aku juga. Iya. Lanjut. Cuman itulah kalau kelebihan huruf hijaiyah ini nggak ada E ya bang. Saya dulu kayak gitu bang, kok nggak ada E? E sama O nggak ada. Ya, A, I, U Iya, yang iya, ada. iya. E, O nggak ada. Bunda Nora, aku kemarin kan ikro 4 kan. Aku udah sampai kola-kola kemarin. Yang kok kayak gitu. Kok. Kok gitu. Oh, udah nyampe kola kok kola kok kola. Ya. Nah, itu. Qalqala. Ya gitulah. Pengaruh dialek memang biasa. Hati-hati ya, jangan kola-kola nanti dari kora-kora nanti kora-kora. Iya. Padahal bang ya, aku tuh cuman belajar ini loh bang. Aku buka komal itu bang, belajar ikro loh bang. Tapi di situ ditombak aku ujaran kebencian katanya. Ya Allah. Iya. Tapi Allah Maha tahu ya bang ya. Ketika kita ada niat belajar, mungkin ada kesalahan sedikit dalam lidah pengucapan tuh. Waktu kita mengaji walaupun terbata-bata, Allah Maha tahu ya bang ya. Iya, betul. Tapi Bang Zuma, Siap. saya nonton Bang Zuma tadi, saya minta up juga nggak dinaikkan tadi. Kristen tadi yang masalah doa nggak ada. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Bangka Belitung. Bangka Belitung, masya Allah. Iya. Babel ya? Di follow ya kawan-kawan akunku Jai Ya. kawan-kawan biar bisa aku ngaji lagi nanti. Bang, Host. aku mau belajar Bang. Tunggu dulu sebentar bang. Host, ini tulisan temanya jangan di situ biar kelihatan namanya. Host, diminggirkan di atas aja, di atasnya Bang Zuma aja nggak apa-apa. Di bawah angka 54. Mohon izin sebentar Bonda Nora, mohon izin sebentar. Mau nyampein ke Bang Zuma ini. Bang Zuma, Ya bang. kami berharap ini ke Bang Zuma sekali-sekali naik ke APPI official Bang. Api. Oh ini teman-teman Api nih. Saya ini estetika ketua pembina. Ah masya Allah. Iya ketua pembina Baik, APPI. baik, saya. baik. Nah ini ada Pak Ega juga ini Dewan Pembina 2 ini. Pak Ega silakan Pak Ega. Saya follow up balik ya. sahabat ya. Akun besar saya estetika Bang Zuma. Estetika. Baik, Iya. baik sahabat. Silakan Pak Ega, mungkin ada yang mau sampaikan ke Bang Zuma untuk program kita, termasuk juga Bung Denora nanti. Ya silakan. Baik. Terima kasih Bang Ketua Pembina Estetika. Bang Zuma, Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin kami ingin saya nggak pakai soundcard nggak apa-apa ya, pakai ini aja. Gak apa-apa, suaranya bagus. Alhamdulillah. Oke, ingin menyampaikan program dari Asosiasi Pejuang Pembela Islam atau APPI terkait dakwah Islam, ya syiar Islam. Namun program kami juga akan menyampaikan di sini bahwasannya awalnya malam Senin ya
tapi lebih afdol ada permintaan khusus di malam Jumat. Jadi begini program kami. Izinkah Bang Zuma, kami minta izinkah Bang Zuma apabila kami memutar rekaman dari hasil diskusi atau debat Bang Zuma di seluruh Komal APPI itu dari jam 8 malam sampai jam setengah 10 malam ya, setiap malam Jumat. Apakah Bang Zuma izinkan? Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Silakan aja abangku. Baik. Bahkan sudah ada yang menjalankan itu, tapi sebelumnya nggak ada pemberitahuan pun. Kalau niatnya untuk siar agama, insya Allah. Nanti kalau misalnya ada oten yang naik, saya akan ikut gabung. Nah, sekarang saya hanya ingin menginformasikan gini. Ya. Dulu ada yang memutar video debat Bang Zuma. Ya. Saya nyimak di bawah kan ya. Ternyata awalnya saya bingung. Kenapa? Karena ada juga konten di atas yang menjawab setiap Bang Zuma bertanya. Ya. Ternyata si otennya nggak tahu kalau hostnya lagi mutar video. Jadi dia ngamuk sendiri, otennya ini ngamuk sendiri melawan rekaman. Tuh jangan. Saya jadi tertawa kan loh. Yang saudara hadapi ini kan rekaman, lo kok dia ngamuk-ngamuk juga? Dia nggak tahu. Siapa bang? Ada di komalnya Yesusua, titisan Yesua. Oh, titisan Yesua. Iya. Nah, diputar terus ada oten naik. Dilawannya rekaman itu. Tahu aku di bawah kan. Habis itu aku naik ke atas. Dimatikanlah rekaman. Lalu hadapi saya. Dia pun kaget. Oh, ternyata yang tadi itu rekaman rupanya ya. Allah. Masya Allah. Baik Bang Zuma, mungkin saya sedikit mengulang ya, Asosiasi Pejuang Pembela Islam APPI itu adalah sangat satu garis lurus terhadap API, dan bisa dikatakan kemarin kami adalah mau sayap kiri sayap kanan, tapi kami siap untuk menjadi katakan benteng umat Islam ya, mohon didikan. Dan sebagai founder sekaligus pembina di sini ada Bang Demolog, itu Bang Estetika. Juga saya Pak Ega, founder sekaligus pembina. Penasihat kita adalah Omnya Yesus ya. Kalau ketua Banaspati, wakil ketua Bang Lemes 77, Bendara Biaski, penasihat Bang Sam Penginjil Oten. Itu sekedar saya review. Namun sekali lagi ya, kami dari APPI mengucapkan banyak terima kasih atas izinnya Bang Zuma, dan untuk jadwal Bunda Nora juga sudah ada, yaitu malam Senin. Kemudian kalau Ustadz Yusuf II, mohon maaf Bang Zuma, kami belum punya akses karena dari program rekaman itu akan kami putar pada malam Selasa untuk Ustadz II, tapi kami belum punya akses untuk menghubungi izin beliau. Ya, jadi kami mohon bantuan dari Bang Zuma, ya mohon bantuan untuk akses ke Ustadz Yusuf II, bahwasannya kami akan memutar rekaman diskusi debat Ustadz Yusuf II pada malam Selasa. Juga terhadap Bang Rasid, Bang Arasid juga istilahnya rekamannya juga kami tidak ada akses. Tapi kalau Bang Blender tadi saya sudah naik langsung, alhamdulillah beliau mengizinkan, dan juga Bunda Nora sudah kami hubungin, beliau ada di sini juga Bunda Nora, beliau sangat mengizinkan. Dan terima kasih sangat terhormat bagi APPI, Bang Zuma sebagai gurunda besar kami mengizinkan itu semua, dan kami mohon Bang Zuma pada saat itu hadir ya, sekali-sekali kami sangat berharap seperti itu. Terima kasih Bang Zuma. Silakan makasih, Bang Ketua Pembina ya, Bang Zuma. Makasih banget Bang, makasih Bang. Sama-sama Bang Ega. Oke, saya tutup, nanti dilanjutkan sama ada segan saya Bang sama atasan saya ini Bang Estetika Demolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Bang Zuma. Jadi gini, harapan utama kami sebenarnya nanti kita kan punya akun APPI official. Nanti kita minta jadwal lah sesekali Gurunda naik di APPI official ya. Siap. Membesarkan akun yayasan di bawah Yayasan Seruting Sakti kita ini APPI ya, resmi ya. Jadi jadi nanti harapan saya nanti Bang Zuma naik di sana ya, supaya karena apa? Karena APPI ini benar-benar kalau ibaratnya di pemerintah, nah di partai kami ini ring satunya Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Membela kebenaran, membela akidah kita yang udah di obrak-abrik sama
misionaris ya, membentengi. Cuman sekali lagi saya kasih tahu sama Bang Zuma, untuk APPI ini spesifik untuk menghantam para oten-oten penghujat. Ini spesialis kita. Iya, Gitu. iya. Bang Zuma. Jadi itu harapan saya Bang Zuma sebagai Ketua Dewan Pembina. Mudah-mudahan kita seirama senada lah Bang Zuma ya. Amin. Amin. Kalaupun ada yang memakai akun APPI, para penghujat itu membenturkan, mengadu domba, seolah-olah mereka ini APPI bubarkan APII katanya. Nah, ada yang begitu. Jadi ini sekedar pemberitahuan aja kepada Gurunda bahwa itu bukan orang APPI gitu. Demikian Gurunda, silakan. Ada yang nanya APPI itu apa ya Bang? Oh ya, baik. APPI itu adalah Asosiasi Pejuang Pembela Islam. Saya tadi sempat berpikir, kepanjangan maaf ya, pertama kali Asosiasi Pembela Penista Islam. Nah, ada yang mempelesetkan begitu, ya, dari grup-grup yang nggak bertanggung jawab, yang benci kepada APII maupun APPI. Ada yang betul. Tapi ya Saya sudahlah. sempat berpikir gitu ya. Oke. Lanjut. Bang, kita diskusi ya Bang Zuma. Ya gimana? Kita diskusi biar tahu untuk Oten. Izin. Ada. Ya, ini ada tamu. Saya ini siapa ini? Revelino. Tentara tadi malam lagi Bang Zuma, ini yang saya bilang. Silakan. Dia memakai apa tentara, dia melarang kita untuk berdiskusi, tapi saya nggak tahu dia dari Kristen memang. Revolin Simarmata. Kalau ada Kristen yang mau naik, saya diturunkan aja host, nggak apa-apa, moderator. Allah. Saya aja, Revolin Bunda. Simarmata. Saya aja ya Bunda Jangan yang Jay, turun nggak. Jay kok di situ aja Jay, kok di situ. Kok Nanti di aku situ. baca sholawat aku di sini Bunda. Tidak apa-apa Jay, kok di situ membuktikan Jay, itu ya. dari debat-debat seperti ini ada kaum Gen Z yang bisa terbuka otak dan pikirannya. Baik Ya, mungkin Bunda. nanti Azwa mungkin Kawan-kawan, ya, Azwa di follow nanti. ya kawan-kawan akunku. Apa dulu? Ya, Mundur, Azwa langsung turun nggak ngomong. Ya, mau Adinda Azwa nanti ya, nanti naik Ya. lagi ya. Silakan. Oke. Revolin Simarmata, tolong dibuka mute-nya Bapak S2 yang menjabat sebagai anggota Polri. Revolin Simarmata, Bapak S2. Anda di sini mau jadi nada Polri takut. Bang, kalau diskusi kayak begini Bang, harus ada legalitas standingnya Bang, katanya. Yang belum ada sarjana-sarjananya nggak boleh Bang. Oh, nggak bisa gitu, nggak boleh gitu. Kita Bukan, ini saya- umat Islam. Saya curiga Bang Zuma, jangan-jangan ini tentara Romawi ini nyamar-nyamar Nah, dari itu Polri. dia, nggak bisa gitu. Bang, silakan dulu untuk dinarasikan Iya. Islam itu apa, Bang? Ya, jadi gini, saudara. Islam itu datang membawa amanat agung dari langit. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu jelas itu. Serulah manusia. Anda kan manusia. Kecuali kalau Anda sudah mengatakan saya adalah bembe. Itu saya angkat tangan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan, dengarkan perintahnya. Dan kata Allah, berdebatlah dengan mereka dengan cara ahsan, baik. Ada perintah berdebat. Siapa bilang di Islam itu dilarang berdebat? Perintah berdebatnya ada kok. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah kemudian kepada mereka manusia ini dengan cara yang baik. Anda manusia kan? Mari kita berdebat. Gitu poinnya. Islam memerintahkan itu. Hanya orang yang iri, dengki, cemburu, hasad, ya, yang tidak mau kemudian umat Islam itu berdebat.
Padahal perintahnya ada dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum. Itu perintahnya jelas tuh. Lalu kemudian di dalam Al-Quran juga diseru. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhiza ba'duna ba'da arbabam min dunillah. Jelas tuh perintahnya tuh. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain daripada Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan satu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Itu jelas tuh perintah dari Allah. Dan jika kemudian mereka berpaling, kata Allah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya. Siapa bilang Islam melarang berdebat? Siapa bilang itu dilarang? Enggak. Ada perintahnya malah. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Nah, dengarkan. Illal ladina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Siapa orang zalim yang ada di tengah-tengah orang Yahudi Bani Israel? Ahli kitab. Ya Kristen. Berarti boleh berdebat dengan orang Kristen, boleh. Siapa yang melarang? Itu di sisi Islam. Kemudian di sisi Kristen juga ada. Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Saya makhluk. Umat Islam itu makhluk. Berarti Anda harus memberitakan Bible kepada kami umat Islam. Perintah itu kalau Anda tidak menjalankan, berarti Anda tidak menjalankan kemudian perintah dalam Bible. Terlepas Anda polisi, Anda TNI, Anda satpam, selama Anda itu kemudian Kristen, Anda harus menjalankan perintah yang ada di Bible. Jadikanlah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Ada perintah dalam kitab saudara. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Matius 28:19. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Anda disuruh untuk menjadikan kami umat Islam sebagai murid. Muridnya siapa? Muridnya Kristus yang datang kepada, yang keluar dari kubur, yang datang kepada murid Yesus. Anda diperintahkan untuk menjadikan kami muridnya Yesus yang keluar dari kubur itu. Lah sekarang kalau Anda ingin memberikan pengajaran, dogma dan doktrin kepada kami, ya pantaskah kalau kemudian kami bela diri? Pantaskah kalau kami kemudian bertanya, ayo Bang Suma, ya Paman, masuk Kristen. Tunggu dulu. Kenapa saya harus masuk Kristen? Ya karena di Kristen lah jalan keselamatan. Mana dalilnya? Itu sehingga muncul perdebatan. Jadi kalau Anda mengatakan harus S1, harus S2, alamak, itu hanya akal-akalan karena sudah tak berdaya menghadapi apologet Islam. Paulus lulusan apa dia, Paulus? Bisa kok dia nggak? Dogmamu bisa berlebihan cuma. Paulus itu lulusan apa kok dia bisa ngarang? Lukas lulusan apa kok dia bisa bikin kitab? Markus kok dia bisa bikin kitab? Coba, Tertius itu siapa kok dia bisa menulis buku Roma? Tertius ini siapa? Tertius ini kok dia bisa ngarang kitab Roma? Jadi tidak ada alasan harus S1, harus S2, harus S3. Itu akal-akalan kalian supaya kalian itu tidak dihancurkan dogma doktrin dari barat itu. Itu adalah alasan-alasan yang dibuat-buat iblis supaya agama Kristen ini bisa dianut oleh semua manusia. Oh, nggak bisa kayak gitu, langkai dulu mayatmu dong. Anda mau menghentikan apologet Islam, langkai dulu mayatmu. Nggak bisa. Perintah dalam Al-Quran ada, perintah dalam Biblemu juga ada. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Enak aja mau jadikan kita penyembah manusia. Sorry lah.
Mari kita berdebat, kita berdiskusi. Bang. Ajarkan agamamu, kami ajarkan agama kami. Kita bedah di meja akademisi. Betulkah Kristen itu dari Tuhan atau justru dari setan? Kan begitu. Begitu juga Islam. Benarkah Islam itu dari Tuhan atau dari iblis? Begitu caranya. Bang, bagaimana mayat melangkahin mayat, Bang? Dia udah jadi mayat, dia langkahin mayat dia, bagaimana, Bang? Itu pertanyaan dari orang berakal. Mereka ini kan gak berakal. Mantap. Kalau berakal nggak mungkin jadi Kristen lah. Karena ada Bang Zuma di kitab sucinya mayat membangkitkan mayat. Nah itu dia bahaya. Masih mending itu. Mayat Tuhan nih. Mayat Tuhan hilang Bang Zuma. Itu yang parah. Itu dia. Tolong jangan dibuka semua. Jangan dibuka semua. Dia nggak terima. Bunda Nora, aku izin Bunda Nora. Tengoklah dataku. Apa, Dekku? Waktu aku berdebat sama Bang Zuma, waktu aku catat semua yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lihatlah ini. Tapi lihatlah ini. Ini kan Bible kan. Ini waktu aku masih oten ya, masih botol aku. Nah ini. Tapi bagus. aku ditampar sendiri sama ini. Sama ini aku ditampar. Sama ini aku ditampar. Sama ini. Kau tengoklah ini. Yohanes 10:30, Bapak aku satu. Ku baca ikan ini kan waktu itu kan Bang Zuma ya. Iya, Ini betul. kan Matius 28:18, Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga. Ternyata Masya Allah. dijawab aku. Jadi aku bukan main-main ya. Ini nanti ku museumkan ini nanti. Kau dibayar, Dek, waktu masuk Islam kau dibayar. Dibayar kau masuk Islam, Dek. Enggak dibayar pun Allahu Akbar, aku enggak dibayar dibayar. kau. Enggak dibayar sama sekali. dibayar dia. Nih kau baca ini kau baca ini Alkitab ini yang katanya Alkitab ini ini nih apa ini nih. Galatia 3:13 nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Matilah kau. Terus ada juga ini lagi. Galatia 1. Tengoklah ini Galatia 1:11 nih. Jangan Aku buka bacakan. semuanya, Dek. Karena aku Nanti bukan dia. menerima dari manusia. Yesus manusia. Menerimanya dari mana? Dari roh halus ini. Mana ada? Nangis dia, Dek. Jangan kayak gitu, Dek. Nggak boleh lah. Enggak, aku cuma cerita Bunda Nora dari awal kan aku kan benci kan dengan Bang Zuma kan aku disuruh calon pendeta kan. Aku disuruh calon pendeta, sakit hatiku. Kena Bennett kau nanti. Jangan ngomong kayak gitu. Kena Bennett kau nanti, Dek. Benar itu, tapi ternyata dijawab semua di Matius 7:21. Tidak setiap orang. Kau tengoklah catatanku ini, tidak setiap Siapa yang orang ngasih tahu kau kayak yang gitu? memanggil Siapa yang aku ngasih tahu itu? Tuhan. Siapa yang Ini ngasih semua- tahu itu? Ini semua jadi kayak gini ya Bunda Nora ya. Dulu waktu aku masih ada di Oten ya di Kristen ini nggak pernah aku baca. Imani saja. Kalau kau nggak imani nggak ada Roh Kudus dalam dirimu. Yang ngasih tahu itu semua siapa? Yang ngasih tahu data itu semua siapa? Jadi kayak gini. Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih Siapa tahu yang ngasih tahu itu, data yang itu ngasih semua? tahu tuh pastorku, Pastor Zuma. Bukan. Lulusan apa dia, Dek? Lulusan apa dia, Dek? Bang Zuma itu yang pasti Bang Zuma bukan lulusan STT Nias Bunda. Dia itu mengatakan Bible sebagaimana mestinya apa yang ada di dalam Bible. Inilah yang seharusnya. Nih, kau tengoklah ini. Yesus menyembah Tuhan. Yohanes 4:22. Ada semua pun yang ku catat nih. Jadi pastor yang namanya Bang Zuma ini yang ngasih tahu kebenaran itu. Lebih Itu tertulis pintar juga nggak di dalam kita? Iya, apa? Itu tertulis sesuai nggak dengan yang ada di dalam kitab? 1000% sesuai. 1 Yohanes 2 nomor 6. Aduh. Tengoklah ini Bunda. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya harus hidup sama seperti Yesus. Jadi kira-kira yang salah siapa? Pastor Bang Zuma atau pendeta-pendeta yang di gereja? Yang salah Yang siapa? salah itu pendeta-pendeta yang di gereja nggak jujur. Mereka cuma mau perpuluhan. Nggak ada. Karena kalau pendeta-pendeta dan pastor itu nggak jujur, mereka nggak dapat perpuluhan. Nah, izin. Saya mau tanya sama Pastor Bang Zuma. Itu Pastor Bang Zuma kira-kira dapat perpuluhan nggak sih waktu kasih tahu kebenaran? Dapat nggak? Perpuluhan. Pastor Bang Zuma, perpuluhan dapat nggak? Perpuluhan apa itu? Oh,
Tapi pastor sini nggak tahu perpuluhan, Dek. Pendeta Nggak kita tahu, dulu tahu Bun. perpuluhan gimana itu, Dek? Nah, dulu kita Pendeta tahu dulu perpuluhan. tahu perpuluhan, Dek. Iya. Gimana itu, Nah, Dek? nih aku bukan main loh ya. Nih aku bukan main. Aku catat semua poin-poin itu waktu aku berdebat nih. Tidak setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah mereka yang melakukan keinginan Bapakku yang di surga, bukan keinginan Paulus. Pada hari terakhir itu banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Nah, 723 dijawab. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah engkau daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Dan kau tahu Bunda Nora siapa bapaknya? Ternyata dijawab Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu yang melakukan keinginan bapakku. Ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Zai, kita sama kau, Dek. Jadi dulu waktu kakak juga ngimani dulu yang itu, kau juga ngimani dulu itu. Saya tanya Ini, dulu, nih. otak kita gila nggak? Otak kita gila nggak? Gila aku, gila Tuhan, gila aku, gila 100% aku gila. Tapi Jai, sebentar Bunda Nora. Aku mau tanya, Jai, sebelum kau masuk Islam itu, sempat nggak kau colok pantat pendetanya? Ya nggak pernah lah bang. Aku cerita ya bang ya, dikit aja ya. Jadi sebelum aku syahadatkan, aku kan datang ke pastorku kan. Aku tanyakan, benarkah Yesus itu Tuhan? Aku bawalah data dari Bang Zuma yang dia ini kan. Pertama kali aku tanyakan kayak gitu kan. Dia sabarlah. Kedua kan, mulailah dia ngegas kan. Ketiga kan, panas dingin lah dia kan. Setelah itu tidak ada. Betul itu. Tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Kau perlu dibaptis ulang kau. Kayak gitu ujinya. Benar pun itu. Jadi waktu-waktu kau udah nerima kebenaran atas data-data yang diberikan sama Pastor Bang Zuma, jadi itu Pastor Bang Zuma kok nggak tanya pakai Roh Kudus mana? Enggak. Nah, enggak pun. Aku nggak tanya kok bisa tahu dia kayak sekarang gitu kita tanya, kan. Izin Pastor Bang Zuma itu kira-kira waktu memberitakan kebenaran itu pakai Roh Kudus siapa ya? Roh Kudus itu di Al-Quran. Roh Kudus itu cakupannya ada di Al-Quran. Barang siapa memahami, mentadabburi, mengkaji, mengamalkan, menteori, mempraktekkan isi Al-Quran, berarti dia sedang bersama dengan Roh Kudus. Apanya ini? Karena Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Kalau di Kristen itu kan apa? Pneuma hagios. Apa artinya? Pneuma hagios. Apa artinya? Hantu murni. Hantu suci. Hantu murni. suci. Hantu suci itu bang. Hantu suci itu. Iya pun hantu suci pun itu. Jadi izin. Jadi waktu datang malaikat Gabriel memberitahu engkau akan mengandung daripada Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus yang kita maksud itu ya Bang Zuma? Jadi ketika dikatakan Roh Kudus itu Roh Suci. Maksud dari Roh Kudus di situ, Roh Suci yang dimaksud di sana adalah kehamilan Maria itu tanpa campur tangan laki-laki. Jadi bukan hasil zina. Karena kelak ketika kemudian beliau hamil, kelak dia akan dituduh pesina sama tuan rumah, sama orang Yahudi, dan terbukti betul. Sehingga malaikat Gabriel datang menyampaikan bahwa yang kamu kandung itu adalah roh yang suci. Maksudnya bukan dari hasil zina. Tapi disalahartikan kemudian oleh saudara-saudari kita seakan-akan ada makhluk berjubah panjang, berjenggot yang masuk ke dalam rahim Maria. Salah itu. Maksudnya daging Yesus itu dimasukkan kemudian roh di dalamnya. Kejadian 6 nomor 3, Yohanes 3 nomor 34. Ini karena Bang Zuma itu kalau ngomong cepat kali kan Bunda. Jadi aku catat tulisanku udah kayak cacing pun. Tapi aku udah tahu intinya. Nah kayak gini. Kotel dari bangkit kematian itu adalah tanda angkatan jahat. Makanya aku langsung syahadat waktu itu. Coba kalau ketika buka ini ya. Ini bukan membandingkan ya. Nah, kayak gini kan ya. Ini kan kayak gini kan. Coba kalau kita tengok ke sini. Ini aku dikasih Al-Quran waktu aku syahadatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan di lantai deh, adikku sayang. Coba lah. Di lantai adikku. Nih, ini di atas kok Bunda. Nih, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jelas kan? Ulangan 18 nomor 18 nomor 19. Gitu. Ketika Nabi itu datang, dia sama seperti Nabi Musa. Dan ketika dia mengucapkan firmanku, dia menyebut namaku Bismi Anoki.
Jadi Nabi yang sama seperti Musa itu ketika datang dia berkata melalui nama Allah. Maka disebutlah Bismi Ar-Rahman Ar-Rahim. Lanjut. Lanjutkan. Alhamdulillah. Izin sebentar. Saya tidak membesarkan Bang Zuma biar tidak kena tombak. Jangan dibesarkan Bang Zuma. Betul. Nanti kena tombak. Iya. Betul. Si Jaya aja dibesarkan. Maaf ya Bang Biar dia aja Zuma. kena tombak. Sama di follow ya akunku ya kawan-kawan. Nah kalau Jai kita tadi Oke. waktu tadi Jai baca itu Galatia 13, apa ujungnya? Matilah kau. apa Bang? Itu kan sakit. Jadi kan Bang, dulu memang kayak gini nah Bang. Aku itu Bang, aku cerita ya Bang. Dulu itu waktu aku masih botol, aku itu nggak bisa membedakan antara Yesus yang benar-benar dia adalah manusia, yang manusia suci anak Maria, dengan Yesus yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos. Nah, Dek, itu janganlah waktu. bilang kau botol, Dek. Waktu kita masih gila dulu, gila. Oh iya. Gila. Botol tapi aku Bunda, botol aku. Dalil kegilaan Kristen itu ada loh. Oh gila aku, iya. Baca di Markus 5 dari data nomor 1 sampai data 20. Udah aku baca. Ada orang gila ketika dia melihat Yesus lari untuk menyembah Yesus. Tapi anehnya di data 15-nya, ketika orang itu sudah waras, tidak lagi menyembah Yesus. Baca itu, baca. Coba Bang, di Markus 5. Markus 5 data nomor 1 sampai data 20. Gitu. Panjang kali Bang. Yang poinnya Bang? Poinnya itu Yesus datang disembah, kemudian setelah disembah, setelah orang ini sehat, waras, tidak gila lagi, dia tidak lagi menyembah Yesus. Bahkan dia minta untuk ikut Yesus, dilarang. Dia nggak ikut Yesus lagi. Dia nggak ikut Yesus seperti yang diinginkan oleh saudara Kristen. Saya baca ya 15 ya Bang. Silakan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Mampuslah kok. Jadi orang yang menyembah Yesus itu, kalau berdasarkan Markus 5 ya identik dengan orang gila. Makanya saya bilang Bang. Berarti kita Saya bilang, waktu belum ini gila ya Bunda kita ya. Gila Saya sudah kita. bilang Bang. Ya Allah. Saya sudah bilang waktu di komalnya si Jul, karena rame hotel kan. Saya dulu satu keluarga saya gila. Gila mempercayai Tuhan menumpang rahim, Tuhan bisa metong, Tuhan disusui, Tuhan BAB. Saya gila dulu, gila. Nah, sekarang enggak ya, Dek ya? Enggak, sekarang gila, enggak. Dek. Udah waras lah. Enggak, alhamdulillah aku udah waras. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Jai? Allah Subhanahu wa taala. Satu cukup. Dulu siapa Tuhanmu, Dek? Yesus, Roh Dulu Kudus. Aku kan dulu trio wek Bunda. Kayak mananya Bunda ini? Ya, aku kayak gitu kurang ajar kau. Iya pun. Trio wek aku Jangan dulu. menjelek-jelekkan agama yang dulu, Dek. Aku enggak menjelekkan Bunda. Itulah kenyataan. Ya. Bang Batara, Muslim Abang? Muslim Bunda Nora. Bang Jai itu Ada yang mau disampaikan? Pak Revo diam aja tuh. Enggak, karena ada Bung Revo maka saya minta naik. Oh, dia izin ya Bang ya. Coba Revolin Simar Mata. Buka dulu mute-mu itu. Ya. Silakan itu. Sore. Enggak di sini memang tamatan S2 ya. Iya. Nora kan belum jawab kemarin. Legal standing Nora ini untuk menyuarakan ini belum jawab. Bang, dia menanyakan legal standing saya, Bang. Sebagai pendebat. Ya, Muslim beliau. Dinda Nora Muslim. Sebagai Muslim, wajib beliau itu kemudian untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wajib bagi kami umat Islam itu menyampaikan kebenaran. Itu hukumnya wajib. Wajib bagi kami Bang. Jadi nggak bisa dibatasin itu. Siapapun berhak untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Dinda Nora ini hadir di sini untuk mengajak kalian-kalian ini untuk menjadi orang yang waras, menjadi orang yang sehat. Dan itu adalah amal kebaikan. Itu yang disebut. Definisi kalian ini substansinya kemana Pak? Ya, Anda kan bertanya. Legalitas standingnya kan bukan Anda yang punya.
Yang punya itu kami sebagai Muslim. Kami sebagai Muslim diberikan kemudian kewenangan untuk mengajak manusia menuju kepada kebaikan. Makanya disebut kami ini harus kami disuruh amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nahi mungkarnya itu menyampaikan kepada orang Kristen agar berhenti kemudian menjadikan agama Anda itu sebagai jajaan untuk dijajakan kepada orang-orang Islam. Itu nahi mungkar. Kami berupaya menghindarkan umat Islam dari ajaran kristenisasi. Itu wajib dalam agama kami. Seperti itu, saudara. Sedangkan legalitas standingnya di dalam agamamu itu ada di Markus 16 nomor 15-16. Kan jelas itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa itu? Apa itu? Makan baygon, minum baygon, nggak mampus. Coba perhatikan dulu. Anda punya legalitas itu nggak? Kalau nggak ada ya berhenti. Gitu, saudara Revo. Jadi kita punya kaidah agama. Boleh saya tanya sesuatu, Bang Juma? Oh, mau bertanya. Saya di Papua. Ya, silakan. Menurut Bang Juma, apa definisi agama buat Bang Juma? Agama itu adalah jalan seseorang untuk menuju kepada pencipta langit dan bumi. Itu agama. Makanya di dalam Matius 5 nomor 20 kata Yesus apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti syarat masuk surga, agamanya harus lebih sempurna, lebih baik dari ahli Taurat. Itu, saudara. Agama itu siapa yang menciptakan? Agama siapa yang menciptakan? Agama itu sebutan orang Indonesia. Ketaatan seseorang, pengingkaran seseorang itu berlandaskan kepada perintah-perintah yang didatangkan oleh Tuhan melalui para nabi. Jadi agama itu adalah jalan. Agama itu adalah wadah seseorang untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya agama yang benar adalah agama yang menciptakan kemudian damai sejahtera, baik untuk dirinya maupun bagi orang yang ada di sekitarnya. Itu Yesus sebagai juru selamat, berarti Yesus sebagai juru Islam. Nabi Musa sebagai juru selamat, berarti Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, berarti dia Islam. Semua nabi itu mengajarkan Islam. Hanya agama Kristen ini yang entah dari mana, karena agama Kristen ini tak punya nabi. Orang Yahudi, mereka kemudian beragama Yudaism, nabinya Musa. Orang Islam, agamanya Islam, nabinya Nabi Muhammad. Kristen, agamanya Kristen, nabinya siapa? Nabinya Kristen ini siapa nabinya? Ngajarkan nyembah manusia, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Itu nabi mana yang mengajarkan itu? Paulus, paman. Nabi Paulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Nabi Paulus laknatullah alaihi. Itu, saudara. Jadi yang mengajarkan Anda menyembah anak orang, ya Nabi Paulus. Gitu, saudara. Anda S2. Disiplin ilmu apa, Bang? Bahasa daerah? Seksiologi? Hah? Sarjana ginseng? Apa? Bimtek. Bahasa roh. Kok sarjana bimtek? Apa itu? Apa tadi kurang jelas, Bang Revo? Sarjana apa kamu? Saya di Bimtek. Apa itu bimtek? Bimbingan teknologi? Bimtek pilkada mungkin, Bimtek pilkada. Izin Bang. Ya, Bang Batara. Dia bilang bin. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bampol atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, tadi saya minta naik, cuma saya ingin menyampaikan aja ke Bang Revo. Kemarin di komannya Bang Faruk, dia membawa TNI, saya TNI katanya. Ini saya hanya ingin menyampaikan saran kepada Bang Revo, nggak usah bawa-bawa institusi, Pak. Saya aja yang mantan TNI, saya TNI, saya tidak pernah membawa nama TNI. Itu akan menurut kalian mau debat, mau diskusi, bawa pribadi, nggak usah bawa nama TNI. Betul itu sekali. aja. Jangan, betul, nggak boleh. Boleh, TNI itu netral, saudara. TNI dan umat Islam itu ya genggaman tangan menjaga bangsa dan negara ini. Jadi jangan bawa-bawa TNI.
Jangan. Nah, Ini itu aja Bang Saya Zuma. tidak ada Ini- bawa institusi Bang Juma. Yang saya sampaikan, saya ini bertugas di Papua, ya, makanya saya katakan tadi. Kamu BIMTEK apa BIMTEK kamu nih? BIMTEK itu adalah, sebentar, izin Bang Batara di mute dulu. BIMTEK, bimbingan teknis, adalah suatu kegiatan di mana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta, yang di mana materi yang diberikan meliputi membangun tim kerja efektif, teknik komunikasi dalam konteks pelayanan prima, survei indeks kepuasan masyarakat, dan penanganan keluhan pelanggan, tata pemerintah yang baik, dan profesionalisme aparatur apa lah kau ini? Oh, dukun tentara beranak. Dukun Betul, beranak Bang. ya kau rupanya. Benar Bang, dukung beranak di Papua. Iya Bang, saya menjaga perdamaian di sini Bang. Dalam artinya begini Bang, saya nggak mau ada. Kenapa saya bilang Bang Revo itu? Kenapa saya bilang Bang Revo itu Ya, dia silakan, membawa silakan, karena Bang Batar. kemarin. Nah, karena kemarin Bang Revo itu di komannya Bang Faruk, Bang Revo bilang gini, saya TNI, saya Akmil 2017. Nah, apa itu tidak membawa nama TNI itu? Itu sudah jelas itu. Oh, saya bawa-bawa itulah. Diskusi aja. Masalahnya di mana? Saya kan dia tanya pribadi saya apa pekerjaan saya apa. Ya saya jawab gitu loh. Dan saya tidak mentanya apa pekerjaan dia. Oke, Ya, orang saya bertanya saya tanya, jawab. apakah boleh TNI anggota Polri atau aparat lah boleh memasuki room-room seperti ini baru mengikuti debat? Izin Nggak boleh. Saya tidak mengikuti debat. Ya, yang perlu saya sampaikan. Ya. Bung Danora, izin Bang Revo, izin Bang Revo. Oke lah, pangkat Anda mungkin lebih besar atau lebih atas daripada saya, tapi mungkin pengalaman di Berinda saya mungkin lebih lama. Pengalaman saya di waktu pernah dengar nggak masalah kasus Ambon? Masalah agama dulu, agama. Itu TNI Polri itu terpecah belah itu. Nah, disitulah maka dilarang kita nih ikut berdebat atau berdiskusi di situ. Nanti biasnya akan besar gitu loh. Kasus Ambon itu kan masalah agama dulu. TNI yang bertugas di sana untuk mengamankan malah terlibat. Makanya banyak pasukan ditarik kemarin dulu tuh. Karena mereka terlibat karena apa? Ini masalah agama, masalah beracun, ini masalah kepercayaan. Jadi kita nggak boleh ikut di situ. Iya, betul Saudara Revo. Kalau Anda itu seorang TNI, saya punya banyak teman apologet dari TNI dan pangkatnya mereka hebat-hebat. Tapi mereka nggak pernah bawa institusi. Ketika ditanya apa pekerjaanmu, dia nggak bilang saya TNI. Kan banyak yang bisa disebut yang lain. Masalahnya di mana Bang Juma? Salah saya berbicara jujur. Saudara, ketika saudara mewakili sebuah agama di dalam dunia lintas agama dan membawa TNI-nya Anda itu sudah melanggar itu. Karena TNI itu netral. TNI itu milik rakyat, terlepas apapun agamanya. Maka TNI meskipun kemudian suka dengan dunia apologet, silakan berapologet. Tapi jangan sampai kamu ketahuan kalau kamu itu adalah anggota. Silakan aja, kecuali Anda ya TNI gadungan misalnya yang pura-pura hanya untuk menakuti lawan. Tapi sayangnya saya nggak pernah takut. Itu dong. Jadi Saudara Revo nggak usah lah. Apa dasarnya mengatakan saya gadungan? Boleh saya angkat yang lain diturunin deh. Saya di Cendrawasih ini saya bicara dengan Bang Zuma. Izin Boleh sebentar gak? mungkin Bang Zuma. Biar jangan ada fitnah gitu loh. Gitu Repol, tolong sebutkan, Anda sudah mengaku sebagai TNI, sebutkan NRP Anda ya. Saya juga keluarga TNI ya. Anda bisa kena ini ya. Betul kata Bang Zuma. Apa dasarnya Anda meminta ini? Sebutkan nama NRP Anda, nomor NRP Anda. Anda ini akan saya laporkan. Anda akan saya laporkan. Sebutkan NRP Anda. Kalau benar, Biarin aja dulu Bang Revo. Bang Revo, kalau benar Anda TNI, sebutkan NRP-nya. Sebutkan NRP-nya. Anda sudah membawa nama TNI Revo. Berarti Itu nggak Anda pribadi ya? ya, Bang Batara, sebutkan itu yang NRP Anda. ngomong Anda pribadi akan ya? saya laporkan. Anda akan saya laporkan. Siap. Silakan. Berapa NRP-nya? Anda tidak berhak Sebentar, untuk Bang Kapten menanyakan Muda, biar NRP jangan saya gitu loh. Kalau Anda penasaran sama saya, silahkan Anda turun. Saya bicara sama Juma. Sebentar. Ngapain kau atur-atur komal orang binatang? Nah,
kan Sebentar, itulah bahasa sebentar dulu, kamu Bang. bicara. Bang ST, Bang Yang ST, nggak sebentar, begitu. Bang. Tuhan kau memang binatang. Si Yesus itu binatang. Aduh, nggak boleh begitu Bang ST. Bang ST, aduh, izin. Aduh. Enggak, ini dia bawa institusi, tapi dia nggak mau menyebutkan Betul, Abang. NRP-nya. Tolonglah dulu, Abang. Bentar Bang Estetika, Bang Estetika dulu. Bang Estetika, silakan benar. Coba buka Dulu, kamera aja sabar. dulu, saudara Revol. Iya. Buka, Ya udah buka kamera, bisa. dibesarin. Saya boleh buka, tapi Iya, yang lain silakan. diturunkan. Saya hanya ingin Gigi menyampaikan satu hal. kau, apapun aku nguruskan di Dibuka sini. aja bang, Coba lah. dibuka aja bang. Tuh. Silakan. Dibesarin saudara kita ini. Silakan. Kita hargai kalau antum itu saudara itu TNI, oh kami hormat sama saudara. Ya, biar Tapi saya- seragam Anda ya. Tapi ketika Anda berbicara mengenai akidah, oh maaf. Silakan buka kamera. Kalau Anda TNI kami hormat. Hormat sebagai aparatur negara kami hormati Anda. Institusinya tapinya. Tapi oknum Anda yang coba-coba kemudian masuk di dalam dunia apologet dengan memperkenalkan diri sebagai TNI, jangan sampai saya ludahi matanya bang. Itu yang saya takutkan. Makanya jangan bawa institusi. Oknum yang bagaimana Bang? Nah sekarang Anda kan oknum. Anda Sebutin kan oknum. NRP-nya, NRP sebutin. Anda tahu nggak agama saya NRP-nya apa? berapa? Jadi Anda jangan selalu bicarakan Ya hal apapun yang Anda agama tidak Anda, tahu. kalau di dunia apologet bang, Anda nggak boleh bawa-bawa. Anda punya kos, itu nggak boleh. Yang bawa siapa? Bang Revo. Saya tidak ada yang Katanya bawa. kemarin NRP-nya Anda sebutin memperkenalkan NRP. diri. Saya TNI katanya, kan gitu. Iya, kan bukan di room ini kan. Karena si Faruk sama-sama kami dari Medan, dia tanya saya, "Abang di mana?" Kian, Kerja apa? Ya saya jelasin. Tadi malam di Akang Kian Santang. Hehehe. Masalahnya Saya di mana? lawan kau. Saya lawan kau diskusi. Jangan kau banyak cerita. Bunda izin Bunda, suruh sebutin NRP-nya berapa, sebutin dulu. NRP kan nggak pribadi tuh kan Bang Batara. Itu bisa di Enggak pribadi, enggak expose. pribadi. Enggak, Oke, harus silakan. disebutkan Sama karena dia dengan- membawa institusi. sama dengan Dia membawa mix institusi. bawah. Bang Batara, izin Bang Batara. Ini- Bang Revol, Ya, ya. Iya. Halongpati Kendal Cepu. Nih, gadungan Bang, silakan. Revolino. Kalau Anda seorang TNI, ya harusnya Anda menghargai institusi itu. Jangan Anda ikut terlibat dalam dunia debat, gitu loh. Saya di tempat saya ini dikelilingi sama TNI, yang menjaga tempat saya TNI semua. Ada ratusan TNI di depan tuh. Ada yang Kristen, ada yang Islam. Bahkan yang mengamankan saya kemarin di Toraja itu dari Kristen. Mereka netral. Abang dari mana? Saya Bang Zuma. Ada kasus apa bang? Saya apologet Islam, saya pendebat. Bang Saya Zuma, dijaga sama TNI Ada yang nggak perkataan Kristen. saya yang menyakitkan perasaan Bang Jumal ketika saya ada di room ini? Kenapa Bukan. ada begitu? Bukan saudara. Saya katakan begini. Di dunia apologet, ya Anda tidak boleh kemudian membawa institusi Anda. Karena kita menghargai TNI itu adalah dia jaring utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara kita ini. Jadi dia harus netral. Meskipun misalnya Anda itu seorang Islam atau seorang Kristen, nggak boleh Anda tampil sebagai pendebat, tak boleh. Kecuali Anda menyembunyikan identitas. Apakah Anda nggak tahu ya? Bom itu sebenarnya itu perwira tinggi loh itu. Bom itu. Mana Tapi dia nggak pernah kabur bawa. dia? Dia nggak pernah bawa institusinya, dia nggak pernah bawa kemudian seragamnya. Asal kalian tahu, Pak Bom itu perwira tinggi, tapi dari dunia hayal, Apa, Bang? gitu. Oh. Kaget kirain betulan. Udah Saya kabur udah dia serius Bang. sekali Bang. Suka Serius berjanda. sekali loh Bang. Gurunda aku suka Kabur berjanda. dia Bang. Enggak memang betul kalau udah menyangkut institusi nggak boleh karena ada waktu itu dari polisi ya ikut dan dia minta maaf loh, minta maaf, saya mohon maaf karena itu bisa dituntut dan dilaporkan kepada institusinya, dia sudah tidak netral ya. Nah jadi nyamar Repol inilah Kristen ini. Bukan itu aja Bang. Kalau masalah agama tuh rawan Bang. Makanya kita tuh harus netral. Soalnya kita kan juga dan tanah juga kan umat beragama. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, Hindu, Buddha. Nanti kalau sudah terkotak-kotak, nanti pecah ini TNI. Makanya sisa tadi sampai kita naik Bang. Di politik dan agama dan TNI, polisi, Polri itu netral nggak boleh ikut. Itu loh. Iya benar sekali Bang. Makanya nih Kristen ini nyamar sampai Tuhannya pun ditembak. Tadi saya ditombak, saya deomolog tadi ditombak sama mereka, Tuhan mereka loh deomolog. Gila Ada kan? NRP-nya minta sebutin. Sahabat saya izin ibadah sejenak, silakan dilanjut dulu ya.
Dinda Nora dan Bang Batara, sahabat-sahabat Bang Siap, siap, Ega, Bang. pembina API, Masya Allah kakek muda. Kakek tapi Ya, muda siap. gimana ceritanya? Masya Allah, Coba dan Dinda J, dilanjutkan Iya, saja, iya, Bang. saya Siap. izin ibadah dulu. Silakan. Oke Gurunda Jangan kemana-mana semuanya ya, kesini aja ya. Siap, siap. Silakan. Siap Gurunda, siap Gurunda. Ditunggu. Ya, izin Bang Batara. Yap. Tadi kan saya tes dia. Abang kan sebagai mantan anggota TNI. Tadi saya katakan Halong Pati, Kendal Cepu, dia tidak tahu. Ya, Ya, jadi nah, itu terlalu sulit juga itu kalau masalah sandi gitu bang. NRP nggak bisa dengan NRP kan nggak bisa. dia tidak akan mau bang disebutkan NRP-nya karena gitu bang, istilah begitu saya tahu karena saya di lingkungan tempat saya tinggal bang, di tempat saya ini sekarang, tempat saya sekarang ini tinggalnya di asrama, cuma saya bukan bagian di situ. Nah, di asrama BTNP Pabrik Kabupaten Bone. Di sini perumahan perwira, makanya sehari-hari, makanya saya tahu semua istilah-istilah begitu karena sehari-hari mereka itu berbicara begitu. Makanya saya tanya tadi, Halong Pati nggak tahu, Kendal Cepu nggak tahu, makanya dia nggak bisa ngomong. Gitu bang. Mungkin mungkin kakek mungkin saya juga dengar kalau di satuan itu panggil ke kalau bisa ada telepon masuk kan ke piketan. Ya, saya per kakek dipanggilnya tuh panggil yang bersangkutan bukan panggil namanya gitu. Angka. Awalnya di Pati Halong Timur. Nah, ya, Pati Halong itu Timur. sebutan namanya. Atau Ya, satu-satu. itu artinya perhatian. Kalau pakai angka satu-satu. Ya. Siap. Maka tadi kalau untuk sandi terlalu jauh makin ini dia NRP aja paling gampang. Atau enggak kalau walaupun dia nggak sebut NRP-nya bang, minta NRP-nya itu jumlahnya berapa digit. Ya betul. Nggak bisa dia. Itu kalau NRP-nya itu izin bukan saya ini ya, saya ini kalau mungkin teman-teman di sini mungkin yang kurang paham. Itu kalau 4 digit awal itu misalnya kalau dari Tamtama 31 itu kodenya bang. Kalau Bintara sumbernya 21 itu awalnya. Nah, kalau perwira ya Akmil sama dari yang sarjana itu 11. Ya, kalau 4 angka ekor terakhir itu bulan lahir dan tahun lahir 4 digit. Ya. Betul. Nah, itu untuk pembelajaran aja bang. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Pemburu. Halo. Pemburu kan orang. Pemburu apa nih? Saya sangat kecewa tadi itu anggota TNI kok naik ke sini, mengapain nyamar-nyamar dari TNI di sini? Siapa itu Repo itu? Nama salah satu motor kurang. Anda kalau tidak mengerti jangan pakai nomor jangan memakai TNI, kamu Repo. Kamu jangan ikut debat, kamu seorang TNI. Kalau kamu TNI. Udah kabur dia bang, pemburu udah kabur dia. Saya udah naik tadi udah kabur dia. Ya. Kau kira di sini semuanya orang nggak tahu semuanya ini ya? Kau pakai pangkat Sarsen Taruna pula kau, dari akademi pula kau. Yang kau jual kamu. Kalau kamu mendengar di bawah, coba kau sebutkan sumpah prajurit yang nomor 1. Coba kau sebutkan. Kau jangan salah-salah kamu membawa apa nih ke komal-komal ngaku TNI kamu, Repo. Kurang ajar kamu. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini Halong Pati aja kamu tidak tahu. Ditanya orang Halong Pati kau udah tahu. Itu kode itu. Kode radio. Kamu udah tahu kode radio. Halong Pati itu HP. Kau tahu tuh kau. Iya betul bang. Nomor HP. Minta nomor. Kendal Cepu tinggal di mana? Kecamatan di mana? Nah, Kendal Cepu lagi. Kendal Cepu tuh KC. Ya, kalau mau tahu kau. Janganlah kita kalau mau masuk komal debat, jangan kita membawa institusi-institusi baik TNI dan Polri, jangan dibawa-bawa. Ya. Lebih ngertinya itu, Nora ini anak tentara ini, tahu enggak? Anak tentara dia tuh dari timur-timur dia bapaknya itu. Pejuang timur-timur bapaknya ini. Kamu ini kok kira sembarangan orang di atas ini, jangan membawa-bawa Bang itu. Pemburu, saya apa protes. Sedikit Bang Pemburu. Ya, lanjut.
dari tahun 78 sampai tahun 99 kami memang di Timur Timur. Negara salah satu negara yang terkena yang dampak konflik terus ya. Nah, dulu saya tinggal di Kampung Merdeka. Kalau ada yang pernah tinggal di Timor Leste ya, saya lahir di situ juga. Bapak saya orang kesehatan bukan tentara. Tetapi rumah saya di belakangnya itu TNI dikirimkan tugas dari Jawa itu untuk mengamankan, karena di belakang rumah saya itu gunung yang selalu datang GPK dengan fretelin. Kalau ada yang tahu itu. Jadi kalau malam, jujur, malam itu suara tembakan, masya Allah, ya Allah, ngeri. Di Timur Timur di mana Bunda? Bunda Nora di Timur Timur di mana? Saya dulu di Komoro, Kampung Merdeka, dekat Di Komoro belakang Kompi B berarti. Yes, betul. Ya, Kompi Brimob, Saya di Kompi situ dulu. Brimob. Ya. Ya. Kampung Merdeka. Jadi sampai waktu jajak pendapat, kami semua sudah dikirim Bapak ke Medan semua, ke Pekanbaru. Saya masih di sekolah di Medan. Itu waktu sudah mulai sudah mulai keputusan bahwa yang menang adalah Timur Timur, akhirnya lepas merdeka Timur Timur. Itu terakhir saya ingat itu kalau cerita bapak saya itu, dia dilarikan tentara langsung karena sudah baku tembak di situ. Itu dibawa ke Lanut naik helikopter. Tapi memang sudah aduh. Jadi janganlah kalian membawa tentara ya. Karena sejarah tentara itu ketika bagaimana menyelamatkan kami dari fretelin di Timur Timur itu mengerikan kali. Jadi kalau mungkin di zaman sekarang, mungkin di zaman dulu ya tahun 45 peperangan, mungkin saya salah satu waktu masih SMP yang merasakan yang namanya berperang tuh seperti itu. Kami harus tiarap karena tembak-tembakan itu, masya Allah, ya Allah, ngeri dulu tuh. Di Baukau, saya tahu Baukau, VKK. Kalau saya Nora, ya. Kalau saya di Enaro Nora, di sektor timur. Oh, dia. Oh, Bang Saya selalu tahu pemburu. Kampung Alor. Siapa yang tahu Kampung Alor? Tempat B2 Iya, Iya, saya tinggal di Kampung Alor. Di situ. Iya, saya tinggal di Kampung Alor di Masjid Anur. Ya, Bukit jadi Anur, kalau Bunda. jangan membawa tentara di sini, kalau nggak tahu dengan aturan tentara tuh jangan bawa tentara. Kalau ditanya orang jadi sini kok kira orang apa semua ini? Ya, kalau mau debat aja. Ya, tapi Kampung jangan Alor, memakai Masjid Anur. institusi tentara di sini. Ini Repo ditanya aja Sabta Marga nggak tahu, sumpah prajurit 8 TNI wajib nggak tahu dia nanti itu. NRP aja kepanjangan nggak tahu dia itu. Coba naikkan Repo tuh, berusaha dengan saya deh dulu. Cukup saya aja, Bang. Ingat bang pemburu, ada namanya Pantai Behau. Tahu. Nah, itu dulu sejarah di situ, maaf. Udah saking mereka. Nora, saya udah tahu aktivitas belakangmu, saya udah tahu. Lama kamu di Teluk Kuantan saya tahu. Udah. Teluk Kuantan apa di Teluk Kuantan? Nggak usah lah kamu lah. Udah. Kamu ada juga dulu kok. Kau udah belum nengok wajah teman-teman saya semuanya. kamu. Ya. Bang Pemburu, Ya. siap. Udah cukup kita bahas masalah si Revo ya. Ya, Repo cukup kita bahas. Jadi Cukup gini ya. aja, agak Nora, Bang Juma, mohon izin Gurunda. Ya, kalau Ya. ada yang lambang TNI itu yang naik itu gadungan. Kecuali ini Batara ini, dia sudah purnawirawan gitu. Ya, Purnawirawan, wajar dia pakai itu. Iya. Masalah itu tuh ya saya malas ngomong lah ya. Adik saya masih ya bintang 2 di Jakarta, saya malah ngomong lah. Ya, gitu aja. Nggak boleh. Apalagi ngaku-ngaku tentara pula. Tentara Ngaku-ngaku, tidak ada ya. dibebaskan untuk Bapak sini berdebat. Baik tentang TNI dan Polri tidak boleh. Jangan hancur negara ini. Kamu Repo, kau buat aja kau. Ya udah, terima kasih Gurunda, Bang Juma, host. Terima kasih Basara ya. Ya Nora, makasih ya. Ya. Untuk seluruhnya, assalamualaikum. Jai, anak saya ini. Jai, apa kabar? Jai, sehat Jai? Sehat Bapak. Iya, ini Bapakku ya. ini. Bapakku Ya, ini. ya. Tentara Ya, pula Jai, ini. sehat selalu ya Jai ya. Alhamdulillah. Bukan Bapak yang ada di sorga kan? Bukanlah, kan? bukan. Nah. Dan bukan juga iblis yang menjadi bapakmu. Nah, bukan itu pula. Ya, saya selalu dia live mengawasi dia di bawah itu, Nora, gitu. Ya udah. Ya terima kasih. Ya dilanjut Gurunda sama host. Terima kasih ke Nora ya. Terima kasih guru-gurunda yang lain. Saya izin turun. Saya mendengarnya membuat nama TNI tadi nggak enak saya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan mungkin si Jai ya, Jai bernarasi tentang pengalamannya Aduh, udah sehingga menjadi nggak apa-apa. Saya Menunggu lihat gerunda dulu kita. saya lihat dulu yang siapa yang mau naik, kalau ada Kristen yang mau naik. Aku nggak mau bahas mantan, Bang. Aku mau sholawat aja nanti, Bang. Oke. Biar tenang tinggal di room mana, kita. Dek? Palembang. Kan di Palembang. Ya waktu itu galau ternyata lah. Cak Mano kau ini di mana kau di Palembang? Mang Cek Bice aku ini pempek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya ada yang mau disampaikan Bang Raja? Gak ada, tadi terpencet saja Kak Nora. Turunin aja, saya nyimak di bawah. Tadi terpencet. Kak Dinda kita novel ini mualaf dia nih di Kalimantan ya depan. Kak, jangan dipromosi Bang Estetika. Ya nggak apa-apa. Di bawah aja aku Kak Nora. Ya oke. Ya saya sapa dulu. Siapa namanya ini? Angga Aji. Selamat malam, Dek. Baru saya. Pergi dia, Bunda. Halo Bunda Nora, halo juga. Saya cari. Aduh. Saya minta maaf tadi ya, Bang Estetika, jangan marah. Nanti jatah belanja saya dikurangin. Nggak apa-apa, Bunda. Kalau dia marah nanti apa? Ngapain pula aku marah? Saya akan naik ke jabatan. Aku kena tombak tadi, heran aku nih. Kristen ini masa Tuhannya demolog ditombak? Itulah kejamnya Kristen ini kan. Saya takut akun abang nanti kena tombak lagi. Kan katanya tinggal itu tadi. Siap Adinda. Lama-lama nih tambah kinclong pakai skincare Bang Zuma ini kayaknya nih. Apa dulu yang baru masuk ini Bang Handi, saya takut ada Handi cloning. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat sore. Kita beda berapa jam ya Bang? Ya. Padahal kita lagi tetanggaan di sini. Kok beda kita Bang? Beda 40 jam. Tapi mau putar video kita bentar ya? sebelahan. Video apa Bang? Aduh, Silakan. Udah ada aja Bang Andi Selebes di atas. Kaget aku ini pakai Roh Kudus naiknya. Gedein lah ini. Gedein bentar. Udah Bang. Hilangin lah chatnya itu, stikernya. Logonya tolong host dihilangkan dulu host. Oke, silakan. Nggak usah ada suaranya ya. Masya Allah, yang di Bolangnya itu ya kemarin ya Bang? Yang tadi ngomong itu Eni kan, jadi nggak apa-apa lah sekalian. Iya. Oh yang ada foto-foto itu ya Bang? Dengan Bang Zuma? Ya. Masya Allah. Kalau boleh tahu dari mana itu mereka Bang? Saralip. Tentaranya dari mana Bang? Dari situ lah, kan ada markasnya di situ. Oh, ya. Tempatnya Banjuma dijadikan ini. Ya mereka semua komandannya itu. Persiapan pelantikan. Cara apa Bang? Tuh. Lat gada. Banyak juga ya Bang? Hah? Banyak. Lat gada berarti latihan gabungan itu ya? Iya. Bermarkas di tempatnya Bang Juma. Di mana itu Bang? Di Bolangi, Pak Kato. Oke.
Itu masjid Rumah Uli dari sana. Sebelah kanannya wisata. Itu masjid kita tuh. Maksudnya bahasa apa ini bang? Menampilkan itu bang? Ya kak, kasih tahu bahwa TNI Polri, TNI dan rakyat itu ya tidak ada sombong menyombong kayak tadi bawa apa itu namanya? Bawa TNI mau debat gitu maksudnya. Kalau ada yang mengaku-ngaku seperti itu, titik bukan TNI bang? Kayaknya bukan ya? Bukan. Tanya aja rating berapa kalau gitu dia. Oke. TNI itu nggak ada kayak gitu bang. Berarti TNI kalau sama rakyat itu menyatu. Mau dimanapun itu. Bukan neken rakyat. Nah, itu sudah. Kalau nanya TNI, nanya saya aja bang. Tadi gini bang, tadi ada naik ngaku TNI mewakili Kristen, ngelarang ngedebat gitu. Oh. Apa kapasitasnya dia ngelarang-larang? Itulah makanya kita ternyata gadungan. Ya pasti gadungan bang. TNI itu tidak ada melarang kapasitas jika tidak satu. Dia tidak acara tersebut tidak udah kecilin lagi udah selesai aku mau turun. Tinggi lauk Pak Bang Andi. Si lauk rumah siapa aja? Baru bangun saya mau cari makan dulu lapar. Rating berapa? Andre pegang aja. Bisa. Bagaimana Bang Eral? Iya, rating berapa dia? Enggak tahu tadi. Dia tidak mau NRP-nya saya nggak mau di 97 katanya. Hah? 97 yang dibawa taping 97 Akmil. Katanya udah pensiun itu. Banyak kalau yang sakit. Sekarang batas pensiun itu umur sampai 55 atau 60 tuh? 58 ya? Terbaru 58. Iya, karena dulu bapak saya 55 udah pensiun. Anak kolong berarti. Guru yang anak 60 ompreng sekarang kan? Anak ompreng. Guru yang 60. Kak. Ya. Anak ompreng berarti kak. Ompreng. Tahun 78 tuh. Tahun 78 tuh bapak saya sudah ditugaskan di Timur Timur tuh sampai tamat 99 tuh. Ya maka dari itu nggak ada TNI sombong, nggak ada TNI. TNI itu sama rakyat. Ya, yang mau naik silakan minta permintaan Kristen. Kalau ku tengok ya Bunda Nora ya, dulu ya, beda antara Kristen yang mau mencari kebenaran dengan Kristen yang membawa kebencian atau hujatan, itu memang beda kalau menurutku Bunda Nora. Lanjut dulu Bunda Nora ya, saya ini mau antar dulu anak sebentar Bunda. Saya stand by aja di sini. Siap. Izin host, itu Bang Estetika akun gondrong host. Thank you. Saya nggak moderator di sini. Ya. Kenapa? Jai? Aku ditanya. Enggak, ku bilang kalau Kristen atau Oten, orang yang masih tidak mengenal Tuhan, yang niat mau mencari kebenaran, itu kan seharusnya meninggalkan dulu Alkitab, meninggalkan dulu Al-Quran. Tidak ada kebencian, tidak ada hujatan dengan logika. Kayak gitu nah kalau aku dulu kan. Logika aja dipakai. Kalau udah bisa berlogika, ya kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya, kebuka itu nanti hatinya. Kalau kata aku kayak gitu. Betul itu. Makanya kayak bapak kakak itu dulu jujur tuh tidak suka sama Islam. Bahkan kalau kami sekolah itu, kalau ada kawan-kawan muslim yang datang ke rumah itu disuruhnya pulang. Dulu kan kalau kami masih zamannya TVRI tuh.
TVRI. Kalau ada azan-azan di TVRI jam 6 maghrib itu disuruh matikan tuh. Itulah saking gak sukanya bapak. Bahkan dulu kalau kakak waktu menikah itu sampai dibilang aduh Bang Adi kalau naik kenapa lah selalu doubling ini Bang Adi ini. Aduh Bang Adi kalau naik kenapa lah selalu doubling. Aduh ya Allah ya Rabbi. Dibilang udah nikahkan anak saya saja nih dengan seperangkat alat tai tuh dulu tuh. Itu Ya. bapak itu. Iya benar demi Allah loh dek. Waktu wali hakim itu minta izin kan minta izin tuh. Pak saya nikahkan ya putri bapak karena bapak masih Kristen. Ya nikahkan aja tuh anak saya tuh dengan seperangkat alat tai itu di KUA tuh loh. Lagi rame tuh. Nah setelah menikah dia bilang apa? Udah pergilah kau bukan anakku lagi kau. Mau nungging kau cium lantai kau tumbukkan kepala kau terserah kau lah di situ kau. Kau sudah berkhianat kepada Tuhan Yesus katanya kayak gitu loh. Sama pun dulu tuh. sama pun aku. Tapi biar tahu kau dek. 3 tahun kemudian dialah yang pertama datang ke rumah kakak yang minta untuk disyahadatkan. Allahu Akbar. Itu bukan karena itu bukan karena Al-Quran, tidak mungkin karena Al-Quran karena dia membenci. Bukan juga karena Bible, tapi karena sebuah mimpi. Nah, kalau kita dengar kesaksian murtadin, tahu dia pasti bilang gini, saya mimpi ketemu Yesus berupa cahaya, betul kan? Betul kali. Iblis lah itu berarti. Mana ada kayak gitu. Ini mimpinya seperti itu dek. Jadi gini dek, bapak dulu kan buka klinik tuh di sebelah. Dia kan bagian kesehatan tuh. Nah dia 1 minggu itu tidur di klinik karena adik kakak dulu itu ada yang gadis itu mau menikah sama orang Batak Kristen. Jadi kalau kami orang Batak itu sebelum nikah kan dari pihak laki-laki ngantar namanya sinamot. Jadi udah mau jadi nih. Jadi bapak saya nih jam 12 malam berdoa nih. Dia bilang gini, dia peragakan tuh, Tuhan Yesus, janganlah anak saya yang semua ini menjadi anak saya yang satu ini yang meninggalkanmu Tuhan Yesus. Katanya, amin. Dia selesai. Di tempat kakak itu deh, komplek rumah kakak itu tidak ada masjid. Yang ada di situ cuma musola kecil, itu pun di belakang klinik itu. Agak sekitar 50 meter lah. Klinik itu musola. Yang ada di situ tahu kau 5 lebih gereja bangunan. Mulai dari GKPA, HKBP, GKPI, GBI, terus GPI. Iya, ada 5 atau 6 itu gereja. Di situ semua gereja. Nah, rumah kakak pas kebetulan di depannya GBI Mawar Saron. Disitulah kakak gereja. Kalau orang tua di GPDI. Nah, jadi setelah dia berdoa begitu, dia mimpi. Dia cerita ini. Mimpi apa itu? Dia mimpi, dia jam 5, dia bilang begini. Saya kan tanya nih, karena dia datang ke rumah, dia minta disyahadatkan. Saya otomatis tanya, kenapa mau bersyahadat Pak? Gitu ya kan? Dia cerita. Katanya, dia melihat ada cahaya terang kali di belakang. Memegang pundaknya. Saya bilang, jangan-jangan itu Tuhan Yesus Pak. Tidak nak, katanya. Karena kan selalu begitu kesaksian kan? Iya betul Yesus, betul karena pasti dia kayak pada gitu. karena dia pada waktu itu lagi berdoa. Jam 12 malamnya dia berdoa, jam 5 subuhnya dia bermimpi. Tapi nak, katanya, Bapak tidak lihat ada kayak sosok, tapi pokoknya pembiasan cahaya terang kali. Bayangkan kan kita kadang kayak gitu kalau ada cahaya di belakang mobil gitu kan terang. Iya. Baru dia bilang begini. Bapak tiba-tiba terbangun. Terus saya bilang, dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali, 3 kali dia ucapkan. Padahal itu kalimat yang tidak pernah sama sekali dia ucapkan. Dan mungkin dia tidak tahu karena saking dia tidak mau tahu. Dia tidak suka sama Islam. Jadi iya Pak, iya. Setelah itu komat di musola itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Tapi karena dia musola kecil, jadi tidak terlalu besar. Jadi ucapkan Allahu Akbar. Dia kan nggak pandai Allah ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paginya itu tuh hari apa itu? Hari Jumat. Jumat itu kan kalau di daerah Riau, kalau orang pegawainya tuh kan wajib memakai baju Melayu, ya kan? Hari Jumat di sana begitu ketentuannya. Anak sekolah pun juga begitu. Jadi dia hari Jumat dia pergi ke kantor, dia ceritalah sama ibu kepalanya.
Saya mimpi begini, Masya Allah Pak, mungkin anak Bapak rindu. Karena udah 3 tahun lebih saya tidak ketemu sama Bapak, karena udah diusir itu kan. Akhirnya dia datang ke rumah, nah di situ baru dia bilang, nah, ya Pak, apalah. Karena bayangkan aku bertahun-tahun tidak ketemu, apalagi Bapak yang sekeras itu. Bapakku tuh keras sekali loh tuh, Jai. Ngeri kali itu kalau sama kami, karena kami nggak ada anak laki-laki. Nggak ada anak laki-laki. Jadi, ketegasan dia tuh semua itu dia apakan ke kami begitu. Kalau masuk, tolong langsung di-mute dulu karena kami lagi ngomong. Ya, kamu kan bertamu di rumah orang. Nah, barulah dia ngomong situ. Nah, saya mau syahadat. Saya tanya kenapa? Karena ini. Saya sempat berpikir begini kan. Kalau orang memang yang sudah diberikan oleh Allah. Begini ya, semua manusia ini diberikan Allah tuh hidayah sebenarnya. Allah tuh memberikan hidayah. Nah, sekarang tergantung kita. Iya, Mau betul. membuka mata hati kita atau tidak? Atau tidak, betul. Karena kan orang kafir itu kan orang yang menutup dirinya. Bukan Betul berarti Allah itu tidak memberi hidayah. Enggak, jangan salah. Semua makhluk ciptaan Allah, manusia itu diberikan oleh Allah tuh hidayah. Tinggal kita Tergantung dari terima, mau enggak. tinggal kita mau Ya. atau enggak kayak Nah gitu itu, kan. makanya saya bilang orang yang tidak suka sama Islam kok bisa gitu dilembutkan oleh Allah itu hatinya. Contoh satu yang ada salah satu yang mualaf yang kalau di podcastnya si siapa namanya tuh? Siapa kalau ingat itu? Yang botak-botak itu masih muda dia Cina. Siapa itu? Dia mencari kesalahan Rasulullah sampai menghujat Rasulullah, akhirnya dia mualaf. Aduh coba tapping siapa itu? Aduh, kemarin masuk di rumah. Cingkuantai namanya, Cingkuantai. Ustadz Felix itu tak? Ustadz Felix itu. Bukan Ustadz Felix. Satu lagi yang botak-botak itu. Bina Jinggo, Bina Jinggo. Bukan Ustadz Felix. Satu Bina lagi. Jinggo. Aduh, dubbing kali itu Bang Adi dubbing suaramu. kali. Aduh Bang Adi kenapa sih dia punya HP kayak begitu? Banting aja dulu Bang Adi. Baru kita buka donasi untuk beli HP ya. Bunda Nora loh, jangan kayak gitu. Enggak, itu biasa. Nah, itu makanya saya bilang. Wendy ya. gitu. Kalau bukan Wendy, bukan. Ko Wendy ya? Wendy mungkin. Enggak tahu. Ko Steven, bukan Steven. Jadi Wendy mungkin. Ya dia masih muda, dia orangnya ganteng, tapi botak sekarang. Pernah di podcastnya Deddy Kobuzer tuh. Jadi orang yang memang betul-betul mualaf itu betul-betul orang yang dipilih. Maksudnya begini, semua diberikan Allah tuh hidayah. Tapi ketika dia membukanya ini spesial, gitu loh. Paham ya? Kayak martabak ada martabak spesial kan? Martabak spesial ini kan berarti semuanya dimasukkan ke situ ya kan? Topping-toppingnya. Nah, Allah memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Ketika orang itu mau menerima kebenaran dan menyambut hidayah itu spesial tuh bagi Allah. Betul sekali, nih, Bunda. ini ada yang spesial nih. Makanya kenapa orang mualaf itu diutamakan apanya? Heston di mute dulu. Tengok, orang yang mualaf itu segala dosanya yang dahulu dihapuskan oleh Allah. Dia seperti bayi yang baru lahir. Seperti ibarat kertas yang masih kosong, putih bersih. Tinggal dicatat lagi dengan yang baru. Makanya saya kalau dengar ada orang yang mualaf, apalagi kalau dia tua, bapak saya ketika sudah mualaf, dia setelah dia belajar sama ustadz, ceramah-ceramah, itu beliau tahu apa yang dimintanya. Terus saya kadang sampai nangis kalau dengarnya. Maunya ketika saya mengucapkan kalimat syahadat ya nak ya, maunya saya itu langsung dimatikan oleh Allah katanya. Saya bilang, iya, karena dia gini, dia tahu kalau orang mualaf itu sudah dibersihkan oleh Allah kan. Jadi udah diampuni gitu. Jadi ketika dia mualaf, dia minta janganlah lagi hidup gitu loh. Karena nanti dia tahu ketika nanti dia mulai babak baru, mungkin berbuat dosa Allah lagi, akan memberi Allah ujian akan menguji lagi. dan dia tidak mampu. Lagi. Tapi tidak. Makanya saya bilang, kami itu meminta, ya Allah setidaknya matikan kami ini dalam keadaan Islam. Tapi itu bapak saya meninggal, alhamdulillah dalam keadaan Islam. Kakak saya meninggal, alhamdulillah dalam keadaan Islam. Cuman itu saja yang membuat saya itu berpikir, kok tidak terfikir ke sana. Orang yang membenci Islam, masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, beberapa lama kemudian berapa bulan dia belajar,
bagaimana istimewanya orang yang mualaf ini. Dia dosanya tuh ibaratnya tidak ada lagi, diampuni oleh Allah, dia mendapatkan kertas yang baru. Dia minta untuk jangan lagi dipanjangkan umurnya. Karena dia takut umurnya itu tidak akan dapat membawa manfaat lagi di dunia. Lebih bagus dimatikan cepat. Tapi ya itulah. Bapak saya masuk umur 48 tahun sebelum beliau pensiun. Sebelum beliau pensiun ya, 48 tahun, meninggal umur 65-an. Itu jarang waktu tuh berapa puluh tahun itu? 48 ke 65. 48 ke 65 itu berapa? Hampir 20 ya? Enggak. 17 Bunda itu. 17. 20. Waalaikumsalam. Jai. Waalaikumsalam. 48 ke 65 berapa? 17 Bunda, 17. 17. Nah, bayangkan Kalau- 17 tahun. 17 tahun dia hanya menikmati masa hidupnya selama dia menjadi seorang muslim. Masya Allah, saya bilang. Kalau aku ya Bunda, semenjak aku jadi muslim bersahadat, setelah aku bacakan dari biblos itu sendiri kan, aku tuh jadi tambah ganteng kurasa, jadi tambah bersih kurasa. Kok dulu jemaat taat kah Bunda ke gereja? Saya ikut penginjilan, Dek. Waktu aku tanya, waktu kau beribadah hari Minggu kau gereja, waktu kau halangan, kau dapat datang bulan, bolehkah kau masuk gereja? Beda, boleh lah. Bahkan megang kitab suci aja boleh kok. Nah makanya, nah kalau kita kan di Islam nggak kayak gitunya. Dan aku itu ya lebih apa itu namanya, lebih deket sama Tuhanku kayak gitu. Kalau sekarang kita kan sholat 5 kali sehari, belum lagi yang sunnah, belum lagi ada banyak aturan. Jadi aku memperagakannya itu sama kayak orang tua ke anaknya. Kau nggak boleh kayak gini, kau nggak boleh kayak gini, kau nggak boleh kayak gini. Itu kan disayangkan artinya kan. Nah di Islam itu kayak gitu aku. Banyak kali larangan yang nggak ini. Artinya kita ada kontrol kan sebagai manusia. Karena sejatinya manusia itu kalau tanpa kontrol, kita mau jadi apapun itu boleh kayak gitu. Tapi kalau kita dikontrol, harus berdoa, harus sholat, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak ketergantungan sama Allah aku. Kayak gitu. Coba tanya Yoga, pasti kayak gitu juga dia. Nah, betul. Jadi kayak si Yoga, kalau kayak si Yoga kan wajar ya. Ketika kayak Yoga kan lajang. Kakak juga Aku pun masuk lajang, Islam Bunda. itu. Bukan, Aku pun maksudnya lajang. waktu masuk Islam itu kan juga kakak tuh kan gadis, belum menikah. Jadi tantangan paling berat itu memang orang tua. Orang tua. Bagaimana menyembunyikan identitas biar tidak ketahuan sama kedua orang tua. Apalagi Aku pun kemarin sholat Jumat, aku alasan makan Bunda. Aku bilang, Mama, aku mau makan dulu ya, aku belum makan dari pagi. Padahal aku kemana coba kau tahu? Aku sholat Jumat. tapi Enak Dek, kenapa Yoga? Tapi masih enak loh kalian laki-laki. Masih enak kalian laki-laki loh. Enggak enak nonotku dipijam 4 kali, gepeng nonotku. Enggak enak itu. Bukan soal itu, Dek. Maksudnya yang begini. Masih enaknya kalian laki-laki tuh bebas keluar, bebas melaksanakan ibadah. Kalian sholat di masjid itu bisa. Ya kan, pakai celana panjang, jeans, kaos, udah pergi kalian. Kami, kakak dulu perempuan, mau ke masjid. Gak mungkin, gak ada masjid di situ. Mukena mau dibawa. Kelihatan dong. Ya kan? Betul nggak? Masa saya masuk masjid, saya nggak pakai jilbab sampai di masjid baru saya pakai. Kan gak enak rasanya, gak etis kan? Nah inilah maksudnya kebebasan di laki-laki ketika yang lajang mualaf dengan yang kayak kami ini yang gadis masih mualaf. Gak bebas deh. Waktu kakak ketahuan aja berjilbab di tempat kerja, itu ditarik bapak itu ke rumah, itu habis ditempeleng pakai sepatu kerjanya, pak, ngeri kali kakak dulu deh. Ditempeleng, mukena semua dibakar kecuali Al-Quran itu. Kakak nggak bisa melaksanakan sholat itu. Dikurung di kamar, tidak dibolehkan lagi kerja, tidak boleh kemana-mana. B2 dikasih, biar bagaimana, biar masuk Kristen. Tapi alhamdulillahnya Allah tuh masih menjaganya apa? Ada adik kakak itu yang sudah menikah sama Kristen, dia tuh orangnya penghibah. Dia nanti beli makan dari luar, dari rumah makan, yang murah-murah dulu masih ada 8.000 itu, dia antarlah lewat dari jendela. Dia kasihlah kakak makan itu tapi 2 kali karena sanggup uangnya cuma 2 kali waktu itu, nggak bisa 3 kali. Jadi pagi kakak tahan sholat, kakak ambil itu spray mama,
Spray mama baru pakai apa tuh? Dengan apa? Lindung bohong tuh ceritanya. Aku telepon mama, aku masih bisa aku berjong. Gitu barulah bisa melakukan sholat. Kalau tidak bisa. Ada gila-gilanya. Kalau aku dikasih babi kecap kayak gitu kan, aku kan di toko kan sekarang kan. Tiap hari pun aku dikasih babi kecap, tapi aku kasih anjingku depan rumah itu kan. Aku belilah makanan di luar kayak gitu sekarang. Biarlah. Aku nggak sanggup kayak kakak gitu. Taruh di plastik. Terus kakak kasihlah adik kakak yang sudah nikah itu makanlah kode. Dia bilang begini kan, memang kau Kak Nora kesengsaraanmu membawa kebahagiaan untuk aku. Kenapa? Ya kan mama kan masak daging gondit itu kan enak. Kau kasih sama aku gantilah, aku belikanlah dari rumah makan. Kan begitu kan? Nah, adekku itu kan udah sempat nikah kan sama orang Kristen. Nah, dia juga alhamdulillah udah masuk Islam. Dia masuk Islam tuh karena ajaran kasih. Kasih tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kemarin pagi aku dapat tampar pipi kiri 3 kali pun aku ditampar kemarin pagi. Yoga tahu. Tengoklah. Aku naik wawancara kalian. Oke, siapa yang mau? Bang Handi turun dulu bentar ya. Bentar aja. Nih, Bang Handi mau naik. Bentar. Mana sih Bang Handi? Kok nggak nampak Bang Handi? Oke. Kawan-kawan sambil di follow ya akunku yang baru ya, yang kemarin ditombak aku. Udah. Ya Bang Handi, silakan Bang Handi. Kan adem kayak gitu. Aku tengok dulu. Asli kayaknya. Gak tahu. Bang Handi. Ya udah ceritalah kau dulu Kak nanti itu. Cerita dulu Kak Nora, cerita dulu, seru kok. Cerita dulu kok. Aku takut kalau ini bukan Bang Handi nanti di report kita loh. Ya udah kau turunkan. Apa lagi? Kan? Asli, tapi kok nggak bicara? Ya. Tapi itulah kakak tuh juga minta sama Jai, Yoga, janganlah berhenti meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah kepada keluarganya. Amin, itulah yang ku minta. Amin, 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 amin Iya, ya Allah. benar. Amin, amin, amin. Kayak gini ya Dek ya, pasti pemikiran kita kau mustahil. tanyalah kami dulu berdua ini kan, kenapa kok kayak gitu? Apa yang membuatmu? Kau wawancaralah kami, gimana keluargamu? Tapi Bang Handi gitu katanya yang mau naik mewawancarai, mana Bang Handi? Nggak ada pun kita yang pelan-pelan suaranya, ngegas semua kita ini ya. Ternyata ya, aku tengok. yang wawancara Ya kami dulu, bukan cerita moral tahu Enggak lah, aja kau kalau tersiksa loh. Bentar, kalau Ada Pak Ega orang paling tuh. Nah, Bang Handi. Tuh Bang Nah, Handi. ada nih. Cek. Nah, assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri topik aja ya. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah di penghujung akhir tahun Masehi 2024. Bagaimana itu mualaf memulai hidup barunya setelah memeluk Islam. Tidak semudah itu, saya dengar dari tadi ya. Lika-liku laki-laki tidak laku karena sering diliku-likuin kan gitu ya. Bener nggak semuanya? Betul. Nah, gitu ya. Ya lika-lika kehidupan mualaf. Dari Mbak Nora tadi saya belum sempat live kan sih. Nah ini saya mau live kan sebagai bentuk jejak digital Anda semua ini di tahun 2024 penghujung memasuki 2025 Masehi tapi gitu ya. Itu nanti terdetek di YouTube. Mulai Mbak Nora dulu deh. Mbak Nora ini kan sangat spektakuler nih. Udah terkenal di seluruh dunia. Bahkan di Burundi kemarin itu dicari siapa Nora itu. Itu kira-kira. Presiden Burundi nanyain. Ya, Perdana Menteri. Iya karena kisah hidupnya itu kan terlalu berat kali Kak Nora ini ku tengok kan. Makin terkenal dia semalam itu. Mengenaskan kisah hidupnya kan. Iya. Mengenaskan. Ini yang setelah mualaf ya Bang. Ya sekarang Mbak Nora dulu sebelum dan sesudah. Kenapa? Dan kenapa mualaf sesudah dan gimana respon keluarga dan seterusnya begitu. Gantian dulu Mbak Nora dulu baru Mbak Yoga baru Jay. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini jadi kesekian kali lagi ya setelah terakhir saya diwawancara sama si Jul. Tapi nanti ujungnya saya kena tombak, mudah-mudahan nggak kena tombak. Ya, sebelum saya mengenal Islam, saya ceritakan dulu latar belakang keluarga saya ini. Bapak saya ini adalah seorang ayah yang sangat keras kepada kelima putrinya. Karena kami nggak ada cowok. Kelima putrinya tegas, agak keras. Terus seperti saya bagaimana mau mulut agak lantam, seperti itulah bapak saya. Jadi kami semua satu keluarga ini takut kepada bapak. Bahkan orang ibu saya sendiri aja juga itu kalau sering dimarahin sama bapak saya itu lebih baik dia tuh menangis daripada melawan. Itu karakter ibu saya, begitu lembut. Nah, bapak saya yang keras ini itu jujur itu memang tidak suka yang namanya Islam. Mereka selalu menyebut kalau Islam itu Taliban. Karena Taliban ini katanya selalu suka perang, teroris gitu. Itu satu. Kalau soal poligami tidak pernah diapakan diungkit dia. Kami dulu itu kalau mulai dari kami sekolah ya, kami 4 yang bersekolah nih, saudara-saudara saya itu tidak pernah satupun membawa saudara Islam itu, kawan kami yang Islam itu ke rumah. Jangankan yang Islam tidak berjilbab, jangankan yang berjilbab, yang tidak berjilbab aja, kalau dibawa dia selalu suruh pulang. Bahkan makanya saya cerita, bahkan kalau ada azan-azan di TV dulu, TVRI ya, karena saya masuk Islamnya kan tahun 2003, masih jadul. Itu selalu disuruh matikan itu, suara setan itu, matikan itu. Nah, begitu. Jadi karena ketidaksukaan beliau, saya bilang bukan ketidaksukaan lagi, kebencian beliau kepada Islam, itu membuat kami itu memang sedikit pun tidak mengenal itu Islam itu, yang kami tahu ya, maaf, itu Muhammad, yaitu Islam. Nabi Muhammad itu Islam gitu. Al-Quran isinya kayak Al-Fatihah, mengucapkan kata Bismillah, itu cuma tahu Al-Fatihah itu bagaimana. Kalau sekarang orang udah tahu gitu ya kan, membilangkan Alhamdulillah, orang udah tahu. Kami itu demi Allah saya tidak tahu itu, karena memang tidak pernah ada ucapan-ucapan kayak begitu di dalam rumah. Nah, jadi kemustahilan bagi kami itu untuk masuk Islam. Saya juga jujur demi Allah saya tidak menyangka saya itu akhirnya berpindah keyakinan dari yang keluarga notabene-nya tidak suka sama Islam. Kan begitu. Saya mengenal Islam itu karena perbincangan saya sama pendeta. Betul yang dikatakan Jai. Bukan berarti kami mengenal Islam itu atau dapat hidayah itu karena membaca Al-Quran. Tidak. Al-Quran tidak pernah tersentuh. Kitab Bible sendiri aja ketika ada khotbah-khotbah dari pendeta aja baru tersentuh. Kalau di rumah pun jarang. Kecuali kebaktian-kebaktian kecil-kecilan. Itu biasa di rumah-rumah. Ataupun ada acara-acara untuk remaja dengan pemuda-mudi. Itu pun pada waktu hari Paskah dengan menyambut Natal dan Tahun Baru. Itu baru ada seperti itu. Jadi memang kalau dibilang Kristen jarang baca Bible, betul. Kristen jarang baca Bible. Bahkan mungkin tidak tahu isi Bible. Alhamdulillah dengan diskusi seperti ini, saya sendiri pribadi dengan orang tua saya baru tahu ada yang namanya ayat-ayat Yehezkiel, Kidung Agung, Amsal, itu baru tahu. Bahkan orang tua saya sendiri yang masih hidup, ibu saya tuh baru tahu Theos itu artinya dewa. Itu pun dari diskusi Bang Zuma. Orang tua saya tanya, apa sih Theos itu nak? Yang dibilang sama Bang Zuma itu dewa mak. Dewa di mana? Di Perjanjian Baru mak. Loh, kok bisa ada? Ya itulah mak, itu bahasa Yunani. Oh katanya. Nah, saya tidak diskusi, saya cerita sama pendeta. Waktu kami perjalanan pulang dari Tanah Putih, waktu melakukan penginjilan ada di salah satu perusahaan yang di situ karyawan Kristennya, beragama Kristennya cuma sekitar belasan, tidak banyak. Dan di situ di Tanah Putih itu gereja itu waktu itu tidak ada, cuman adanya tuh yang hanya bentuk-bentuk rumah. Karena situ mungkin mayoritas Islam kalau saya tidak salah. Karena saya tidak lihat ada gereja di situ. Saya bertanya waktu itu mau menjelang hari Paskah. Saya salah satu guru sekolah minggu untuk anak-anak. Kami mau mengadakan acara untuk cari telur Paskah. Kalau si Jay atau Yoga tahu, cari telur Paskah untuk anak sekolah minggu. Itu biasa kami lakukan setiap menyambut hari raya Paskah. Saya bertanya sama pendeta, karena konsepnya ini kan Paskah ini kan adalah kematian Yesus. Ya, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya nih. Saya tanya, Pak Pendeta, yang membangkitkan Yesus siapa sih? Karena kan ceritanya Yesus bangkit nih. Ini yang membuat saya bertanya begitu, saya nalarnya begini. Nanti kan yang membangkitkan saya ini adalah Tuhan. Nah, Allah Bapa ini kan Tuhan.
Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, 3 pribadi 1 hakikat. Karismatik itu kan tuntung. Yang membangkitkan Yesus itu siapa? Ya Allah Bapa lah. Nah, di situ mulai Allah Bapa yang membangkitkan. Berarti ada Tuhan membangkitkan Tuhan. Kenapa dia nggak bisa bangkit sendiri? Kan di dalam Kisah Para Rasul ada itu. Memang pernah dibacakan. Dari situ mulai bekerja, mulai cari tahu. Maaf kalau ada suara noise anak-anak di luar sana ya. Memang lagi main-main pula. Kan hari libur. Anak saya pergi lari. Di situ mulai bekerja, saya mencari tahu. Saya bukan mencari tahu tentang Islam. Karena bagi saya itu tidak penting dulu. Saya mencari tahu begini. Kenapa Yesus saya, Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan? Berapa Tuhan saya? Kan begitu. Kenapa Tuhan dibagi? 3 pribadi 1 hakikat. Tuhan menjadi manusia. Firman-Nya ini dari Sang Firman menjadi manusia. Ini memang kalau saya putar, jujur, tidak akan paham. Tuhan menjadi manusia tidak akan bisa terima ini otak. Tuhan saya yang menciptakan saya akan menjadi saya juga gitu loh. Nah ini yang dulu membuat saya tuh ambigu. Akhirnya saya ketemu dengan teman yakin dulu anak saya itu. Akhirnya saya ketemu sama teman saya yang Islam. Yang sebenarnya saya jarang berkomunikasi sama dia karena memang bapak saya itu karena udah terbiasa kami jarang berkomunikasi sama kawan-kawan yang beragama Islam. Saya ketemu sama dia di tempat kerja. Saya tanya memang, saya beranikan nanya. Ada nggak sih cerita Yesus di dalam kitab kalian? Tanya. Dia jawab, ada. Tapi kalian kan Tuhan. Kalau kami Nabi Isa, katanya. Oh, kenapa beda? Loh itu kan menurut bahasa. Kalau bahasa Arabnya tuh Nabi Isa. Kalian pakai bahasa apa? Blek, di situ satu poin yang membuat saya itu seperti kayak dihantam, pam. Bahasa kalian apa? Saya pikir, jujur dulu ya, demi Allah saya tidak tahu bahasa yang ada di terjemahan dari kitab suci ini adalah bahasa Yunani, saya nggak tahu. Karena yang saya punya itu bahasa Indonesia, di sebelahnya bahasa Inggris. Ini tidak pernah dibuat bahasa Yunani di sini. Kalau di bahasa kami Nabi Isa, bahasa kitab suci Alkitab kamu apa? Saya di situ menjadi PR sama saya. Tapi PR itu tidak pernah saya tanyakan kepada pendeta. Karena apa? Saya tidak mau ribet. Ini sebenarnya kita tidak mau ribet. Ya udah, apa yang tercatat di sini ya udah selesai gitu loh. Tapi itu membuat saya itu meronta-ronta terus perasaan saya. Tidak enak lagi yang mau ke gereja. Hari Minggu kegiatan-kegiatan gereja pun sudah aku agak kurangin. Fokus pergi ke lagi hang dia. Sabar dulu ya, lagi hang dia. Kenapa itu nge-lag? Nge-lag ya. Biasa signal itu. Minggu saya izin. Udah. Hah? Udah Bang. Diulang dari 1 menit ke belakang diulang. Oke. Akhirnya saya minta izin, Bang Handi Noise. Saya minta izin dari bos dengan bapak, saya tidak ke gereja. Saya memang bohongi orang tua. Saya bilang ada tambahan kerjaan di tempat kerja. Bos saya bohongin. Saya ada keurusan keluarga. Hanya untuk menemui kawan saya yang Islam ini. Memang hati saya itu sudah tidak tenang. Tidak tenangnya, tapi kenapa saya tidak utarakan kepada pendeta saya? Kenapa, bahasa apa sih yang ada di kitab suci kita ini sebenarnya? Kenapa Islam ini menggunakan bahasa Ori? Sehingga mereka tahu penyebutan Yesus itu bukan Yesus tetapi Isa. Kenapa kita Yesus? Pakai bahasa apa Yesus ini? Karena begini, ada Tuhan yang bernama Yesus, Allah, Roh Kudus. Kenapa berbeda nama? Tapi saya nggak mau utarakan ke Pak Pendeta karena saya juga tidak mau ribet. Saya tidak mau ribet sama Pak Pendetanya. Akhirnya saya ketemu kawan saya tanyakan lagi.
soal bahasa itu. Emangnya memang betul Yesus itu ada di dalam kitab kalian, Al-Quran kalian ada. Tapi kami sebutnya Nabi Isa, Nor. Nabi Isa kami itu dimuliakan Allah. Saya kaget, dia bilang dimuliakan. Apa dimuliakannya? Saya bilang, Nabi Isa kami itu tidak disalib. Bukannya Tuhan kamu disalib? Ya, kok saya punya Tuhan disalib? Satu poin lagi. Sudah. Ini sudah tidak iya lagi. Maksudnya, Nabi Isa kami kan gak disalib. Diangkat oleh Allah ke langit. Katanya. Untuk apa disalib? Katanya. Kan hina itu. Aduh. Saya punya Tuhan yang terhina. Disalib. Bahkan kita nonton film-film Yesus. Sebelum waktu dia ditangkap, dia diludah. Saya menangis nonton film Tuhan Yesus itu. Ya Tuhan Yesus, kenapa kau diludah? Dicambuk, didorong-dorong. Terus memikul salib yang kita tahu itu sebenarnya kayak konsen apa ya, pintu ya. Besar kali salibnya kok bisa. Sampai datang si Simon dari mana itu, aduh, membantu. Simon dari Kiriane. Dari Kiriane, ya. Membantu karena saking beratnya. Saya menangis terus gitu loh. Ya Tuhan, kenapa Engkau menderita demi kami Tuhan? Tetapi ketika saudara Nabi Isa kami itu tidak terhina, berarti Tuhan saya terhina. Ya udah, saya dari situ 2-3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan lebih, datang pendeta ke rumah, ngomong sama Bapak, kenapa si Nora sudah tidak mau ikut sama saya untuk melakukan penginjilan? Bapak saya tanya, kenapa Dek? Bapak tidak pernah manggil saya Nora. Kenapa Dek? Datang tadi udakmu. Gak apa-apa Pak, jangan kau bohong. Udah ada lain-lain kau di luar sana? Gak ada Pak, aku bilang. Tapi hati saya sudah tidak iya. Berapa hari kemudian, kalau tidak salah itu hari Kamis, saya memutuskan untuk tidak pergi ke tempat kerja. Saya di situ beli kaos yang agak panjang, karena saya suka pakai kaos agak ketat, celana jeans. Saya pergi ke masjid yang 2 kali naik angkutan umum. Karena saya tahu, di wilayah itu, daerah Dumai, tidak ada yang kenal sama bapak saya. Saya pergi di daerah Bagan Besar. Kalau ada yang tahu Bagan Besar, salah satu masjid di situ. Saya perginya itu pagi, nyampe sekitar jam 9:30. Saya duduk di depan masjid. Masjid itu dulu di depannya tuh ada sebuah pohon rindang, ada tempat tongkrongan mungkin untuk anak-anak muda lah. Saya duduk di situ. Saya tunggu sampai zuhur. Saya lihat udah rame. Selesai sholat. Datang terakhir mungkin Pak Ustadz yang mimpin masjidnya, imamnya. Dia kunci pintunya. Saya temui. Ya saya tanya, Pak, iya Dek, bisa nggak di sini untuk memasukkan orang Islam? Siapa yang mau mualaf? Dia sebut mualaf. Saya Pak, Masya Allah. Barulah dia bawa saya ke rumahnya. Di situ ada istrinya, memang istrinya tuh seorang ustazah yang memimpin perwiritan di kampung itu. Akhirnya ya saya sharing cerita kenapa mau masuk Islam begini. Akhirnya ditanya lagi. Kenal orang-orang, maksudnya saudara-saudara muslim tuh nggak tahu saya. Berarti memang dari hati, iya. Akhirnya saya dibelikan baju seperti gamis. Saya kira itu bukan gamis, saya bilang tuh kayak daster. Karena saya nggak tahu gamis. Dibelikan mukena, pokoknya seperangkat alat sholat lah. Dibilang sama Pak Ustadznya, nanti selesai maghrib kita baru syahadat ya Dek, Adek di sini aja. Saya dikasih makan sama beliau. Selesai maghrib, baru saya di situ mengucapkan kalimat syahadat. Baru saya pulang ke rumah. Gitu Bang Handi. Kalau awal mulanya masuk.
Siapa nama Ustadz itu, Ustazah itu? Kalau bisa Pak, kalau ada di depan di dalam room ini, apa Ada yang ingin enggak? Anda ucapkan? Waktu saya terakhir apa itu udah meninggal beliau karena ada penyakit. Ustadznya memang udah tua, udah meninggal beliau. Kalau nama Dua-duanya? istrinya saya ingat. Enggak, istrinya saya ingat namanya istrinya tuh seorang mualaf. Mualaf, orang Maluku, istrinya, orang Maluku, namanya Ustazah Fadilah. Nama istrinya Beliau masih hidup Ustazah ya? Fadilah. Beliau masih hidup ya? Beliau masih hidup. masih Tapi di Bukit sudah Nanas. pikun. Bang Andi, di Bukit Iya, Nanas Masya tinggal Allah. sekarang. Bunda Nora. Nah, kalau beliau ada di sini, Iya, kenal. Oh, Pak Ega salah Ya, satu yang saya kenal. orang Dumai, saya ngajar di pesantren Baitur Rahman Bagan Besar. Sempat saya ngajar 3 tahun. Nah, itu. Pak Ega juga tahu dulu tempat gereja saya ya, Pak Ega ya. Di Karena- depan itu GBI Mawar Saron, anaknya namanya si siapa itu? Marga Aritonang bukan? Ya, karena gini Bang Andi, saudara dari Bunda Aritonang ini namanya Budi Ape, itu anggota saya. Boleh tanya Bunda Aritonang. Silakan tanya. Benar sekali. Jadi saya kalau dibilang berbohong, silakan. Pak Ega tahu orangnya. Nah, itu. Jadi setelah itu, saya lanjut lagi Bang Handi. satu dulu, kalau ada Ustaz Fadila ada di sini di room ini atau di luar sana mungkin beliau mendengarkan. Beliau udah pikun. Ya, apa udah yang ingin Anda ada ucapkan kayak- kepada beliau di penghujung tahun ini? Silakan. Mungkin anak-anak beliau ya, mungkin yang dari luar kota sana, mungkin ada yang lihat ataupun sepupunya, anak bawaan, karena Ustadz Fadila itu setahu saya dulu dia janda, tapi Kristen. Saya mengucapkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz saya dulu ya. Beliau sudah almarhum, dia seorang hafiz Quran. Dengan ibu ustazahnya yang sudah membimbing saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Masya Allah, beliau tuh ketika beliau tahu saya itu dapat perlakuan tidak baik dari keluarga, dari orang tua, beliau yang selalu memantau saya, mengirimkan orang untuk melihat bagaimana kondisi saya, dan beliau juga yang mencari cara bagaimana saya biar bisa terlepas dari, saya bilang intimidasi ya, dari intimidasi keluarga saya yang ingin membawa saya tuh sebenarnya murtad lagi, sampai memberikan makan B2 terus, ya kan? Saya tidak dibolehkan keluar. Saya terima kasih buat ibu ustazahnya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan surga untuk Pak Ustadz saya yang Amin. sudah mendahului ibu Amin ustazahnya. ya Allah. Amin. Kayaknya Amin, itu, amin. Bang Andi. Lanjut. Ya, setelah saya pulang, saya seperti biasa, tapi saya menggunakan tabungan saya itu untuk membeli pakaian-pakaian yang lebih sopan. Tempat saya tuh kalau Pak Ega tahu, tempat saya kalau mau pergi ke jalan besar itu harus pakai becak dayung. Ya Pak Ega ya kan, Pak Ega tahu. Kalau mau ke depan, karena rumah saya di belakang Bulog. Harus pakai becak dayung. Nah di becak itu baru saya pakai jilbab. Ketahuan saya itu waktu ada tante saya, bukan tante kandung, tapi karena satu marga, itu waktu melintas di depan tempat kerja saya itu melihat saya pakai jilbab. Diteleponlah bapak saya. Bapak saya pulang dari kantor, tahulah kalau pegawai dia punya sepatu yang model panjang itu. Saya ingat sampai di rumah tuh tidak ada kata-kata lagi. Saya dipaksa tarik masuk, jilbab saya memang sudah ditarik, dibuka, dibawa masuk ke rumah itu, sepatunya itu diambil. Pertama kali itu yang dia tampar saya tuh ini, Pak, memang situ waktu itu lebam. Bayangkan mungkin saking marahnya dia, wajar. Ditampar, saya dipukul lagi badan saya, didorong lagi, sampai mama saya nangis, sampai mama saya bilang begini, mau kau bunuh anakmu itu, mau kau bunuh anakmu itu. Bapak saya jujur, sampai ambil, saya nggak usah bilang apanya ya, sampai ambil kayak celur itu yang di belakang rumah, yang biasa untuk parang lah, yang untuk cincang B2 itu. Bagus ku potong kepala kau itu ya, menggunakan bahasa binatang lah. Babi kau katanya. Saya diam aja nangis situ. Makanya kalau dibilang masuk Islam itu
enak tuh enggak loh. Ngeri. Ya saya mendapatkan perlakuan kayak begitu. Saya merasa di situ kok kayak saya ini kayak laki-laki dibuat, maksudnya pukulan orang tua ini nggak mikir ini anak gadismu yang kau pukul gitu. Makanya sampai bapak saya tuh nangis tuh, mau kau bunuh anakmu ini, mau kau bunuh anakmu ini, begitu loh. Ya, bagus ku bunuh dia, buat malu aja dia ini. Si pakai bahasa binatang lah lagi. Akhirnya nggak bisa lagi kau kerja. Coba bongkar lemarinya tuh. Dibongkar. Dulu bensin itu masih harga 2.000 satu botol Aqua, saya ingat. Dibelilah bensin, dibakarlah semuanya itu kecuali Al-Qur'an. Al-Qur'an memang Bapak tidak terlihat dia atau bagaimana? Pokoknya Al-Qur'an itu masih di lemari. Saya kalau ingat itu ya Allah. Dibakar, saya tidak bisa keluar rumah. Hanya di kamar terus. Mama biasanya jarang masak gondit, jarang. Ini masak terus, kasih ke kamar, makan itu. Kalau nggak makan, kau biar aja kau mati. Memang nggak ada pilihan lain. Tapi adik saya yang Kristen ini, yang udah nikah ini baik kali. Dia ketok dari jendela, Kak Nora, kau belum makan kan? Waktu itu uang saya itu sudah diambil semua. Biar jangan ada cara saya tuh biar tidak makan gitu. Enggak, saya bilang. Ini ada nasi bungkus. Makanlah, katanya. Saya makan itu. Adik saya yang kasih. Kadang kalau nggak ada uangnya, sekali sehari itu saya makan. Asalkan jangan saya makan lagi ini. B2 ini. Itu nanti B2 itu saya kasih ke adik saya. Karena adik saya masih Kristen. Gitu. Sampai begitu. Sampai datang Ibu Ustazah Fadilah itu mengirimkan orang ngasih tahu bahwa ada yang mau melamar saya. Itu beberapa bulan kemudian setelah saya masuk Islam. Saya masuk Islamnya itu bulan 6. Saya menikahnya itu sekitar bulan 9, bulan 10. Pelamarannya itu. Saya terima, saya waktu itu setelah menerima dengar begitu, saya sholat, saya tidak tahu sholat istikharah, saya nggak tahu. Saya taunya dapat zuhur, saya sholat, saya minta sama Allah, ya Allah, kalaupun ini dengan cara ini saya harus keluar dari rumah, biarlah saya terima lamaran dari laki-laki ini. Saya tidak kenal laki-laki ini, nggak tahu saya. Akhirnya saya sampaikan kepada orang itu. Saya sampaikannya itu, saya suruh adik saya telepon ke nomor ini. Waktu itu masih telepon umum. Waktu itu masih pakai apa tuh yang pakai kamar-kamar itu? Apa tuh? Pakai koin. Seperti itulah. Baru saya ditelepon, adik saya sampaikan, iya Kak Nora, nanti hari apa ini mereka mau datang lamar. Suruh mama dengan bapak siap-siap. Saya bilang, Pak, ada yang mau melamar saya. Siapa? Namanya ini, agama Islam. Memang anjing kau. Memang itu saja otak kau. Islam aja otak kau, katanya. Kau makan babi itu juga tidak berubah otakmu, katanya. Saya diam aja situ, saya diam. Pokoknya intinya mereka datang. Bapak dengan mama pergi. Yang menerima lamaran itu saya. Ditanya sama keluarga, mana orang ada pesta. Tapi mereka maklum. Karena mereka udah lihat, udah kurus. Ini mukanya udah kayak orang yang tidak apalah. Macam mana lah, berapa bulan. Ya makan sekali. Kadang kalau ada uang adik dikasih 2 kali. Dipikir mama bapak saya sudah makan B2 itu, padahal tidak. Akhirnya bapak izinkan saya tuh menikah. Sebenarnya diizinkan. Dibilang mama, bapak sudah ikhlas kalau kau menikah nak. Tapi jangan marah kalau dia tidak datang ke ijab kabulmu. Ke nanti kalian pemberkatan nikah. Dia bilang pemberkatan. Di mana kau menikah? Di KUA. Itu omongan mama. Rupanya pada waktu saya pakai baju kebaya untuk nikah, ijab kabul, bapak rupanya nggak tahu. Saya menikah hari Jumat. Bapak nggak tahu. Bapak bilang, adik berbohong, ini Kak Nora ada kawannya mau menikah, Pak. Dia pandongannya. Kok
Kok pandongannya pakai baju kayak begitu? Saya nggak pakai jilbab itu. Padahal pengen pakai jilbab, tapi untuk mencegah jangan terjadi pencegahan itu saya nggak pakai. Bapak curiganya ada bunga pengantin melati itu. Akhirnya adik saya sendiri yang cari oplet yang dibayar itu 20.000 untuk mengantarkan saya ke KUA. Saya pergi ke KUA, rupanya bapak udah pulang, marah. Dia datangi KUA dengan mama. Karena di situ orang memang betul rame, bapak mungkin agak bisa mengontrol emosinya ya. Baru giliran kami yang mau diakadkan, disuruh masuk. Ini dia baca berkas. Oh ini yang adik yang mualaf itu ya. Berarti orang tuanya nggak bisa jadi wali ya dek. Saya sebagai ganti walinya ya katanya. Ini nanti bapak, saya lupa tuh bapak siapa tuh. Yang menjadi penghulunya, yang menikahkan nanti ya dek. Ya. Berarti orang tuanya nggak datang ya dek? Itu pertanyaannya. Saya bilang nggak datang. Rupanya bapak udah di pintu. Saya orang tuanya. Masuk. Wali hakimnya minta izin. Pak, saya wali hakim minta izin untuk menikahkan putri bapak. Karena bapak masih Kristen, bapak tidak bisa menjadi wali. Ya udah. Nikahkan aja anak saya itu dengan seperangkat alat tai. Katanya. Dari situ memang nangis. Setelah hijab kabul. Seperangkat apa diulang? Seperangkat alat tai. Lanjut. Katanya. Saya situ setelah hijab kabul, otomatis saya sungkeman. Itu bapak nggak mau. Mama yang nangis. Karena bapak tuh udah bilang kalau memang dia sudah memilih untuk apa, berarti dia bukan anak kita lagi. Dia harus jangan lagi dia temui kita. Kau ingat ya mak ya, kau jangan lagi temui anak ini bukan anak kita lagi. Kau ingat itu. Mama tuh orangnya penurut sama bapak. Akhirnya pas saya giliran mau sungkeman sama bapak tidak terima. Dia bilang, mulai saat ini kau bukan anak saya lagi. Jangan kau pernah injakkan kaki kotormu itu di tanah kami. Dia bilang di tanah, berarti udah mengerti. Jangankan di rumah, di halaman rumah aja dia sudah tidak izinkan. Kau terserah kau, mau nungging kau di sana, mau kau bentur-benturkan kepalamu di lantai sana, kau cium-cium lantai itu terserah kau. Sekarang kau bukan anakku lagi. Saya nangis, saya pergi. Saya pergi sampai itulah Bang Handi, sampai berapa tahun tuh? 2003 akhir saya menikah. 2007 pertama kali bapak saya temui saya lagi di rumah. Dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah yang seperti saya bilang tadi, dia datang ke rumah. Dialah orang yang pertama kali untuk meminta disyahadatkan waktu itu. Itu saya ingat juga hari Jumat. Waktu itu pulang Jumatan laki saya. Saya waktu itu sholat zuhur ya. Udah selesai sholat zuhur. Saya duduk sama suami. Cerita-cerita. Waktu itu kami memang belum makan. Suami pergi ke belakang. Digedor-gedornya pintu. Saya waktu itu belum buka ini. Saya belum buka. Karena suami waktu itu baru pulang. Saya cerita. Saya rencanakan mau siapkan makan ini. Saya pergi ke dapur. Saya dengar ada suara ketukan. Dek, katanya. Daniel. Dek, katanya. Saya tidak dengar kata deknya, cuman ketokan. Dek, katanya. Yang memanggil saya itu dek itu cuman 2 orang. Satu suami saya, satu ayah saya, bapak saya. Dek, saya tuh begini. Ini suara yang tidak pernah saya dengar. Sudah berapa lama ya? Saya lari. Mana tahu itu memang mungkin pendengar saya mungkin saking rindunya ya sama orang tua. Saya buka pintu, saya lihat, ya Allah, ternyata bapak saya gitu loh. Saya tarik ke dalam. Saya lompati bapak saya tuh. Lompatinya tuh saya peluk. Saya cium terus. Saya nangis memang. Saya jujur sampai bersimpu di kakinya saking rindunya tuh. Rindu kali ya Allah saya bilang. Karena apa? Saya dengan bapak saya tuh saya paling dekat.
Saya paling dekat. Kemana-mana saya sendiri yang dibawa. Kalau dengar saya sakit, sampai dia kalau ditugaskan keluar kota, itu ditunda keberangkatannya. Kalau dia dengar ini si Nora lagi demam, langsung dia tidak jadi berangkat. Itu saking dekatnya kami. Saya bilang, wih Pak, Bapak apa kabar? Saya bilang, sehat nak. Saya bawa duduk, Bapak belum ganti pakaian kantor. Dari kantor ya Pak? Iya. Udah makan Bapak? Belum katanya. Bang, beli makanan, beli sop buntut entah apa kesukaan Bapak. Beli. Ini laki pergi beli. Laki pergi beli, duduk, makan. Setelah makan, saya makan itu cuman berapa suap. Saya hanya memandang Bapak saya. Bapak saya sudah agak kurus. Bapak saya itu sebenarnya gemuk. Bapak udah kurus, saya bilang. Kenapa Bapak kurus? Gak ada nak, katanya. Bapak rindu ya? Iya. Saya bilang, saya juga rindu. Anak saya itu sudah lahir. Dipeluklah cucunya dulu ya kan. Otomatis saya akan tanya nih, Pak, kenapa Bapak kesini? Bapak ada masalah? Saya bilang, enggak nak. Bapak baik-baik aja dengan mama kan? Iya nak. Oh mungkin Bapak rindu ya sama saya? Ya rindulah. Kan kau ini kan boru hasianku katanya. Boru hasian itu artinya boru kesayangan. Anak perempuan kesayangan. Kau kan boru hasianku katanya. Saya peluk lagi itu. Saya tanya lagi, Bapak kesini mau ngapain? Otomatis saya tanya lagi. Dia diam, baru dia ngomong. Nak katanya, ya Pak, Bapak mau masuk Islam katanya. Masya Allah Pak, saya bilang. Bapak kenapa mau masuk Islam? Bapak ada masalah keuangan, kerjaan, tidak nak. Bapak memang mau masuk Islam katanya. Ya Allah, saya bilang, apakah ini jawaban doa saya selama ini? Ketika saya minta sama Allah, ketika Ibu Fadilah ngomong, ketika anaknya udah Islam, orang tuanya masih Kristen, kamu mendoakan pun orang tuamu, itu udah susah. Karena orang kafir itu tempatnya di neraka jahanam. Saya membayangkan neraka jahanam. Api saja disentuh kita kepanasan, apalagi neraka. Terus orang tua saya, semua keluarga saya itu akan saya lihat di neraka. Saya tidak gitu loh. Saya bilang, bagaimana caranya biar orang tua saya ini tidak masuk neraka? Nora berdoa terus, minta sama Allah agar orang tua Nora, keluarga Nora itu mendapat hidayah dari Allah katanya. Saya waktu itu berpikir sampai kapan gitu loh. Bayangkan kita 1 tahun saja, 2 tahun tidak dijawab doa, mungkin ya udahlah, mungkin Allah belum kasih apa gitu. Jadi agak dikurangi. Saya tidak, saya meminta ya Allah. Saya tidak pun kau kasih pun harta dunia. Orang tua saya saja. Keluarga saya saja. Kalau sudah Islam, udah. Nggak perlu pun kaya. Nggak perlu. Tidak perlu. Makan aja udah cukup. Saya dapat tempat tinggal, rumah kecil pun bobrok pun saya sudah cukup. Asalkan orang tua saya. Orang tua saya saja ya Allah, saya minta kepada Allah. Datang Bapak meminta orang yang paling tidak suka dengan Islam, yang mengatakan seperangkat alat tai, kau nungging-nungging. Tapi dari mulutnya lah yang pertama, dia membilangkan, nak, saya mau masuk Islam, syahadatkanlah Bapak nak, katanya. Saya bilang, karena apa? Karena dia bermimpi. Saya tadi sudah cerita, dia bermimpi katanya jam 5 subuh, ada yang menepuk punggungnya, ada cahaya terang. Saya sampai bilang, itu mungkin Tuhan Yesus Pak. Tidak nak, karena pada waktu saya bangun, saya mengucapkan Allahu Akbar katanya. Kalimat yang tidak pernah mau dia ucapkan, tapi dia harus ucapkan. Itu waktu subuh. Karena setelah itu dia terbangun, ada komat di musola di belakang rumah, komat kecil. Setelah itu dia temui sama ibu kepala, dia ngomong, Pak, Bapak datang aja ke rumah Nora. Mungkin Nora udah rindu Pak.
Nora udah rindu, kiriman doa mungkin. Baru setelah itu dia udah mantapkan untuk masuk Islam. Saya kasih sama ada Pak Ustadz yang di dekat rumah kami. Cerita siapa Yesus, siapa Nabi Isa. Karena sudah jam 4 sore waktu itu, Pak Ustadznya mau pergi ke masjid. Ini Ustadz dekat rumah kami ya, bukan tempat saya mualaf, itu jauh. Saya di Dumai, Ustadz itu di Bagan Besar. Tapi ini yang dekat rumah kami, di komplek rumah kami. Jam 4 dia datang ke rumah, dia ngomong, ternyata Yesus itu ada juga di Al-Quran. Nah, saya dengan Bapak itu barulah kami berdua yang tahu ada nama Yesus atau Nabi Isa di dalam cerita tentang Yesus itu ternyata ada juga di dalam Al-Quran. Cuman bedanya, dia bilang juga, cuman bedanya Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, Dek, katanya, itu tidak disalibkan. Katanya tidak terhina. Karena kalau salib itu artinya itu hina. Sementara Tuhan kita kok terhina ya, Dek, katanya. Jadi gimana, Pak? Bapak udah mantap? Iya. Bapak mau syahadat? Iya. Saya suruh suami beli baju koko, beli celana, beli pecinya, beli seperangkat alat sholat juga. Saya telepon ibu kepalanya, Bu, Bapak alhamdulillah mau masuk Islam. Masya Allah, Nora. Amalan apa yang kau buat, Dek? Katanya. Nggak ada, Bu. Jam 5:30 ibu jemput. Suruh supir jemput. Bapak syahadatnya di Masjid Pertamina ya. Di komplek ya, Nora, Bukit Datuk. Kalau ada yang tahu. Jadi di sana aja, Bu. Di sana. Saya tanya sama Pak Ustadznya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Ustadznya alhamdulillah hadir juga. Karena, Masya Allah dia bilang, ada anak yang mualaf, bapaknya ikut. Katanya. Masjid Al-Muhajirin, Bunda. Masjid Al-Muhajirin Bukit Datuk. Di Pak Datuk, iya. Yang besar itu, yang cuma satu itu ya, Pak Ega ya. Iya, ya. Ya. Akhirnya Bapak selesai Isa, baru mengucapkan kalimat syahadat. Selesai Bapak ucapkan kalimat syahadat, masih ngobrol-ngobrol sama orang di situ, kami semua, Masya Allah, kami mendapatkan hadiah. Ngasih baju, Bapak dikasih ini, kasih itu, Masya Allah semuanya. Baik, saudara-saudara itu. Akhirnya Bapak pulang ke rumah. Beliau tidak mau pulang ke rumah Mama lagi. Karena dia bilang, kalau cerita tadi Pak Ustadznya, nak, Mamamu itu sebenarnya bukan mahram Bapak lagi. Kalau Bapak nanti sama dengan Mamamu, kami sudah seperti berzina, katanya. Jadi Bapak di sini? Iya, Bapak di sini, katanya. Udah, akhirnya sampai 1 minggu tuh, saya telepon adik saya yang Kristen itu, saya kasih tahu pertama sama dia, Bapak udah masuk Islam. Dia nangis adik itu. Tapi dia nggak memberontak, dia nangis. Akhirnya dia bawa pakaian kerja Bapak semua. Dia bawa pakaian kerja Bapak, Mama udah curiga di situ, karena Bapak udah nggak pulang-pulang. Akhirnya Mama datang ke rumah. Mama tahu Bapak masuk Islam. Mama di situ memutuskan untuk cerai sama Bapak. Dia bilang begini sama Bapak. Kalau kami kan orang Batak manggil nama anak pertama. Oh, Bapak Vera, katanya. Berapa tahun lah kita menikah? Dari tahun 70-an kita menikah. Bagaimanapun sifat-sifat buruk kau. Bapak saya dulu jujur, seorang penjudi, peminum, suka nongkrong di kafe, itu bapak saya. Tapi saya tahankan, katanya. Tapi saya tidak menyangka kita harus berpisah hanya karena agama, katanya. Saya di kamar itu dengar nangis. Bayangkan udah bercucunya. Tapi orang tua saya harus berpisah hanya gara-gara agama. Bapak saya nangis. Ya sudahlah Mak Vera. Kalau memang itu mau. Kalau memang itu mau Mak Vera, katanya. Saya terima. Katanya. Tapi saya sudah tidak bisa merubah keputusan saya. Saya tetap agama Islam.
ikut borumu ini Islam, katanya. Jadi sudah itu mama minta uang, ongkosnya 1 juta untuk pulang ke Pangaribuan. Kampung mama di Pangaribuan. Udah pulang, 1 minggu kemudian saya dengar ada telepon, "Kak, mama sakit." Loh, bukannya mama udah di Pangaribuan? Enggak jadi. Waktu mama mau berangkat itu mama sakit. Terus di mana sekarang? Udah bawa ke rumah sakit? Udah, kami baru pulang dari rumah sakit. Saya bilang bapak, "Pak, mama sakit, Pak." Saya telepon di kantor, bapak pulang. Bapak pulang ke rumah. Saya telepon suami, "Bang, mama sakit." Bukannya udah di Pangaribuan mamamu, katanya. "Enggak, Pak. Nah, kalau dibilang si Kori, nggak jadi berangkat, langsung katanya sakit." Sampai ke rumah saya lihat, mama di situ memang udah sakit. Udah datang beberapa pendeta ngobatin. Betul. Kalau nggak percaya tanya orang Dumai itu. Rumah kami itu siapa yang tidak kenal? Rumahnya Pak Aritonang, yang keluarganya satu keluarga semua Islam. Mamanya pernah sakit karena itu gosip. Mamanya sakit karena suaminya masuk Islam. Suaminya masuk Islam karena kawin sama londur. Hamil londur itu akhirnya terpaksa masuk Islam. Itu fitnahan kepada bapak saya pertama. Itu fitnahan waktu itu. Tapi untuk membantah fitnahannya itu terbukti di komplek kami itu melihat bapak saya itu mulai sholat subuh, kecuali zuhur dengan asar karena masih di kantor, maghrib, isya itu selalu di masjid. Pulang dari isya dia di rumah baca buku. Itu saja kerjaan bapak saya. Terbantah fitnahan mereka mengatakan bapak saya mengawini londur, makanya masuk Islam. Mama saya ditinggalkan, akhirnya mama saya drop. Baru saya datang ke rumah karena adik saya cerita tadi, adik saya itu sebenarnya sudah mau menikah, yang nomor 4, gadis, sama orang Batak, marga Gultom, dia Kristen, orang komplek itu juga di air bersih, dia mau menikah. Nah setelah itu saya lihat mama saya tuh udah kurus sekali, ya Allah, udah pucat. Dia ngomong pun juga udah nggak apa ya, mungkin karena udah tidak ada tenaga, nggak makan, minum pun nggak, jadi dari impus lah makanannya. Terus saya peluk nih mama saya peluk mama saya nangis kan. Saya bilang, "Mak, kenapa begini, Mak?" Dia cuman, saya lihat dia cuma air matanya turun terus. Saya lihat dia cuma air matanya turun terus. "Mak," aku bilang, "kenapa begini, Mak?" Nggak ada responnya. Saya minta izin sama adik saya yang nomor 4. Gara-gara bapak saya sudah mualaf, batal pernikahannya. Itu membuat dia tuh mengamuk besar sama saya. Gara-gara kau binatang, bapak masuk Islam, mama sakit, dia pun batal nikah. Tapi dia nggak ngomong batal nikahnya. Saya terima makian adik saya tuh. Terus saya minta izin ke adik saya, "Dek, izinkan kakak untuk obati mama." Mungkin sebenarnya mama ini sakit bukan sakit medis. Sakit itu mungkin ya tertekan batin. Kerinduan dia juga kepada suaminya. Karena bertahun-tahun nggak pernah dia pisah sama bapak itu. Bapak tugas luar kota, kadang mama ikut. Adik bilang gini, "Saya izinkan kau, tapi jangan kau bawa mama." Saya tanya Pak Ustadznya, "Bagaimana Pak Ustadz?" "Gak apa-apa, Dek. Tapi makan dan minumnya beliau harus diatur ya, Dek. Jangan dari rumah ini, dari luar. Saya bersedia. Mama makan 3 kalinya, minumannya semua, saya beli 1 kardus aqua. Saya yang tanggung makanannya. Saya akan beli dari luar," saya bilang. "Oke, Adik. Kalau mama tidak sembuh, saya tebas kepala kau ya," katanya. "Silakan," saya bilang. Adik saya ini yang nomor 4 ini kayak saya, muncungnya lantam, ngomong kadang tidak ada otak. Akhirnya iya,
Saya datang, kasih makan mama, kasih minum yang sudah didoakan sama Pak Ustadznya. Saya kasih terus. Kadang Pak Ustadznya datang untuk merukiahkan. Saya minta sama Pak Ustadznya, ada izinkan, tapi diawasi kami. Saya kasih terus, saya kasih. Sebenarnya udah komplain pendeta, saudara-saudara kami yang di dekat rumah itu, pendeta-pendeta itu juga udah komplain sebenarnya. Karena kalau bisa si Nora nih dengan bapak ini janganlah didekatkan ke mama katanya, akan menambah penyakit katanya. Tapi ada izinkan juga, dia bilang biarin aja, kita lihat dulu sampai sehebat apa orang ini katanya. Ya alhamdulillah, berapa minggu itu mama berangsur pulih, mama mulai bisa ngomong, itu saya ingat itu. Dia ngomong pertama kali bilang gini, "Nak, saya rindu." Bapak itu duduk aja. Bapak duduk, diam, tertunduk, nangis aja. Karena dia gak bisa megang. Jadi saya tanya, apa mau mama? Biar mama sehat. Oh. Mandikan dulu saya, nak, katanya. Karena mama selama ini kan di lab. Gak apa-apa ini, saya bilang. Gak apa-apa, katanya, mandikan aja. Saya suruh suami saya yang menggendong. Bang, gendong dulu mama. Saya bikin tempat duduk kan. Saya mandikan mama. Saya bilang gini, ya Allah, apa ini? Apa mama saya ini mau pergi gitu loh. Karena dia maksudnya tidak pernah begitu kan. Apa mungkin mama saya mau pergi? Tapi waktu saya selama mandikan tuh dalam hati saya menangis. Ya Allah, kalaupun engkau mau mencabut nyawa mama saya, itu setidaknya dia mengucapkan kalimat syahadat dulu lah, ya Allah, saya bilang. Pokoknya dia tuh mengimani agama Islam, ya Allah, tolonglah, ya Allah, ini yang aku minta, ya Allah. Kalau kau pun mau mencabut nyawaku silakan. Tapi mamaku tolonglah dia ucapkan kalimat syahadat, ya Allah. Karena aku tengok tuh memang mama tuh ya udah agak apalah gitu kan. Setelah mandi itu kan saya sisirkan, saya bedakkan, saya pakaikan, saya belikan baju baru waktu itu, daster baru. Terus dia ngomong, dia bisik, dia sudah makan waktu itu. Apalagi mak, saya bilang. Saya dekatkan itu ke telinganya sambil sepeluk, apalagi mak. Dia nangis. Saya sampai berpikir begini, janganlah sampai ini kalimat terakhirnya. Saya minta ya Allah, jangan kalimat terakhirnya, saya mohon. Jangan kalimat terakhir ini, ya Allah, saya minta. Rupanya Allah tuh berkehendak lain. Dia bisikan, dia bilang, nak, mama mau masuk Islam katanya. Ya Allah, saya bilang. Dia sampai bilang, ya Allah, nikmat apa lagi yang kau berikan kepadaku ini, ya Allah, saya bilang. Waktu didengar bapak pun juga, bapak itu nangis, sujud syukur dia. Sujud syukur. Saya telepon Pak Ustadznya yang ngobatin mama. Datang, Pak Ustadz, mama mau masuk Islam. Ya, nggak apa-apa deh, kita sadatkan di sini. Kalau mama nanti udah sehat, kita sadatkan lagi di masjid untuk keluarkan sertifikat, katanya kan. Akhirnya saya lari ke musola yang di dekat rumah bapak itu. Saya pinjam, saya gedor itu. Waktu itu Pak imamnya tuh entah lagi ngapain, saya cerita ini. Masya Allah, nak, sampai dia datang itu. Bapak yang biasa imam di musola itu, dia datang tuh dengan istrinya, nangis mereka. Dipinjamkan mukena, dicarikan mukena yang baru. Saya padahal mintanya tuh di mukena yang di musola itu, dicarikan yang bagus, yang masih bersih sama ibu yang punya yang di musola itu, istrinya itu. Dipakaikan, baru mama mengucapkan kalimat syahadat. Di situ saya lihat adik saya yang keras ini kan, yang masih Kristen ini, saya lihat itu adik saya tuh menangis saja tuh. Terus setelah mama mengucapkan kalimat syahadat, adik saya nangis, yang dibilang kalau nggak sembuh nanti kutebas kepalamu, itu katanya, yang tidak jadi nikah. Apa? Dia langsung lari, dia dekati bapak, diciumnya kaki bapak. Pak, mungkin saya anakmu yang paling durhaka. Karena waktu bapak masuk Islam tuh kan, dia membabi anjingkan bapakku. Sampai dia bilang, maunya kalian dua ini kutebas habis itu. Itu ku ingat kali tuh omongan adik saya tuh. Dia cium kaki bapak, dia peluk bapak juga peluk dia. Saya minta maaf ya pak, katanya.
Iya nggak apa-apa nak. Langsung dia bilang, Kak Nora, saya minta maaf. Dia peluk saya, dia cium kaki saya. Ya udah dek. Kak Nora katanya, apa? Saya juga mau masuk Islam katanya. Saya bilang, ya Allah. Cuma bilang gini, ya Allah, kalau engkau mau matikan kami ini, matikan aja sekarang. Saya bilang gini, apa sih nikmat apa lagi yang Allah kasih sama saya ini ya Allah. Saya tidak menyangka, demi Allah saya tidak menyangka bapak saya, adik saya, kakak belum waktu itu, adik saya yang 2 gadis ini masuk Islam. Saya telepon ibu kepalanya lagi, memutuskan, Dek, mama dengan adik itu syahadatnya di masjid Bukit Datuk lagi ya dek ya. Nanti dijemput supir. Akhirnya datang. Jujur, waktu dikasih tahu akan ada yang mualaf lagi, yang mualaf ini adalah anggota keluarga Bapak Aritonang yang mualaf kemarin katanya. Masya Allah masjid itu ya Allah. Sampai imam di masjid itu begini. Pak Aritonang biar tahu ya. Masjid ini itu penuhnya pada waktu taraweh katanya. Taraweh dengan sholat Idul Fitri. Tapi Masya Allah waktu katanya mereka mendengar ada istri bapak dengan anak gadis bapak mau mualaf ini rame pak. Masya Allah. Akhirnya kami dikumpulkan di depan di masjid itu. Saya nggak tahu saya mau bilang apa lagi. Ya Allah, sampai ditanya, Dek, katanya sama saya, amalan apa dek yang kau buat sehingga asbab dari kau ini anggota keluargamu loh, bapakmu, mamamu masuk Islam. Saya bilang saya hanya minta kepada Allah. Saya tidak diberikan harta pun, tidak usah pun saya punya rumah megah, mobil, tidak masalah ya Allah. Tapi jangan mama saya, orang tua saya ini di nerakamu. Jangan ya Allah, saya bilang. Jujur, di masjid itu laki-lakinya pun mendengarkan kesaksian ini sebenarnya menangis semua. Sampai akhirnya kami harus pindah dari situ karena memang orang-orang di situ memang sudah tidak suka sama kami. Saya ingat itu jam 2 malam kalau nggak salah tuh. Bapak yang cerita. Karena saya kan tidak tinggal sama bapak. Rumahnya dilempar kacanya. Pecah. Besoknya bapak langsung hubungi kawannya siapa yang mau beli rumahnya terserah. Dijual dengan harga 35 juta. Dengan tanah seluas itu. 35 juta. Yang pasti lakulah katanya. Bapak karena dulu penjudi, dia punya utang, yang ada di kantongnya tinggal 15 juta. Sisanya bayar utang judinya dulu. Dia jual rumahnya, dia carilah rumah kontrakan yang kecil. Yang kecil, saya aja juga kaget. Karena saya nggak tahu. Saya kalau tahu itu, saya tidak akan biarkan orang tua saya tuh tinggal di rumah yang kecil. Karena anggota keluarganya masih ada berapa lagi. Tapi dia nggak mikirkan itu. Bagaimana biar dia tuh jauh dari lingkungan itu. Dapat dia rumah, tinggal dia di situ. Karena banyak yang mau ngasih hadiah kepada bapak dengan mama, ditelepon saya sama ibunya, ibu kepala. Dek, mana bapak dengan mama? Ibu tadi ke rumah kok nggak ada. Katanya orang itu udah pindah. Oh iya bu, saya nggak tahu bu, saya bilang. Saya telepon adek. Kor, di mana bapak? Adik nangis. Tahu kau kak? Ini adik saya ya, adik saya yang udah nikah ini. Jarak cuma 1 rumah. Mereka tetanggaan. Dia cerita semua. Ngeri kali lah omongan di sini. Bapak dikatakan begini-begini. Mama dikatakan begini. Udahlah, nggak apa-apa.
Di mana orang itu pindah? Di sini Kak Nur katanya. Saya datang ke sana, saya nangis memang. Kenapa Pak? Janganlah nak, jangan kau jadi beban katanya. Kami kan masih ada uang. Ya tapi jangan kayak begini Pak, saya bilang. Nggak apa-apa nak. Akhirnya waktu itu yang menjabat, waktu itu wali kotanya masih Pak Jul As. Pak Jul As telepon dinas kesehatan meminta untuk diberikan salah satu rumah dinas yang paling bagus. Waktu itu Bapak disuruh tinggal di perumahan kedokteran di dekat rumah sakit umum. Tapi Bapak di situ nolak. Bapak mintanya di daerah Belimbing, rumah sakit dinas di situ, biar tempat kerjanya dekat di Puskesmas Dumai Barat. Akhirnya Bapak tinggal di situ sampai beliau pensiun. Tapi jangan salah, 2010 dia harus ke Rumah Sakit Harapan Kita untuk menjalani operasi bypass. Pada waktu Bapak di Rumah Sakit Harapan Kita, adik saya yang paling kecil itu harus menjalani operasi kista di perutnya. Itu ada sebesar ini, kista itu. 2009 Bapak menjalani operasi itu bypass. 2009 juga adik menjalani operasi kista. 2010 adik menjalani operasi yang kedua yaitu operasi tulang. Di situ memang masya Allah ya, masya Allah ujiannya. 2010 juga saya, adik saya yang nikah sama Kristen dengan kakak saya yang juga menikah sama Kristen, itu kami sama-sama memang diuji Allah di perkawinan. Kami di situ pisah sama suami. Saya pisah sama suami, saya pulang ke Dumai. Kakak saya pisah sama suami, memang itu murni. Kakak saya menikah tahun 2003, duluan dia menikah. Itu dia mengalami namanya KDRT. Suaminya tuh maaf suka minum karena memang mertua dia itu penjual tuak, buka lopo tuak. Bahkan maaf kata, saya tidak ingin membuka aib kakak saya, tapi itu aib waktu Kristen lah, waktu jahiliyah. Suaminya itu suka kali mengajak menjimaknya itu, mencampurinya tuh walaupun dalam keadaan haid. Sehingga kakak saya itu mengidap penyakit. 2017 dia harus operasi di rumah sakit Pringadi kalau nggak salah. Pringadi atau Adam Malik, antara dua itu. Saya baru tahu ini kasusnya ini dari mama. 2017 dia harus operasi yang namanya operasi kista. Memang kakak saya waktu sudah cerai dari suaminya, dia menikah lagi di tahun 2012. 2017 dia harus menghadapi operasi kista. Tapi ternyata 2022 kemarin dia mengalami pendarahan hebat. Waktu dicek di rumah sakit lagi, ternyata dia udah terkena kanker serviks stadium 4, stadium akhir. Karena tahu suaminya dia terkena kanker serviks, dia dipulangkan semua sama suaminya. Dia dipulangkan ke saya. Karena bapak waktu itu kan tinggal di Pasaman. Saya waktu itu masih dekat dengan kakak saya, walaupun beda cuma 1 jam 2 jam. Kakak dibawa ke rumah saya, alasan suaminya biar dia cari duit untuk ngobati kakak saya. Saya terima waktu itu. Berapa bulan kakak saya tinggal sama saya, berapa bulan itu juga mulai Bang Ipar saya ngantar, itu tidak pernah dia ngasih uang sesen pun untuk biaya perobatan kakak saya. Biar lebih murah, saya urus BPJS beliau yang sudah nunggak dari tahun 2017. Walaupun waktu itu memang jujur, ekonomi saya pun juga waktu itu dalam keadaan sulit, tapi Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Mungkin karena lelah ya, kakak saya sudah lelah melihat keadaan saya seperti ini juga. Bolak-balik kami masuk rumah sakit yang sebenarnya kalau kata dokter sudah harus dioperasi dan dikemo di rumah sakit Adam Malik.
Saya sampai bilang sama kakak, saya akan berusaha bagaimanapun untuk biaya pengobatanmu kak, asalkan kau berangkat. Kakak waktu itu sudah bilang, gak usah lagi dek. Karena dia udah tahu, itu udah stadium akhir. Terus suaminya udah tidak sama dia lagi kan. Saya telepon itu abang ipar itu. Bagaimana nih bang? Kok 3 kali kau? Setidaknya nggak ku minta uangmu. Kau temani aja lah kakak untuk berobat ke Adam Malik. Siapa yang ngurus dia? Iya dek, datang aku. Nunggu sampai 1 minggu, 2 minggu gak datang. Sementara kakak ini udah pendarahan terus. Dia udah kurus. Udah pucat, udah putih. Cemana lah darah yang keluar terus ya. Saya telepon bapak di Pasaman. Gimana pak? Bapak bilang, bawa ajalah ke sini nak. Biar kita obati obat kampung, obat herbal. Saya kirim, saya panggil mobil, saya bawa kakak ke sana. Ya memang Allah berkehendak lain ya. Allah berkehendak lain. Saya ingat tanggal 26 September subuh. Mama telepon saya bahwa kakak tuh sudah pergi. Saya datang ke sana. Saya ke Pasaman. Suaminya datang juga. Wajar kalau mama saya mengamuk ya sama suaminya ya. Setelah meninggal baru datang. Saya pun juga mengamuk. Saya bilang nih, seandainya Allah itu menggantikan, maunya kau yang mati bang, bukan kakak saya bilang. Tapi memang mungkin karena Allah lebih sayang ya. Sayang sama kakak gitu loh. Mungkin udah capek dia. Kanker serviks gitu. Ya Allah, saya kalau lihat itu, dia tiap malam tuh gak bisa tidur. Mengeluh, sakit punggungku dek. Sakit katanya. Dia udah capek. Saya sampai berdoa tuh, saya bilang gini. Ya Allah, kalau memang tidak ada jalan lain, jangan kau memberikan sakit ini kepada kakak saya. Mungkin ya dengan cara itu Allah cabut nyawanya. Daripada capek, lelah, kan begitu. Hari Senin tuh, kakak dikebumikan, dikubur. Hari Jumatnya itu, bapak drop. Hari Jumatnya bapak drop. Saya ingat itu, selesai sholat maghrib, dia minta makan sama mama. Mama masak bubur. Hanya jelang 1 minggu itu loh, Senin ke Jumat, nggak sampai 1 minggu. Mama suapkan bapak. Saya sudah lihat lah bapak ini udah lain. Yang disuapkan mama itu keluar dari mulutnya terus. Di situ saya sudah lihat sudah tidak iya lagi nih. Asma dia udah kambuh terus. Sesaknya udah makin kuat. Di rumah memang ada tabung oksigen. Tabung oksigen ini udah nggak mempan. Saya bilang, ayo pak, kita ke rumah sakit. Dia geleng kepala aja. Pak, ayolah ke rumah sakit. Dia tunjuk ke bawah. Dia pakai sarung. Karena waktu itu dia baru selesai sholat maghrib. Dia tunjuk ke bawah. Bapak mau pipis? Saya bilang. Iya, dia bilang. Saya ambil pispot. Jujur, saya tidak ada lagi kayak, mungkin itu orang tua saya, nggak ada lagi rasa malu. Saya buka sarung beliau, saya apakan ke kelaminnya. Memang tidak mau kencing dia, tidak mau buang air kecil dia. Tapi dia tunduk terus, dia tunjukkan dia kayak katanya mau kencing, tapi nggak. Akhirnya dia mulai tumbang. Saya telepon adik ipar saya tuh dekat dengan rumah bapak juga. Saya bilang, Kor, panggil lakimu. Kenapa? Bapak, aku bilang. Karena semenjak kematian kakak saya itu, bapak udah kurang sehat di situ. Mungkin karena pikirannya, karena bapak ini orangnya pendiam. Kami bawa ke rumah sakit. Itu pakai mobil orang waktu itu. Kami bawa ke rumah sakit. Ditanya, bapak ada riwayat jantung. Ternyata selama ini
Bapak tidak lagi mengkonsumsi obat jantungnya dengan obat pengencer darahnya. Itu yang membuat jantungnya udah tidak stabil lagi untuk memompa dan memicu sesak napasnya makin kuat, itu katanya. Akhirnya karena udah agak parah, dibawalah Bapak ke ruang ICU. Di situ yang menjaga cuman kami bertiga. Saya, adik saya yang Kori itu dengan suaminya. Karena kejadiannya itu mulai dari maghrib, otomatis kami belum makan malam. Adik ipar saya yang membeli. Daniel kecilkan suara. Adik ipar saya membeli nasi bungkus waktu itu, nasi goreng dibungkus. Kami makan di bawah. Ditelepon itu sama perawatnya. Bu, ke atas dulu bu, katanya. Kami naik ke atas. Bicara sama dokter. Dokter bilang, Bu, mana ibunya? Ini anaknya ya? Iya. Oh, ibu di rumah. Nggak bisa datang ya? Nggak. Karena memang keadaan mama itu orangnya terlalu lemah. Bapak ini sebenarnya sudah tidak ada harapan. Karena detak jantungnya ini sudah tidak normal, terus merusak paru-parunya. Sehingga memicu asmanya terlalu kuat katanya. Tapi kami mencoba berusaha ya, katanya. Adik berdoa saja semua, ya. Tapi silakan masuk. Karena dokter itu mungkin udah tahu, kami diizinkan. Sebenarnya di ICU tidak boleh. Tidak boleh di situ lebih dari 1 orang. Tapi kami diizinkan untuk talkinkan ya, membilangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya telepon mama. Mak, kayaknya kondisi bapak ini tidak baik. Doakan saja nak. Itu pertama mama ngomong. Saya tutup. Mama mau datang? Enggak bisa saya datang ke situ nak. Oke. Jam 12:30 tuh. Mulai drop. Bapak mulai drop. Detak jantungnya mulai sudah tidak bagus. Itu datang perawatnya mengecek kondisi, menelpon dokter. Dokternya telepon saya. Bu, kalau kata perawat yang di situ, coba ibu talkinkan lagi bu. Bapak sudah mau perjalanan. Saya telepon mama. Mak, saya bilang. Bapak ini sudah mau pergi. Mama bisa datang? Enggak nak. Salam cium, sampaikan salam cium mama untuk bapakmu. Mama udah ikhlas. Bilang sama bapak. Sampaikan sama bapak. Selamat jalan ya. Setelah saya saya bilang terima amal ibadah bapak terus saya cium lagi. Ini ciuman dari adik-adik ya pak. Ini ciuman dari cucu-cucu bapak, saya bilang. Saya talkinkan lagi. La ilaha illallah, saya bilang. La ilaha illallah. Tidak begitu lama, bapak kejang. Datang dokter dengan perawatnya, itu memompa. Jam 1:30 pas. 1:30 pas. Dokter bilang bapak udah pergi.
Saya di situ jujur saya tidak mengeluarkan air mata. Saya panggil adik saya dengan adik ipar saya dengan adik saya menangis, nangis peluk. Saya jujur saya sudah tidak lagi. Saya tidak lagi. Saya cuman apa ya? Berdoa kepada Allah. Saya mengucapkan syukur kepada Allah. Saya yang pertama membawa bapak saya, membimbing bapak saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya, saya juga. Saya juga yang memberangkatkan bapak saya, mentalkinkan bapak saya terakhir kali. Saya dengan bapak saya yang di kamar itu. Sampai bapak saya pergi, sayalah anaknya. Nah, kayak saya bilang, nikmat apa lagi yang mau saya dustakan yang diberikan oleh Allah? Saya bersyukur apa yang saya minta dari Allah itu dikabulkan. Satu, saya minta, ya Allah, Islamkan keluarga saya. Allah mengabulkan. Saya sempat berpikir, ya Allah, seandainya ada apa-apa dengan keluarga saya, mungkin saya tidak akan dapat mayat bapak saya bilang. Ataupun mayat ibu saya. Allah berkehendak lain. Saya juga yang memberangkatkan bapak dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Makanya saya bilang, nikmat apa lagi sih yang Allah tidak berikan kepada saya? Apa yang mau saya dustakan? Inilah yang saya dapat. Jadi apa yang mau saya bilang? Ya Allah, kenapa begini? Kenapa hidup saya begini? Kenapa? Saya tidak mikirkan. Alhamdulillah keluarga saya sudah Islam semua. Atas omongan orang-orang yang mengatakan katanya bapak saya Islam karena berlondur, mengawini perempuan londur. Sampai sekarang mama saya tetap istri satu-satunya beliau sampai beliau meninggal pun. Jadi betul surat Ar-Rahman itu. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Tak ada. Inilah indahnya Islam. Makanya jangan ragu-ragu dengan kekuatan doa. Apalagi tahajud. Jangan ragu. Kayaknya itu aja Bang Andi. Mewek aku. Oke, makasih Mbak Nora ya. Ya, ini inspirasi, ini bukan menjual kesedihan. Kita sebagai muslim dari awal ya nggak mengalami kayak beginian. Perjalanan seorang mualaf. Intinya mualaf itu cerdas dan mandiri. Tapi kalau kisah bagaimana liku-liku orang yang pertama kali tidak menyukai memeluk Islam, bapaknya sendiri yang pertama kali memeluk Islam dan seterusnya gitu ya. Nah ini inspirasi buat kita semua. Tetap istiqomah gitu. Lanjut ya lain. Makasih. Ini Bang Andi, ini ibuku mewe loh dengar ini. Ibuku orang sudah tua ini. Nangis dia. Ya, saya juga ikut nangis ini. Lihat ibuku nangis, saya ikutan nangis. Allah ya Rabbi. Lanjut Bang Andi. Bayangkan dari sangat benci malah mau dilenyapkan dari muka bumi, memakai alat dan seterusnya, itu tiba-tiba beberapa tahun kemudian kan minta disyahadatkan juga, nyusul ibu, adik dan satu keluarga kan gitu. Nah itu doa seorang mualaf. Itu sih teman-teman, ini inspirasi ya. Nah bagaimana dengan yoga? Yoga gimana kabarmu sekarang Dek? Ya alhamdulillah sehat aku Bang. Biarlah aku on cam dulu ya. Biar ya silakan. Ceritanya. Udah nggak takut lagi on cam. Jangan takut. Kenapa takut? Iya. Oh, iya Kak Nora ya. Meskipun Masya Allah gagahnya. Iya, kisahmu itu sepanjang mengelilingi planet Pluto gitu kan, tapi itulah kisahmu yang udah kau lewati kan Kak ya gitu kan. Nah,
Ya, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini. Ya kisah Kak Nora ini hampir sama lah sama yang ku alami saat ini. Cuman ada perbedaannya gitu loh kan. Ada perbedaan di mana-mana pun itu. Ya aku awal-awalnya kan gini. Dibilang benci Islam awal-awalnya itu tidak gitu kan. Tidak ada aku benci itu. Bagiku semua agama sama gitu. Cuman karena doktrin pendeta gitu kan, dibilang seperti kayak maaf ya, itu siapapun itu pasti ada yang mendengar itu karena Islam itu katanya kan teroris, memperpecah belah berkeluarga, membunuh, kayak gitulah pokoknya kan, dicerita seperti itu kan. Nah jadi karena itulah kami bencinya di situ gitu loh. Nah jadi awal-awalnya itu kan kebetulan kan di rumah kan mamaku itu kan kayak piara daging B lah, piara gondit lah kalau bahasa ininya kan bahasa kita-kitanya. Nah jadi mamaku piara gondit itu kan setiap hari aku ngasih makan gondit. Kalau pulang aku kerja aku kasih makan gondit mamaku. Aku kasih kayak makan makanan lagi tuh. Jadi apa kan setiap aku pergi kerja aku bawa bontot itu kan, bontot kayak bekal lah gitu. Dagingnya itu isinya itu kayak daging babi lah kan. Jadi ada teman-temanku bilang, Yoga kau masak apa bontot penuh ini, aku bilang gitu. Haram ini loh kata kayak gitu kan sama aku. Tunggu panas sekali, nah asik bentar. Terus kan ini loh haram ini loh katanya kan, haram. Masa iya, aku bilang gitu. Iya haram, nggak boleh dimakan ini katanya gitu kan. Oh aku bilang gitu. Jadi abis itu adalah ini kan kecurigaanku pertama kan karena haramnya itu. Ku cari di Alkitab itu kan ada itu tertuliskan tidak boleh makan daging babi itu haram bagimu. Gini pokoknya itu ada itu ayatnya. Jadi habis itu adalah aku kayak kecurigaan lagi itu kan. Ku tanya lah mamaku. Oh mak, ku bilang kan kenapa mak? Di Alkitab kan mak ya tertulis kita tidak boleh makan daging babi karena babi itu haram bagimu. Ku bilang gitu kan. Kenapa mak? Orang Islam itu tidak makan daging babi, sedangkan kita makan daging babi mak. Ku bilang gitu sama makku. Datanglah mamaku bilang kayak gini. Udah, ngapa pula itu kau? Mengapa kau mau murtadin kau? Kata mamaku kan, bukan loh, aku kan cuma nanya mak. Ku bilang gitu kan. Nah, habis itu itulah kan ada kecurigaanku itu. Ku cari semuanya itu, ku buka di Google, ku buka di Alkitab, ku buka di mana-mana itu kan tentang ketuhanan tadi, yang makanan haram tadi gitu loh. Nah habis itu kemudian ada lagi nih loh, aku tidak pernah membayangkan hal ini terjadi pada diriku gitu kan. Nah adalah temanku itu bilang kayak gini, yoga katanya gitu. Apa kataku gitu kan, itu loh agama kita dijelekin loh katanya, ada itu di TikTok kata kayak gitu. Emang ngomong apa mereka? Aku bilang gitu. Dibilangnya Yesus itu pakai kolor, mati tergantung kata kayak gitu kan, yang bla 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 lah kata gitu sama aku. Mulutmu kan lantam yoga kata gitu kan. Itulah gitu, mulutmu kan lantam kata kayak gitu kan. Ayolah kita sikat dulu mereka itu biar sadar dia ke jalan Yesus katanya gitu kan. Terus ku bilang, sibuk aku loh, usaha aku masih aku jalani, aku bilang gitu kan. Udahlah bentarnya kata gitu kan. Ya udahlah, pergilah aku kan ke room itu ketiga kalinya itu aku pergi kan. Ku minta naik pertama nggak dinaik-naikkan. Terus kedua nggak dinaikkan juga kan. Ketiga ada dinaikkan aku di room si Pandi itu kan, dinaikkan. Jadi habis itu cerita aku kan, ku bilang lah ke mereka itu kan, ya tentang kesaksian Yesus inilah, Kristen segala macam kesaksian gitu. Terus habis itu dia bilang kayak gini, tunggu, si Jibril datang itu, dikasih lah ayat-ayat sama si Jibril gini segala macam kan. Ku buka lah di laptop ayat itu, keluar kebenaran itu. Cuman kan sebelum itu aku ada keraguan dengan agama lamaku itu gitu loh. Ada keraguan karena
Ya aku yakin Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Bapak itu siapa gitu. Itu pikiran gue kan. Siapa Bapak itu? Berarti aku pikir gini. Kalau dia Bapak, berarti ada kakek Tuhan, nenek Tuhan. Terus ada wujud Tuhan kan. Yang mana ini Tuhan? Ku bilang gitu kan. Habis itu. Iya, cocok itu yoga, cocok itu. Iya, Senjata gitu kami loh. dulu itu. Lanjut. Orang sudah sedih ketawa lagi kan gitu. Kayak gitu kan. Jadi kalau Tuhan, kalau Yesus ini, sedangkan Yesus itu ada di atasnya Bapa, aku bilang gitu. Kalau Tuhan kan Bapa ini, berarti adalah nenek Tuhan, adalah kakek Tuhan, adalah Tuhan kan. Berarti yang mana ini Tuhan, aku bilang gitu kan. Dalam pikiranku kayak gitu. Yang mana Tuhan ini, aku bilang gitu kan. Kalau Tuhan kan nenek, tentu si kakek tidak berkuasa. Kalau Tuhan kan si kakek, si anak yang berkuasa. Kayak gitu pikiran kan. Ya, stop di situ dulu yoga. Dulu begini, awal-awal si haleluya itu ya, yang raja debat, pernah aku gebuk pakai gitu. Nah, aku tanya sekarang mertua Tuhanmu siapa gitu. Wah, langsung diturunin aku. Ketika aku tanya, berarti Tuhan punya mertua gitu kan? Nggak perlu kakek. Nah, langsung diturunin aku. Lanjut. Menarik ini. Iya kan. Habis itu kan apalah aku pikir-pikir dengan otakku itu. Ada itu kalau nggak salah itu 3 hari 3 malam aku berpikir itu kan. Yang mana Tuhan? Ku tanya lah sama pendeta kan. Pak pendeta, aku bilang gitu kan, itu hari Minggu itu jam kami kan kalau ke gereja itu kami sore kan. Aku tanya lah Pak pendeta, yang mana Tuhan sebenarnya, aku bilang gitu kan. Yesus Tuhan, Bapak Yesus Allah, Bapak itu Tuhan. Terus yang mana ini, aku bilang gitu kan. Habis itu dia bilang, kenapa kau tanyakan itu, mau murtadin kau? Dibilangnya lagi kayak gitu kan. Bukan seperti itu loh kan. Aku cuman menanyakannya, aku bilang gitu kan sama dia. Udah kau imani aja katanya. Imani saja. Gitu katanya kan. Habis itu waktu itu kutes. Jadi adalah orang itu kayak kemasukan Roh Kudus kan. Di gereja itu. Berapa orang itu? 4 orang itu. Karena gini loh, ya kemasukan Roh Kudus itu kan orang-orang yang terpilih kan. Orang terpilih itu. Jadi ku bilang dalam hatiku seperti ini, kalau memang pendeta ini tahu, cobalah aku pura-pura kemasukan Roh Kudus, ku bilang kan. Kemasukanlah aku Roh Kudus. Jadi kemasukan Roh Kudus bilang kayak gini. Ku praktekkan lah kan. Raba kayak gitu lah bilang kan. Iya, sumpah itu ku bilang kayak gitu kan. Habis itu sadar, jaga kata pendeta gini dulu. Jangan biarkan itu Roh Kudus, biar aja, jangan diapakan, jangan dipegang-pegang, kata gitu kan kata pendeta itu sama orang-orang itu. Aku sadar itu, dia nggak tahu, aku pura-pura kesurupan kan. Habis itu dikasih air minum aku kan, dikasih air minum. Habis dikasih air minum, pura-pura aku sadar kan, bilang lemah sekali aku bilang kayak gitu kan. Padahal aku pura-pura itu, lemah sekali aku bilang gitu. Habis itu, nggak apa-apa, Roh Suci yang masuk ke dalam tubuhmu itu. Dipegang, usaplah kepala aku kayak gini. Iya kayak gitu, kata kayak gitu. Karena kau cinta Allah tadi, makanya masuk Roh Suci ke dalam tubuhmu, kata gitu kan. Ku bilang dalam hatiku kan, mau kali aku tokoh-tokohin, ku bilang kayak gitu kan. Berarti nggak benar lah ini, ku bilang gitu. Ya kan, adalah keraguan-keraguanku di situ itu. Adalah keraguan-keraguanku udah banyak pokoknya gitu loh. Nah, jadi nggak berani aku. Sebenarnya gini loh, siapapun itu orang Kristen, itu siapapun itu, bukan aku, mungkin yang lain-lain pun seperti itu. Mereka tahu kebenaran. Tahu mereka kebenaran itu. Cuman yang dipikirkan sama mereka itu satu, keluarga. Satu, kalau dia punya istri atau suami, ya rumah tangganya lah. Itu dipikirkan itu, pasti itu gitu loh. Dan orang-orang sekitar gitu. Nah, jadi habis itu kan takutlah aku menyampaikan gitu apa isi hatiku kepada orang tua aku, kepada orang-orang teman-teman, nggak berani aku menyampaikan gitu. Nah, jadi habis itu
masuklah aku ke rumah si Pandi itu kan, masuk ke rumah si Pandi, tambah masuk di situ, tambah inilah aku sama temanku itu berempat kami itu, ya berempat. Jadi yang dua ini lari gitu loh, yang satu ini lari, si bodat ini ditinggalkannya aku sendiri di rumah itu, ditinggalkannya aku kan. Jadi aku kabur juga itu, aku kabur kan, kabur. Abis itu naiklah aku lagi, naik lagi aku itu. Abis aku naik, penasaran aku loh, aku bilang gitu kan. Cobalah, aku tanya lah tentang yang ku alami, aku bilang gitu kan. Siapa tahu ada jawabannya, aku bilang gitu kan. Dijawablah sama Bang Jibril. Ada Ustadz Analfi itu, kalau nggak salah banyak itu Ustadznya di situ kan. Kemudian abis itu bersadarlah aku di situ. Gini loh, aku nggak tidak pernah terpikirkan sama aku hal kayak gitu akan terjadi dalam diriku. Nggak pernah terpikir sama aku itu. Jadi habis itu apalah viral video-videoku itu yang aku bersahadat itu kan. Taulah keluarga aku, kayak tulangku, semuanya tahulah tetangga-tetangga aku kan. Jadi datanglah ini tunggu pertama itu kakakku, keluarga aku lah bilang, mamaku belum tahu itu karena mamaku gini, mamaku ke penyakit gula kering. Kalau dikasih tahu dia adik siok gitu kan. Datanglah keluarga aku bilang, yoga kata kayak gitu kan. Apa aku bilang gitu? Kau ini kau sebut la ilaha illallah itu kan, kata kayak gitu. Ngapa kok kayak gitu, katanya gitu kan, sama kata keluarga aku. Kenapa emangnya, aku bilang kayak gitu. Memang percaya aku Yesus itu bukan Tuhan, aku bilang gitu. Digini ke kepala aku, udah gila kau, kata kayak gitu. Iblis kau yang bersarang dalam tubuhmu, kata kayak gitu. Kalau mama tahu ini, kata gitu kan, mati mama mau kau, kata kayak gitu kan. Sama aku, banyak kau ini, jahat kali kau, aku bilang gitu kan. Suka aku lah, umurku udah besar kok, aku bilang gitu. Kenapa pula kau atur-atur diriku, aku bilang gitu sama dia kan. Habislah keluarga tahu semuanya ini, tapi keluarga aku nggak mau ngomong karena ke mamaku. Takutnya mamaku nanti syok, gula mamaku kan naik itu sampai 600-700 itu gulanya, gula kering kan. Nggak mudah ngomong. Kemudian itu, jadi singkat cerita, inilah aku pulang dari tempat kerja itu maghrib itu kejadiannya. Maghrib aku pulang dari tempat kerja. Jadi gini, pulang aku tengoklah muka mamaku udah kayak gini, udah ngerengut lah gitu kan. Bilang kayak gini, kenapa mamaku ini nggak seperti biasanya, bilang gitu kan. Pulang abangku ada itu dari Perawang, Pekanbaru kan, dari apalah, Kerinci, datang semuanya pulang kampung. Udah kayak gini muka mamaku. Aku tengok, kok pulang orang-orang ini, ku bilang kan dalam hatiku. Aku udah kayak deg-degan jantungku ini kan. Habis itu ku tanya lah, Mak, ku bilang gitu. Kenapa Mak kau kayak gitu mukamu, ku bilang gitu kan. Habis makan asam kau. Alang mati, kata kayak gitu kan. Bodat kau, kata kayak gitu. Kalau mamaku mukul kan nggak apa-apa lah bagiku kan. Terus begini kan lah aku sama mamaku. Kata mamaku kan di pipiku ini ditampar lah. Kenapa Mak? Ada apa ini? Datanglah abangku bilang kayak gini. Nggak perlu nggak perlu aku sebutin ya, ngomong itu lah pokoknya. Guguk lah. Guguk, kata abangku kan. Kenapa kau? Iya, kau masuk Islam, kata kayak gitu. Kaget aku. Tahu dia ini, pada dia jauh kan. Kok pulang kau, bilang gitu. Ngomong kau dulu. Iya, kau masuk itu. Ku tenangkanlah dulu, ku bilang kayak gini. Nggak kayak gitu loh bang, ku bilang kayak gitu. Sini kita ngobrol dulu, ku bilang gitu kan. Ngobrol kita dulu, ngomong-ngomong kita dulu, ku bilang sama abangku. Habis itu ngomong-ngomong, pertama dia baik ngomong.
apa yang membuatmu seperti itu? Apa gara-gara perempuan sehingga kau bisa masuk Islam itu, kata abangku kan? Tidak, aku bilang. Pacarku Kristennya, aku bilang gitu. Bukan karena perempuan, aku bilang kayak gitu. Karena gini bang, aku mendapatkan kebenaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu Nabi, aku bilang gitu. Apa kau bilang kata kayak gitu kan? Apa kau bilang kata gitu? Diangkatlah bajuku, diangkat sekuat-kuatnya dari abangku kan tinggi itu, diangkat ke atas, dijatuhkanlah aku ke bawah gitu. Sekali lagi kau bilang Yesus itu bukan Tuhan, katanya, mati ke malam ini ku buat, katanya itu. Itu bertiga itu abangku. Mati kau malam ini ku buat, katanya. Tetap aku ngelawan, ku bilang kayak gini. Enggak, Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tuhan itu enggak banyak, ku bilang kayak gitu. Langsunglah aku dijatuhkan dari atas itu ke bawah kan. Sampai ini loh. Ini demi Allah ini. Sampai sesak napasku. Hitam penglihatanku itu loh. Sehitam-hitamnya nggak pernah kurasakan itu. Aku bilang, kok hitam penglihatanku, aku bilang gitu kan. Sekali lagi kau bilang kayak gitu, awas kau, katanya gitu kan. Sama abangku satu lagi. Siapa Yesus itu, katanya? Bukan Tuhan, ku bilang. Yesus itu bukan Tuhan, dia Nabi, ku bilang gitu. Langsung ini, nih, terjadilah seperti ini. Langsung gigitku patah. Di situ sakitnya minta ampun. Sakit sekali itu. Terus ditampar lagi ini. Sampai gini bunyi kupingku. Kayak gitu loh. Kayak toa masjid bunyinya. Kayak gitu kan. Iya serius. Pokoknya nggak pernah, jujur ya, aku tidak pernah kena pukul dari kecil. Baru itu yang ku rasakan dalam diriku ini. Nah, kemudian itu kan disepak aku, dipukul. Ini masih ada jejak di sini. Di sini, kayak pung gitu kan, ditumbuklah kuat-kuat gitu, kayak gini. Sakit itu. Datang kakakku, diginikan lagi dari belakang sama dia, kayak gitu kan. Dalam sesak napasku itu, mamaku nangis mamaku itu. Tapi gini, sujud aku di bawah telapak kaki mamaku. Ya, sujud aku di bawah telapak kaki mamaku, bilang kayak gini. Makku bilang kan. Aku ini anakmu ya, mak, yang terlahir dari rahimmu, mak, aku bilang gitu. Kenapa kau biarkan mereka memukulku, mak, aku bilang gitu. Apa nggak sayang lagi kau sama aku? Sampai mereka kayak gitu sama aku, memukulku, mak. Aku bilang kayak gitu sama makku kan. Anakmu aku ini, aku bilang kayak gitu. Hanya karena berbeda keyakinan, mak. Aku bilang gitu. Tega kau membiarkan orang itu kepada memukulku. Dari dagingmu sendiri, aku bilang kayak gitu. Mamaku bilang kayak gitu. Mungkin karena kesedihan mamaku lah kan, karena tidak terimanya dalam keadaan itu, mungkin keadaan amarah mamaku itu kan. Mamaku bilang, lebih berharga lagi seekor anjing daripada kau, katanya gitu. Kalau anjing bisa kami makan, katanya. Kalau kau kayak gini lebih parah kau daripada B, kata gitu kan. Binatang gitu katanya. Terus kemudian karena nggak tahan lagi aku, itu saksinya ada si Pandi itu. Ku video ke si Pandi, tanya Pandi itu. Ini darah ini, darah. Ini ku biru. Ini biru ini. Ini lebam. Waktu itu. Lebam ini lebam. Larilah aku, ku bawa mobil kan. Sekuat-kuatnya itu. Ku bawa mobil. Di situ mataku hitam penglihatanku. Dalam hatiku bilang kayak gini. Ya Allah, ku bilang kayak gitu kan. Kalau memang ya Allah, jalanku ini benar ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beriman, ku bilang kayak gitu kan. Jangan sampai aku mati dalam keadaan yang tidak beriman, ku bilang gitu. Nah, pergi aku saat itu pas aku pulang itu kan. Pas aku pulang itu belum aku makan itu sama sekali, baru pulang kerja dapatlah. Bentar.
dapatlah kayak gitu sama aku kan yang kurasakan itu. Wih, gini loh. Memang kayak pahit, memang pahit ada, sakitnya ada gitu kan. Jadi gini, wajar aku sekarang kayak tinggal sendiri, aku kayak ngekos gitu kan. Karena gini, ada sesuatu hal yang tidak perlu ku ceritakan di sosial media ini kan. Karena ini menyangkut keluarga lah gitu kan. Nah, jadi untung gini, aku bertemu dengan orang-orang yang baik gitu loh. Bertemu dengan orang-orang yang mensupportku dari apa namanya? Dari itu yang kurasakan itu disupport tuh sama mereka gitu lah. Apa yang aku menceritakan itu. Nah, jadi disitulah awal-awal mulanya itu singkat aja ceritanya, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi disitulah singkat ceritanya itu bisa aku itu memeluk agama Islam itu. Iya nggak apa-apa, mau kau rekam lah Oten, nggak apa-apa, silahkan kau sebarkanlah ini, udah tahu ke orang semua wajahku, mampus kau. Nah, bodoh kau. Nggak pikirkan itu, matilah sana. Nah, jadi kayak gitu ceritaku itu gitu loh. Sedih ya pokoknya gini. Bukan aku rasa gini, dalam aku berpikir gini kan, kenapa aku sedih? Yoga-yoga lain itu banyak juga aku merasakan seperti itu. Mungkin ada perbedaannya, aku bilang gitu kan. Biar aku laki-laki kok kuat kok, aku bilang gitu kan. Nah, dan sampai sekarang pun ya keluarga aku itu masih mencariku. Ini udah 3 kali loh aku pindah loh. 3 kali ini aku pindah. Sampai dicari waktu itu ketemu. Tapi nggak perlu aku ceritakan apa yang terjadi itu. Kayak gitu. Jadi, Ya, izin sebentar host, Bang Handi, Bang Zuma, mungkin yang lain ya, boleh. Gini, Dinda Yoga, abang ini gini ya, punya ipar, adik ipar. Jadi Siap Bang Pandi, siap Bang. Istriku tuh punya adik perempuan. Nah, nikah sama laki-laki marga Siregar. Nah, tadinya sebelum menikah kan dia Kristen, ya. Nah, setelah menikah ya terus terang masuk Islam. Maksudku gini dek, boleh nggak aku minta nomor adek DM nomor adek, nanti ku kasih nomor dia, adek ngobrol sama dia. Jadi gini, terus terang aku ini kesulitan ngajak dia ibadah gitu. Seperti sholat, padahal udah lama muslimnya gitu. Sholat, kayak puasa gitu kan. Ya selama ini terus terang, artinya asal dia muslim aja lah gitu. Nah maksudku nanti adek ngobrol sama beliau itu kan. Karena mungkin adek masih muda, ada rasa apa. Karena sesama mu'alaf gitu, maksudku gitu dek. Boleh nggak minta nomor adek Yoga, DM ke aku. Nanti nomor abang, adik abang ini ku kasih ke Yoga juga. Nanti Yoga berinteraksi sama beliau itu. Maksudku supaya dia mau ibadah gitu. Oh iya, boleh ya? Gini Bang, terima kasih niat baiknya Bang, terima kasih niat baiknya. Cuma saat ini aku masih pengen belajar dengan guruku dan dengan orang-orang yang terdekat denganku gitu Bang. Iya, maksudku jadi gitu. Fokus dulu gitu. Artinya adek sama beliau itu nanti mengajak, menarik minat dia gitu, itu dek, supaya mau belajar beribadah gitu. Paham kan maksudku? Ya, gini loh Bang. Ya, bukan aku tidak mau itu. Lebih baik kalau abang seperti itu berikan dia kepada ustadz gitu. Saya bukan ustadz gitu loh. Betul kan? Jadi jangan karena gini Bang, orang yang pengen belajar tadi itu bukan karena paksaan gitu loh. Dia harus belajar sendiri dengan hati dan nurani sendiri gitu. Paham, aku paham. Jadi cuman usulan kan. Aku berpikir begini karena merasa mungkin sesama mu'alaf nih ya. Dan adik lebih muda. Kulihat giroh adik nih, semangat adik nih luar biasa gitu. Keyakinannya tentang Allah, Tuhan yang benar itu kan. Nah mungkin dengan bermediasi sama beliau yang adik iparku ini. Ada rasa cemburu ke dia, kok Yoga lebih muda, semangat ibadah ke Islamnya kuat gitu, maksudku itu sih dek. Kalau acara yang segala macam udah kita usahain gitu. Kadang di rumah pun kan
sering sebulan sekali itu ngadain pengajian gitu. Ya tapi tetap aja terus terang. Entah sholatnya itu memang ditunda atau gimana, sudah nggak dilakukan lagi. Ya, lebih baik gini Bang, lebih baik Abang serahkan kepada Ustadz, itu lebih baiknya gitu loh. Atau ke pesantren, lebih bagus seperti itu kan. Udah nggak apa-apa, itu kan usulan dariku aja. Kalau memang Iya. seperti itu nggak jadi Makasih, masalah Bang. sih. Ya lanjut, makasih host semuanya. Saya Iya. standby lagi. Iya. Jadi iya. Ya kayak gitulah Bang ya, Bang jangan tersinggung ya. Kami orang Batak bicara seperti itu gitu loh. Kami nggak bisa mulut manis itu gitu. Kami seperti itu. Tidak suka ya tidak suka, suka gitu. Ya. Nah jadi itulah kisahku yang aku alamkan sampai saat ini menjadi seorang mualaf itu. Mungkin aku gini, aku belum sampai kisahku sepanjang Kak Nora yang mengelilingi planet Pluto. Ya. Kisahku masih singkatnya, dan itu pun aku rasa nanti ke depannya mungkin akan aku alami juga itu kisah seperti Kak Nora ini gitu loh. Aku alami juga ini karena saat ini pun masih ini kan masih ibarat itu masih dalam inilah aku dalam apa mereka gitu, pantauan mereka di apain segala macam aku sama mereka. Nah dan aku harap pun gini, apakah? Ya aku harap pun gini, jangan sampai lah kan. Ya Allah, bermohon aku kepadamu ya Allah, jangan sampailah apa yang yang dirasakan Kak Nora yang aku alami juga gitu kan. Cukuplah ini aja ku rasakan. Wih, Allah yang tahu, Allah ya bukan Allah lagi. Ya Allah yang tahu itu. Kayak gitu. Jadi aku nggak mau ngomong panjang-panjang lebar Bang. Cukup singkat ini aja lah. Berikan dulu waktu yang lain untuk berbicara seperti si Jai. Lebih baik kayak gitu. Itulah kisahku saat ini aku alami. Kayak gitu. Artinya masih ini yoga ini masih dalam artinya nggak aman gitu. Tidak. Gimana deh? Nah ini gimana Bang Handi? Bang Handi kan paham nih tentang hukum nih. Gimana nih Bang Handi? Udah, kalau Bang Jai ini kan biar dia kan mau mandiri. Bang Jai ini mampu, siapa Bang Jai lagi? Yoga ini mandiri. Yoga ini mandiri orangnya, nggak bisa diarah-arahin. Gitu Tentang loh. keselamatan beliau itu Bang. Ya nggak ada masalah kalau misalnya ada yoga sendiri. Apakah mau bawa ke jalur hukum? Kan ini kekeluargaan. Ya yoga dulu kan saya sering mengatakan gini. Kalau memang mau merasa ingin ke hukum ya silakan. Tapi yoga mempertimbangkan ini keluarga. Gitu sih. Betul, Gitu ya. betul itu. Yoga nggak mau mungkin melaporkan keluarganya sendiri itu ya, karena dia masih sayang keluarganya. Nah, biarlah. Siapa yang nggak sayang keluarga kan? Ya itu. Biarlah kata Yoga kemarin, biarlah Allah yang membalas ini semua. Semoga mereka tadinya benci menjadi sayang. Itulah. Ya, karena gini, Itu. karena Ya. gini kan, yang aku pelajari gitu di Islam ini kita tidak boleh merasakan dendam tadi. Berikanlah ke meskipun mereka seperti itu kepada kita kan, dengan itu mereka bisa sadar gitu loh. Takutnya nanti kalau aku mau kata hal yang tidak diinginkan terjadi nanti kan, contoh aku masuk ke mereka penjara. Oh berarti kayak gini lah ajaranmu. Oh berarti kayak gini lah, pasti gitu anggapan mereka gitu kan. Betul. Nah, jangan Itu pun yang kurasakan. Nah, apalagi masalah ibu jangan ya. seperti itu kan. Si raja debat itu, si bom, si raja debat, si Rasmi tua lagi satu. Kan kalau si Rasmi itu aku kenal itu. Jadi si bom, si raja debat itu terus itu waktu itu nge-DM aku itu. Terus itu entah dibayar dan entah apa aku nggak tahu itu kan. Sampai Tujuan DM-nya apa sih isi DM-nya? Maksudnya apa? Gini loh, kata kayak gini. Kau orang gila, kata kayak gitu. Orang gila kau. Kau gara-gara lapet itu apalah itu kan. Gara-gara lapet kau masuk Islam kau. Bukan anak Tuhan, bukan pengikut Kristus yang sesungguhnya kau katanya. Binatang kau, kata kayak gitu. Nggak ada ku balas itu. Siapa lagi? Si bom ada yang WA, buka WA di DM. Aku udah tahu semuanya itu, keluarga gini hantu belau kata sama aku.
nggak kopeni juga lagi segila itu. Jadi nggak ada kopeni orang-orang itu. Aku pengen fokus tuh dengan diriku sendiri dulu gitu loh. Lebih bagus kayak gitu. DM-nya sama sekali nggak ada ajaran kasih ya? Nggak ada gitu, Mang. Gimana aku bisa menerima dengan baik? Sedangkan aku aja disambut baru masuk aja. Kalau kita kan assalamualaikum, apa salahnya? Salam ke gitu. Dia tidak mengucapkan dengan baik, gimana aku bisa ngomong dengan baik sama mereka gitu loh. Pikirkanlah itu. Itu ajaran kasih namanya itu. Kalau menurut saya deh yoga, mereka ini lebih gila. Kenapa dia tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan? Itu orang gila apa orang waras itu? Gila. Makasih Jay. Kayak gitu. Jadi endingnya ada yoga sekarang sama keluarga udah mulai membaik ya? Belum sama sekali itu Bang Handi. Belum ya. Kalau ada kakak Yola, siapa namanya? Olan udah baikan sama sampean. Nggak ada komunikasi lagi. Gimana? Ini urusan keluarga kan. Dibilang tidak ada berkomunikasi, iya betul. Karena gini, sedih sebenarnya loh gitu kan. Tapi nggak perlu kita ceritakan. Kayak mereka ngumpul-ngumpul berkeluarga kayak Natal kemarin kan. Saya nggak ada itu. Saya masih di kos. Makanya gini, saya teleponlah kawan-kawan gitu untuk menghibur gitu loh. Padahal di sisi hati ini betapa kangennya sama mama kan. Betapa kangennya sama orang tua kita kan, sama keluarga gitu loh. Yoga, kalau mamamu ada di sini, siapa tahu dia mendengar apa yang kamu ingin ucapkan kepada mama dan keluarga. Silakan. Jangan nanti nangis aku. Ya. Gak apa-apa, silakan. Gak apa-apa. Yoga gak apa-apa. Ya. Mak, ya seandainya kau ada di sini kan. Jangan dulu. Jangan nangis dulu, nggak apa-apa. Mak, sayang aku samamu, Mak. Kau tahu kok aku kayak gini, Mak. Jangan sampai, Mak, kau mati dalam keadaan tidak beriman, Mak, gitu. Kalau nggak sayang aku samamu, Mak, gak akan aku kayak gini gitu. Ya sabar kok Mak, aku pasti pulang. Pasti aku pulang Mak gitu. Ya, Masya Allah anak yang baik memang Yoga orang baik. Jadi gini Yoga, kok bisa setiap hari diteleponin aja maknya nggak apa-apa. Sekedar nanya, Mak gimana kabar Mak hari ini? Karena Islam itu diajarkan bahwa kita memang laki-laki itu perempuan pertama yang dicintainya itu ibunya, baru istrinya, baru anak perempuannya. Jadi kalau bisa Yoga, bukan nasihatin nih, usahakan tiap pagi lah telepon, mau Mak mau ngomong apa, Mak tanya apa kabar Mak hari ini, gitu aja, nggak usah bicara soal akidah dulu lah ya. Nggak pernah aku bicara tentang akidah pun nggak pernah sama Iya, gitu artinya loh. gitu. Kalau bisa tiap hari ditelepon, masa bodoh mau dibilang apa juga. Yang penting dengar suara emaknya gitu kan. Terus doakan dalam hati gitu. Itu apa? Amal juga itu. Menyapa ibu tuh amal ibadah itu Yoga. Ya, Oke, jadi gini Dek Yoga. Hanya ada satu penolakan yang bisa kau tolak dari perintah ibumu atau keluargamu, apa itu? Makan yang haram dan musyrik. Yang lain harus manut, lebih dekat sama keluarga, terutama ke mama. Tapi kalau disuruh murtad lagi atau makan yang haram, itu wajib ditolak. Selebihnya itu yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yoga sebagai cowok yang kuat harus lebih dekat sama kedua orang tua dan keluarga. Itu sih pesan saya. Ya kan aku bilang ya Bang Andi kan, yang bikin aku nangis itu di dunia ini duanya. Apabila aku sakit satu, terus orang tuaku, mama, kalau udah ngomong mama kan pasti keluar air mata. Kalau yang lain nggak takut aku,
nggak takut aku, betul-betul kita kan, nggak takut aku. Cuman yang itunya kalau udah orang tua dibilang kan dibawa-bawa, memang apa kan, ya apalah gitu. Waktu fenomenal kemarin yoga memeluk Islam itu sampai Olan sendiri membayar, rela mengeluarkan duit demi apa? Ya gitulah keluarga kayak gitu. Siapa aja pendeta dia hubungi, ada 20 lebih 20 orang dia bayar supaya kau murtad kembali dengan cara debat sama Bang Juma. Semua suruhan-suruhan dia. Iya, gimana Tunggu, itu? Bang, aku potong dulu Bang Andi. Iya. Jadi gini Bang Andi, kenapa aku tidak mau pulang itu? Karena sudah terjadi itu kan. Di waktu itu kan 3 pendeta itu ke rumahku itu. 3 pendeta, aku mau dibaptis lagi gitu loh. 3 pendeta itu di rumahku. Satu megang. Oke, dikasih air lah kayak mau dimandikan lah itu kan. Kayak apa? Makanya aku bisa lari, gak mau lagi aku di situ gitu loh. Dan mereka pun punya rencana hal yang nggak perlu kuceritakan di publik gitulah. Ini publik ya, karena aku udah berjanji juga dengan guru-guruku yang diceritakan ini gitu. Nah, cukuplah Allah yang tahu itu gitu loh. Jadi kenapa aku tidak menghubung? Kalau orang tua aku sehatnya, aku dapat kabar terus itu dari tetangga, dari siapapun itu, aku dapat kabar itu mamaku sehatnya, nggak apa-apa mamaku gitu loh. Nah, cuman ada alasanku itu aku pengen sendiri dulu gitu loh. Karena ada yang mereka rencanakan yang di luar pikiran kita gitu loh. Itu aja sih. Ya, yang jelas kemarin itu ada 25 orang ya. Akhirnya menyerah karena tidak ada 25 orang ini, termasuk ada pendeta beberapa, tidak ada yang bisa mengalahkan Bajuma. Akhirnya kakak kamu sendiri kan menyerah. Intinya adalah yok semangat. Kami hanya memberikan bantuan moral saudara seiman. Apapun keluhanmu ya silakan berbagi sama kami. Semoga kamu bisa kembali ke ibumu. Saya rasa tidak ada bekas anak, tidak ada bekas ibu. Terus kau mendoakan ibumu agar mereka juga dapat hidayah. Itu intinya. Betul. Amin. Ya udah, itu cerita aku simpel. Oke, sekarang gantian si Jai lagi. Ayo Jai, maju. Aku sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada kan bedanya aku sama yoga itu kayak gini. Kalau aku Bang Handi, aku masih di rumah sama mamaku sampai sekarang kan. Bahkan ini pun aku masih sembunyi-sembunyi. Yang paling sedih itu kemarin kan, waktu tanggal 25 Desember, waktu Natalan kan. Aku kan live kan, kutunjukkan kan itu. Live di roomnya siapa itu yoga kemarin kita? Siapa yoga lupa? Iya, kemana-mana aku kan. Nah, maaf ya yoga ya, aku nggak manas-manasi kau. Aku tunjukkan lah itu pohon Natal, kumpul keluarga kayak gitu kan Bang Handi kan. Tapi dan yoga nangis kemarin itu. Maaf ya, aku nggak ada niat aku mau manas-manasi kau kan yoga. Iya, nggak apa-apa. Aku tahu kau kayak mana rasanya. Emang Bang Handi kebetulan kan pas 25 Desember kemarin itu kan perayaan terbesar kami kan, ada makan malam kudus, ada bakar-bakaran, undang pastor kayak gitu kan. Nah, aku nggak sengaja namanya excited kayak gitu kan. Terus aku meskipun udah Islam tapi aku tetap ada di dalamnya di situ kan. Nah kayak gitu, jadi aku nggak sengaja aku open cam terus aku buka kayak gitu. Sorry ya yoga kalau bikin yoga sedih. Nah terus nggak apa-apa lo Jay. Terus sedih, terus kayak gini, kenapa aku bisa jadi di agama aku yang sebelumnya ya. Jadi kayak gini Bang Handi, aku tuh sebenarnya paling benci itu sama Bang Juma. Yang kedua itu aku paling benci itu sama Bang Blender. Lah langsung sama Bang Handi. Bang Handi itu berkali-kali pertanyaan anak TK selalu ditanyakan. Tanyakannya kayak mana? Siapa Tuhanmu? Yesus gitu kan. Kan sering kali kan Bang Handi kayak gitu kan. Nah, kok iya ya. Tapi yang paling buat aku sakit hati itu aku disuruh colok pantat pendeta sama Bang Juma. Terus terangnya itu aku. Nah, terus setelah itu aku nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Sering pula aku ngomong kayak gini kan. Nah,
Aku bisa sampai berbulan-bulan itu lihat di YouTube. Aku scroll gitu kan. Nah, terus sampai aku memberanikan diri setelah aku bawa data. Nah, datanya kayak gini. Seperti yang udah aku tengokkan tadi kan. Ini semua data-data ini bukan main-main ya. Ini data yang aku bawa ke Bang Zuma ini ya, yang tadi itu kan. Aku tuh bilang kalau Yesus itu Tuhan. Ada ini semua aku bacakan ini ke room ini aku bacakan ini. Nah, ini pun ada Bible di sini kan. Nah, dari mana aku bawa data itu? Semuanya itu dari Alkitab inilah. Jadi aku memang kalau kita mau ada kebenaran menemukan siapa Tuhan sesungguhnya, tidak usah kita mengkritisi Al-Quran karena nggak ada ilmunya. Tinggalkan dulu ini, tinggalkan Al-Quran dulu, tinggalkan Bible, gunakan akal. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini dia, ini data-dataku. Nah, kayak gini. Ini Bang Handi. Jadi aku bukan yang tiba-tiba syahadat atau itu. Enggak, aku menemukan pun dari mana? Dari Pastor Zuma aku temukan semua ini. Kayak gini kan. Nah, ini data-dataku yang tadi udah ku tengokkan kan. Nah, ini semuanya ada ini di Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini semua aku bawa ke Bang Zuma waktu itu kan. Nah ini Yohanes 10:30, Bapa dan aku satu, semuanya aku bawa kayak gitu kan. Ternyata aku salah sembah. Kalau dibilang Yesus itu bukan Tuhan, sebenarnya salah. Yesus itu Tuhan. Benar, Yesus itu Tuhan. Nggak salah itu. Tapi Tuhan, Yesus yang mana dulu? Nah, kayak gitu. Sekarang aku udah bisa kan ngebedakan itu kan. Yesus yang datang ke Pulau Patmos kan. Karena kenapa? Ternyata ada di Yohanes 17:8 itu Bang Zuma pun bilang nih, udah aku catat pun. Nah, sebab firman yang telah aku berikan kepada mereka telah aku sampaikan, yang itu kan Bang Handi kan. Nah, aku lihatlah semuanya. Nah, kayak gitu kan. Nah, ternyata ini pun ada ini. Bang Zuma itu kalau ngomong kan cepet kali pun kan. Jadi tulisanku kayak cacing kayak gini kan nih. Nah, Yesus itu apa? Yesus menyembah kepada Tuhan ada di Yohanes 4:22. Yesus berdoa ada juga di Matius 26-39 kayak gitu kan. Nah, terus ada percaya di hari kebangkitan. Nah, itu ternyata tanda angkatan jahat. Nah, ternyata pada ujungnya yang seperti ini tadi kan. Nah, di Matius 7:21, tidak setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah mereka yang melakukan keinginan Bapakku yang di surga, bukan keinginan siapa Bapakku yang di surga. Kayak gitu kan. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ternyata siapa bapaknya? Ada di sini nih. Nih, Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jedot. Berarti kan Bapakku kan Paulus selama ini, salahlah sembah itu kan berarti. Nah, ini aku bawalah ke pastorku kan. Pertama aku tanya waktu itu kan, sabarlah dia kan. Nah, setelah itu aku tanya sebenarnya Tuhan itu siapa? Samalah kayak yoga itu kan. Nah, kok kayak gini ayatnya? Nah, kayak gitu kan. Nah, aku bawalah itu aku pengen lo hidup kayak Yesus kan. Nah, ada kan di sini kan 1 Yohanes ini kan 1 Yohanes 2:6 kan. Nah, barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya harus hidup sama seperti Yesus. Kayak gitu kan. Ini udah aku catat pula kan. Nah, aku kan pengen hidup sama kayak Yesus kan. Aku bersunat. Yesus nggak makan babi. Kayak gitu kan. Ya akhirnya kan aku kan terus mikir keras aku kayak mananya aku ini kayak gitu kan. Nah, setelah Masya itu Allah, aku datanglah ke pastor kayak gitu. Kalau aku nggak jadi kayak gini, aku untuk syahadat aku tidak mempelajari Al-Quran ya. Aku tidak mempelajari Al-Quran karena Al-Quran itu bagaikan debu karena aku belum tahu apa-apa. Aku pun sekarang baru belajar Iqra dan satu huruf Al-Quran pengucapannya pun itu susah kali, susah minta ampun kan. Nah, setelah itu Bang Zuma selalu bilang, nah ini ada kan di sini ya. Nah, di sini aku bacain lagi lah, nggak apa-apa sampai puas lah biar yang oten-oten di bawah juga tahu. Ini kan di mana ini? Di Galatia ini kan. Di Galatia berapa ini? Di Galatia 13 ini kan. Kristus, nah ini kan. Nah, ini kan. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, mana mau aku menyembah orang yang digantung pada kayu salib. Terus ada lagi nih Galatia 1:11-12 ini, bahwa Injil itu karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ini kan ada kan di sini. Ternyata Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Nah, kayak gitu kan. Dari mana dia? Ternyata sementara Yesus adalah manusia. Yesus itu adalah manusia suci.
anak Maria. Kayak gitunya. Nah, setelah itu berpikirlah aku, bawalah data-dataku ini kan yang mungkin nantinya akan kumuseumkan ini, catatan-catatanku ini kan. Nah, setelah itu aku datanglah ke pastorku kan. Udah mulai goyah itu imanku. Pak Pastor, ku bilang, kok kayak gini ya ini? Laju, siapalah Tuhan itu? Ku bilang kayak gitu kan. Nah, ternyata pertama kali dia jawab kayak gini. Dibacakanlah ini kan. Nah, kayak gini kan. Ini dibacakan. Udah tahu pun aku itu. Tapi kayak mana dengan ayat yang ini? Ini kan ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Semua ini kan ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara ajaran kasih yang Yesus berikan, itu kan sudah dibatalkan kan oleh Paulus kan di Efesus 2:15 itu. Sebab dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Kayak gitu kan, mungkin teman-teman udah tahu kan. Nah, setelah itu yang kedua. Yang ketiga, setelah yang ketiga itu, panaslah dia. Yang keempatnya aku tanya, nggak dapat pun jawaban aku. Dibilangnya apa aku? Nggak ada Roh Kudus dalam dirimu. Kau perlu dibaptis ulang. Langsung aku naik, aku download lah itu TikTok kan. Terus aku naik ke Bang Juma dengan mataku yang berkaca-kaca dan aku sampai pening kali pala aku. Kutanyakan beberapa. Nah ini kan, udah ini ada kan ya. Siapa penolong lain itu? Ada di Bang Handi di sini. Tolong dijelaskan munculnya kayak Kristen apapun semualah udah kutulis galo-galonya di sini kan. Nah kayak gitu. Akhirnya aku bukan dapat dari pastor yang ada di gereja, tapi dari pastor Zuma. Ternyata Bang Zuma pun nggak dibayar per puluhan itu. Nah setelah dari itu terserah kalau mau ada pastor di sini, tapi aku memang kan saudaraku juga yang di Surabaya itu kan pastor juga kan ya, pamanku ya, jadi aku nggak berani masih kan. Yang jelas aku udah menemukan kebenaran Bang Handi, dan sampai pada akhirnya Bang Handi Masya Allah. nah dan mantap. sampai pada akhirnya Bang Handi, aku itu akhirnya nggak buka komal TikTok lagi setelah 3 hari itu kan. Setelah 3 hari berdebat dengan Bang Zuma, cari ke pendeta, itu berapa kali aku ngobrol sama Bang Zuma, 3 apa 4 kali kayak gitu kan. Nah setelah itu aku nggak main TikTok lagi. Setelah itu aku diam diri di rumah, di toko kan, bukan di rumah kan. Aku diam diri, aku nggak mau nyembah salah sembah lagi. Tapi nggak salah kok kalau Kristen itu menyembah Tuhan Yesus, itu benar kali. Tapi bukan Yesus anak Maria, aku tegaskan kali lagi ya. Bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus yang datang kepada Paulus yang bisa menulis 13 buku. Nah itu dia, sang penyesat. Dan sebelum Yesus terangkat ke langit, ternyata akhirnya aku tahu, sebelumnya aku nggak tahu ayat-ayat ini kan. Nah sebelum Yesus naik ke langit kan, waspadalah terhadap penyesat yang menggunakan namaku, bernubuat dengan namaku. Kayak gitu kan ya. Nah, mengusir setan dengan namaku. Ternyata benar itu nubuatannya. Setelah Yesus itu terangkat ke langit, adalah makhluk gitu kan, yang mengaku Yesus. Sementara Paulus sendiri bilang, aku tidak menerima Injil dari manusia. Sementara Yesus manusia dan Yesus sudah terangkat ke langit. Benarlah itu Yesus yang mereka sembah, itu Tuhan mereka kan kayak gitu. Tuhanku waktu itu kan. Tapi bukan Yesus anak Maria manusia suci ini Bang Handi. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya periodisasi itu, runtutan ceritanya itu yang tidak pernah dikatakan di dalam gereja dan di Bible itu, aku telah sendiri-sendiri, aku cari ilmunya dari mana itu Bang Handi? Dari Bible, bukan dari Al-Quran. Akhirnya aku waktu itu memberanikan diri. Waktu malam Jumat ya, waktu malam Jumat itu kan ada acara kan, kebetulan mama aku ada acara juga kan di rumah. Nah aku langsung ke masjid waktu itu, ada acara orang ngaji-ngaji yang rame-rame itu kan. Terus setelah makan-makan itu kan hujan kan di Palembang kan ya, musim hujan. Nah setelah itu aku pakai sarung, pakai baju biasa kayak gitu, sampai sarungku melorot waktu itu kan. Akhirnya aku bilang, aku mau syahadat di sini. Itu aku nggak main TikTok waktu itu kan. Nah kenapa? Karena akan aku takut kan, sampai sekarang pun aku masih takut. Beda aku dengan Yoga, dengan Bunda Nora yang mungkin udah berpuluh-puluh tahun kayak gitu kan. Nah setelah itu aku syahadat, aku ditanya kenapa kok syahadat kayak gini, adalah kayak gitu kan. Terus udah ditanya-tanya, syahadatlah aku di situ, dipeluklah aku kayak gitu. Dan dan Bang Andi tahu kan ya, setelah aku syahadat aku dikasih apa coba? Salah satunya aku tunjukkan. Aku dikasih ini. Aku dikasih ini kan. Masya Allah. Nah, aku dikasih ini, dan ketika aku buka, ini bukan perbandingan ya, bukan perbandingan kita, tapi ya. Setelah aku buka di sini ya, ini ya, 1 kali aja ya di sini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Udah jelas pun dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi ayat selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kayak gini kan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Satunya ini. Nah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang mereka dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jelaskan ada original teksnya, terus ada terjemahannya dan terjemahannya pun masuk akal. Nggak ada yang terjemahan dibuat-buat kayak gitu kan. Nah akhirnya langsunglah aku itu bersyahadat dan hari Sabtunya waktu itu Bang Handi aku sunat, tapi aku sunatnya murah nggak kayak yoga. Kalau yoga sunatnya pakai laser dia Bang Handi, kalau aku sunatnya pakai manual waktu itu kan. Aku salah juga. Iya, aku salah juga. Kenapa? Karena kan kayak gini kan, aku kan apa namanya? Kan aku kan bilang kan sama orang di KUA gitu kan, Pak aku mau sunat Pak, dikasih tahu kan kalau kau jadi Islam kau harus sunat biar kau sempurna kayak gitu kan. Nah setelah itu sunatlah aku mau pakai laser Pak, soalnya kawanku yang mualaf itu dia pakai laser katanya gitu kan. Dia bilang kayak gini, jangan kau pakai laser, kau udah tua katanya kayak gitu, kau pakai manual aja kayak gitu kan. Nah setelah itu aku datanglah aku itu kan ke klinik kan, bayarlah aku 550.000 kan. Udah gitu kan sunatlah aku di situ. Setelah nggak kerasa pun, cuma sakit waktu disuntik aja itu kan, sedikit cerita ya. Nah setelah aku pulang, aku salah, aku nggak balik aku ke rumah kan, aku baliklah ke tokoku. Nah aku balik ke tokoku. Setelah aku balik ke tokoku, yang namanya orang habis disunat itu kan sakit kan. Ya sakitnya nggak seberat, tapi kan kita ngangkang kan jalan itu kan. Nah itu kan ngangkang kan itu jalan kan. Nah kan sunatnya itu kan habis dipotong, dibalik ke belakang, terus dijahit-jahit kayak gitu. Nah punya aku kayak gitu kan. Nah setelah itu kan diperbankan itu. Aku lupa kalau aku tuh punya toko. Kayak mananya ini nanti aku ya di toko ya. Aku bilang kayak gitu. Dicarilah aku sama mama aku. Nah setelah itu ngamuk-ngamuk itu mama aku waktu sore itu. Dari mana kau katanya kayak gitu kan. Aku bilang salahnya lagi kan waktu aku syahadat itu ada orang-orang yang datang kan, mereka pada datang untuk mengucapkan kayak gitu. Nah itu salahnya aku. Nah setelah itu tahulah mama aku, tapi cuman mama aku aja yang taunya waktu itu kan kalau aku itu syahadat Bang Handi. Dipijaknya aku itu nonotku kan, pertama itu dipijak, padahal itu lagi sakit-sakitnya itu Bang Handi, sakit kali itu dipijak. Untung bijiku nggak lepas itu kan. Perjuangannya. Iya. Perjuangannya luar biasa. Dipijaknya nonotku itu. Akbar. Nah setelah dipijak itu nonotku ya, sakit pun itu kan sampai lepas itu jahitan. Nah sampai malamnya itu mama aku kan ke rumah sakit kan, dia kaget kan aku udah, karena mama aku ada jantung lemah juga kan. Nah setelah itu mama aku sampai ke rumah sakit, diantarlah itu sama adikku kan. Nah aku pun ke klinik kan, dia nggak tahu kan aku kesakitan itu. Nah setelah itu ada hari berikutnya sampai 3 hari itu dilemparnya aku. Kenapa? Aku ketahuan baca apa? Aku ketahuan baca sholawat kan. Aku kan suka banget kan sholawat kan. Kenapa? Dulu kan aku mantan penyanyi gereja memang kan. Nah setelah itu aku baca sholawat Jibril, sholawat apa kayak gitu. Nah itu aku senang kali pun kayak gitu. Nah setelah itu ya Bang Handi, itu aku dipijak sampai kedua, sampai ketiga, sampai keempat, terakhir kemarin pagi Bang Handi, kemarin pagi waktu aku mau belajar ngaji, bukan di akun ini, itu aku digampar sama mama aku. Yoga pun tahu. Kemarin itu aku dimarah-marah sama mama aku karena aku lupa kemarin itu kan hari Minggu kan aku tetap anterin mama aku kan ke gereja kayak gitu kan ya. Nah setelah aku pulang dari gereja kan kita biasa makan-makan kayak gitu kan. Nah ternyata aku lupa, aku udah buka room mau ngaji sama Ustazah Neng, ternyata aku nggak mute itu suaranya itu. Dipeganglah itu handphoneku sama mama aku, digamparnya aku. Ternyata kok kayak gini ya, kayak gitu. Masih kok jadi agama kayak gini ya, kok masih
intinya tuh teroris lah kayak gitu. Nah, nggak usah lah kok kayak gitu, sembah-sembah batu kayak gitu. Sampai itu Uni Rifa dimaki-maki pun sama mamaku juga pernah. Bang Fandi pun dimaki-maki. Bang Zuma kan pernah juga dimaki-maki sama mamaku. Nah, kayak gitu. Tapi kalau bedanya aku masih bareng sama mamaku sampai sekarang. Nah, kenapa? Karena aku masih sembunyi-sembunyi. Jadi sholat pun aku sembunyi-sembunyi. Kemarin pun itu waktu aku sholat Jumat ya. Aku bilang, "Mak, aku belum makan, Mak. Lapar kali aku, Mak, ya." Nah, setelah itu, aku mau pergi makan dulu ya, Mak, ya. Padahal kemana kok, Bang Fandi? Kau tahu, Bang Fandi? Nah, aku sholat Jumat loh, Bang Fandi. Nah, Bang Fandi, kalau nggak gitu, nggak bisa aku sholat Jumat, kan nggak boleh kan. Nah, kayak gitunya ceritaku. Tapi setelah aku syahadat, mempelajari Islam dan menemukan bahwa Allah itu cuma satu. Kalau aku ditanyakan sekarang, siapa jadi Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabimu? Muhammad. Kan jelas kan? Enak kan kayak gitu kan. Nah, terus kalau kalau aku sekarang jadi Islam itu kan kayak bersih terus aku tuh kayak merasa ganteng terus aku tiap hari kayak gitu kan. Karena kan kita kan mau sholat pasti berwudu kayak gitu kan. Nah, sebelumnya cobalah, gak apa-apa ini pun ada oten di bawah, karena kau juga sering kan DM aku, meskipun ada temanku di sini, banyak temanku, mantan teman gerejaku di sini, banyak pun ini di bawah taunya aku dari tadi itu udah DM aku, jangan kok kayak gitu-gitu katanya, terserahlah kok kayak gitu. Kalaupun kita ke gereja itu Bang Hadi, nggak adanya itu, meskipun kita nggak mandi pun boleh, itu nggak apa-apa. Kita bawa jigong pun boleh, itu nggak apa-apanya ke gereja. Pening pala aku di gereja itu kan, cuma nyanyi-nyanyi kayak gitu kan. Terus orang lagi datang bulan, nggak ada itu larangan-larangan kayak gitu. Bolehnya itu kayak gitu. Terus yang penting imani saja. Nah, saranku buat teman-teman Kristen, bukalah sedikit akalmu, jangan kau mau ditipu-tipu. Kalau kamu ditipu-tipu, jangan kayak gitu. Bukalah Alkitab yang ada kau pegang itu pun kalau kau punya ya. Kalau kau nggak punya, ya itu urusanmu lah ya. Nah, kayak gitu aja lah dari aku nih. Sekarang aku sudah senang sekali karena aku beribadah itu sekarang membuat kecanduan. Bukan kecanduan ya, aku lebih merasa disenangi, lebih merasa disayangi oleh Tuhan semesta alam. Karena apa? Kan kalau kita dipanggil itu ya tenang hatiku kan. Aku dengar pun itu suara azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak tenang kayak gitu. Udah waktunya sholat ini loh. Nah, kayak gitu. Nggak ada itu haleluya haleluya abal halilintar kayak itu. Nggak ada, aku nggak mau lagi sekarang. Meskipun mama aku mau kayak apapun, aku udah nggak mau lagi. Mau dibuat kayak manapun aku udah nggak mau lagi kayak gitu. Tapi terus terang kemarin waktu tanggal 25 aku masih menghargai dan aku minta doanya kepada Kak Nora. Aku pengen mengikuti jejak Kak Nora, terus Bang Handi dan semua yang ada di sini. Semoga mama aku dilembutkan hatinya dan bisa mengikuti jejak Kak Nora kayak gitu. Karena mama aku juga, aku kasihan nengoknya. Mama aku juga udah tua kan kayak gitu, dan dia susah membuka hati kayak gitu. Aku pengen aku nggak mau ngelihat mama aku itu mati dalam keadaan kafir atau menutup diri kayak gitunya. Aku nggak mau itu terjadi sama keluarga aku kayak gitu. Semoga aja kedepannya ya kita seiman kayak gitu. Kalaupun nggak seiman, aku bisa diterima kayak gitu. Meskipun beda iman, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan ini aku mau menunjukkan ajaran kasih itu kayak mana. Tapi kalau meskipun aku dilempar patung kucing itu yang ada di toko kami, kan itu kan ada patung kucing yang tangannya goyang-goyang itu kan. Aku pernah dilempar tuh sampai biru itu kan jidatku. Nggak apa-apa, aku nggak akan pun aku melaporkan itu. Aku pun dipijak berapa kali, nggak pun aku melaporkan itu. Yang penting bijiku masih utuh dan sekarang pun masih bisa terbang pun kalau pagi. Jadi nggak apa-apa lah itu, masih bisa dipakai kok itu. Nah, kayak gitu aja. Nah, aku minta doanya semoga bisa mengikuti jejak Kak Nora dan para mualaf yang lain dan bisa tetap istiqomah. Kayak gitu. Siap. Izin ya, semua izin sebentar. Dinda J di Palembang gitu. Nah, sebelum aku akhiri, aku mau ada satu solawat. Bentar, Bang J gini Iya, di Palembang dia Bang Siapi. Iya, aku di Palembang, di Tanjung Siapi-Api. Aku juga di Palembang. Jadi begini, kalau Abang ini siapa? Abang Cilukba ini. Aku belum kenal loh Bang sama kau, Bang. Ya, udah, aku nggak perlu orang dikenal. Jadi gini Dinda, kalau di Palembang itu kan aku kenal tuh HMTI, Himpunan Muslim Tionghoa Indonesia. Nah, mereka ini aktif kadang mengadakan keilmuan, pengajian gitu ya. Seperti apalah itu. Nah, aku kenal ini ketuanya. Nanti Bang J, Adinda J, DM alamat Dinda J. Nanti
ku arahkan mereka ke situ. Jadi kalau nanti Dinda J ini ingin memperdalam keislaman, nah mereka suka gitu, buka kayak apa majelis gitu ya, belajar apapun dipelajarin tentang Islam dari orang-orang mu'alaf ini. Nah, kalau Abang, mohon maaf ya bang ya, aku potong ya bang ya. Mohon maaf ya bang ya, aku potong dulu. Kayak aku, kayak yoga, itu kan punya proses kehidupan yang berbeda. Oh, kok noise sekali. Nah, aku pun pengen bang, bahkan aku pengen mondok loh bang sebenarnya. Tapi kami ini kan masih barunya bang ya. Aku butuh proses kayak gitu. Bentar bang. dulu, jangan dipotong dulu. Jadi begini, itu kan nggak harus mondok. Jadi kumpulan himpunan Muslim Tionghoa Indonesia ini kadang misalkan 1 bulan sekali atau seminggu sekali, mereka itu kalau Dinda tahu Masjid Cengho yang di Jakabaring. Tahu. Nah, Nggak tahu itu aku. tempat. Kalau Jakabaring aku tahu. Nah, itu ada Masjid Cengho namanya. Nah, di situ pusat mereka berkumpul. Ini aku dubbing turun bentar, dubbing. Nah, di situ pusat mereka berkumpul. Nah, maksudku nanti Dinda dapat jadwal dari mereka, ya sesempatnya Dinda mau belajar apa di situ. Orang hebat semua itu Dinda. Jadi maaf kata tuh dari Muslim yang keturunan itu, ya orang-orang hebat, ada dokter, ada insinyur, ada pengusaha sukses, dan ilmu mereka tentang keislaman terus terang. Aku sendiri minder kadang kalau ngumpul sama mereka itu. Lebih tinggi mereka begitu. Karena mereka sering berkumpul mengkaji apa gitu kan. Kitab kuning apalah segala macam. Nah, maksudku nanti Dinda aku pertemukan sama mereka di situ. Kalau Dinda ada waktu belajar sama mereka, nggak mesti harus mondok. Jadi sambil belajar bisa mengurus orang tua gitu. Ya lanjut, itu aja dari. Oke, makasih. Silakan sebelum ke yoga, Jay mau sholawat tadi, silakan. Iya, biar hati kita tenang ya, hati kita tenang ya. Dan aku mau pamer sekalian sama kalian, aku udah bisa sholawat loh. Aku pun tadi udah pamer sama Bang Zuma. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu aja. Semoga mama dan semua keluarga bisa mengikuti jejakku dan menyembah kepada Tuhan yang benar, dan kita semua tetap dalam keadaan iman Islam sampai mati kayak gitu. Terima kasih Bang Hani. Makasih Dek Jai. Masya Allah. Jangan tahan air mata teman-teman. Air mata bahagia kalau mendengarkan sholawat itu. Deyoga tadi ada mau disampaikan Deyoga, silakan. Iya, kayak gini loh. Iya, buat Bang Ciluk bagi dulu. Kita nggak gampang loh Bang mengirim orang untuk pergi ke rumah orang tersebut gitu loh. Karena gini,
pro dan kontra itu ada gitu. Tidak segampang yang kita bilang gitu loh. Kita kirim ke mereka. Biarkan dia dulu si J ini belajar agama itu dengan caranya gitu loh. Dengan caranya dulu. Biarkan gitu. Yoga yang tahu mama aku kayak mana itu. Jadi gini ya, maaf Bang, aku potong kau dulu Bang Cilukba ya. Maaf kalau ngomong kurang bagus gitu ya menurutmu nanti. Dia ini, maaf, jangan kita samakan diri kita dengan dia. Ini berbeda konteks gini. Dia bukan Islam dari lahir. Pro dan kontra itu ada. Dan jangan sampai hal yang seperti aku alami terjadi kepada si Jai gitu. Kita mengirimkan orang ke rumah dia itu, pro dan kontra nanti loh. Ujung-ujungnya dia yang mati nanti gitu loh. Memang niatmu bagus. Itu bagus niatmu itu Bang. Saya setuju itu kan. Cuman biarkanlah si J ini dengan cara dia sendiri dulu itu. Bagaimana untuk memperdalami ilmunya, untuk bagaimana dia untuk memperdalami. Jangan sampai otak dia stres gara-gara hal yang tersebut. Karena gini Jay, aku sudah mengalami saat ini itu Jay kan. Kayak jangan gitu. Untuk keramaian aja saat ini aku tidak ingin gitu loh. Belum ada ku inginkan itu. Karena aku pengen fokus dengan diriku sendiri dulu gitu. Jadi biarkanlah dulu dia mempelajari dengan bagaimana dia bisa gitu. Bukan dengan cara bukan dengan cara kita, cara dia. Dan ingat waktu itu, ya pernah kejadian itu waktu di Komal, si Jenny minta data-data dia itu melalui TikTok. Tahu akhirnya kan semua keluarga. Jadi untuk melindungi dia, kalau mau menanyakan seperti itu, berbicara seperti itu melalui WA lebih bagus gitu loh. Maaf Bang ya, itu saran dari saya gitu. Sama siapapun kau nanti berbicara, mau sama si mualaf manapun, lebih bagus hubungi dari WA, jangan di sosial media. Kayak gitu kalau menurut saya. Jadi mereka ini ingin mandiri, tapi tetap kita pantau. Apabila mereka membutuhkan, dia akan menghubungi kami. Selalu bersinergi kok, anak ini nggak pernah hilang. Selalu mereka menghubungi siapapun kalau ada sesuatu. Itu sih intinya ya. Iya. Oke. Boleh nambah sedikit Bang? Boleh silakan. Boleh kakakku Nora. Boleh kakak, boleh. Adekku ganteng. Jadi begini ya, yang dibilang sama sebentar. Nggak pakai jadi begini. Kan itu gimana gitu, selalu jadi begini. Kayak hotel ya. Iya, jadi begitu aja. Udah. Jadi iya pula ya. Aduh. Kita udah sehat loh Bunda Nora, udah nggak gila kita. Begini maksudnya. Ya itulah. Nah, maksudnya yoga itu memang betul Bang Ciluba. Mungkin tujuan Bang Ciluba baik ya, biar kita lebih memperdalam agama. Makanya saya tuh bersyukur kepada adik-adik saya yang seperti ini, Masya Allah. Mungkin seumuran dengan anak saya, beda-beda tipis mungkin dengan anak saya ya. Apalagi ada dorongan untuk mau lebih belajar lagi. Seperti yang dibilang si yoga, ya biarkanlah dulu kami belajar dengan cara kami sendiri. Betul itu. Karena tidak gampang untuk mempelajari ilmu Islam, apalagi Al-Quran. Jadi biarkan aja. Terus yang kedua, saya juga menghimbau kepada netizen-netizen atau saudara-saudara kita yang di sini. Jangan pernah menanyakan alamat kami di umum seperti ini. Karena apa? Ya kayak benar kami Bunda. ini. Benar Bunda, Iya. tujuannya baik, mau ngirim apa, mau kasih apa. Iya, benar. Tapi nggak bisa kayak gitu. Kami pun nggak minta-minta. Iya betul. Nggak kayak gitunya. Takut Karena kan kami. udah berapa kali tuh ada yang DM. Saya tidak kenal orang itu. Dia ngaku Islam, dia mau mengirimkan sesuatu. Saya jujur saya tidak kasih. Bukan saya sombong atau apapun. Apalagi memang masuk di dunia lintas debat begini, satu kaki kita sudah di penjara, satu ya nyawa kita siap-siap untuk melayang. Jujur. Kadang kita kemana-mana itu was-was seperti apa? Ya seperti yang dibilang si yoga. Kadang kita nggak mikirkan diri kita loh. Kita memikirkan keluarga. Yoga mungkin ya keluarga dengan si Jai masih Kristen. Kalau saya semua sudah Islam. Otomatis orang yang tidak suka sama saya, ya mungkin jadi luapkannya ke keluarga saya yang sudah Islam juga semua. Makanya jadi itu saja yang memang harus saya pikirkan. Ada orang yang minta, saya WA nggak masalah lah. Ada yang tahu pun alamat saya silakan ya udah.
Tapi yang harus saya jaga yaitu adik-adik saya yang di sana dengan orang tua saya. Karena semenjak dikriminalkan oleh si Dosmet, orang tua saya pun juga, saya tidak bohong, mendapatkan WA dengan apa dari keluarga. Jadi otomatis orang yang keluarga di sana pun juga memberitahu, oh mereka ini nomornya ini nomornya si mamanya si Nora ini. Kan begitu semua. Karena apa saya ini sudah memang udah seluruh Indonesia tahu. Kalau saya bilang Indonesia lah. Buktinya keluarga saya yang di sana sini sono sini sana jadi tahu semua kalau saya sudah dilaporkan. Ujungnya mereka menanyakan alamat saya semua dengan apa saya itu sama orang tua saya. Jadi betul yang dibilang si Yoga. Kita tidak segampang itu untuk menerima tawaran ataupun pemberian dari saudara-saudara yang lain. Bukan kami menolak, bukan karena kami sombong. Kami harus menjaga. Yoga dengan si Jai menjaga dirinya dari keluarga-keluarga yang lain. Kalau saya harus menjaga keluarga saya dari orang-orang lain yang ingin mengapakan keluarga saya bilang. Betul. Mungkin saya tidak perlu publis di sini bagaimana apanya ancaman bahkan ada, tapi ya cukup saya tahu dengan beberapa orang yang tahu. Tetapi alhamdulillah atas izin keluarga saya juga, saya diperbolehkan juga untuk menerusi dakwah saya. Jadi saya sudah bilang kepada keluarga saya bagaimana kalau memang kalian merasa juga tidak nyaman, saya akan henti. Jangan, teruskan aja Kak Nora, teruskan aja Nak. Insya Allah kami di sini udah siap juga, seandainya apapun yang terjadi. Jadi itu saja untuk saudara-saudara yang lain minta maaf. Kalaupun ada DM yang meminta nomor WA atau meminta alamat, bukannya kami tidak ingin memberitahu, ada yang memang harus kami jaga seperti itu. Lanjut, adikku sayang. Jadi intinya adalah ini anak dari awal kalau butuh bantuan berhitung menit bantuan datang, tim akan datang ke situ. Tanjung Siapi-api itu kami punya, saya pernah tinggal di sana lama sampai jalur 19 kan juga Jay udah tahu kan? Iya tahu. Jalan 17, jalan 19, Abang Handi tahu semua itu. Kami punya institusi kok yang terpercaya. Tapi anak ini mau mandiri, dia ini ingin pendekatan dulu kepada keluarga. Setelah keluarganya nyaman dan damai, ya mereka akan open. Ya, jadi untuk itu di situ kira-kira ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Jadi bukan anak ini pelit nggak mau bergaul, cuman mereka konsolidasi keluarga dulu. Perlu butuh waktu. Nah mereka kalau butuh bantuan di belakang layar kok bisa curhat sama kami semua. Jadi telepon mereka ini sudah pada kami gitu. Kita pantau terus. Kita doakan saja semoga keluarga bisa berdamai, menerima apa adanya. Itu sih intinya. Amin. Tapi kalau Jay, pertanyaan SD itu membuat kamu jadi gimana sih? Apalagi kalau ada pertanyaan A atau B gitu. Kamu merasakan apa sih kalau ditanya anak SD gitu? Geregatan aku Bang Handi sama kau Bang Handi. Itu kan banyak kan oten-oten yang kau tanya kan. Jadi bapakmu siapa? Jadi Tuhanmu siapa? Kayak gitu kan ya. Nah, Bang Handi kan suka kan nanya kayak gitu kan. Jadi Roh Kudus. Terus udah gitu kan Yesus, kayak gitu kan. Terus satu lagi siapa? Ayo, Bapak. Jadi ada berapa Tuhanmu? 3. Ketawa aku, kalau sekarang ya aku ketawa ya. Nah kalau dulu, ngamuk aku, terkoyak-koyak itu dadaku kalau dibilang kayak gitu. Karena apa? Karena bagiku Tuhan itu dulu adalah nuzul menjadi manusia. Kayak gitunya Bang Handi. Kenapa? Karena kita bisa mengenal sosok Tuhan itu dari mana? Dari manusia, kayak gitu Bang Handi. Kan ada kan itu kan di apa itu pengakuan iman rasuli kan. Yang pertama itu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Mungkin kalau teman-teman Katolik tahu itu semua. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Nah, Bapa terus 1. Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 2. Terus ada lagi tuh yang Roh Kudus kan. Nah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kan bukan Bapa. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kan nggak kayak gitu. Kalau Tuhan bisa menciptakan, nggak mungkinlah Tuhan itu akan menciptakan manusia untuk menjadi Tuhan. Kalau memang Tuhan ada 2, dia akan menciptakan Tuhan baru akan menciptakan Tuhan baru lagi. Kayak gitu kan jadinya. Ada berapa Tuhan kan jadinya kayak gitu kan. Nah, banyak dari situ. Ada nenek Tuhan, kakek Tuhan kan. Nah, sama lah sama kayak gitu. Kayak gitu. Intinya adalah setelah memeluk Islam, hindari dan tidak boleh lagi menjelek-jelekan agama sebelumnya. Itu yang penting, nggak boleh. Iya. Oke? Enggak. Aku pun nggak mau. Aku nggak mau bahas yang masa lalu
yang mantanku, aku nggak mau bahas ini karena di Komal ini aja kan. Aku sekarang lebih belajar ikro, lebih ke solawat, lebih ke agama-agama Islam kayak gitu. Karena tidak semudah yang aku bayangkan. Aku baca Bible dari anak SD pun ini, anak SD kelas 2 mungkin yang udah bisa baca Bible ini kayak gitu kan. Tapi kalau kita baca ikro, yoga itu baru ikro 3. Sama pun aku kayak gitu. Susah kali ternyata baca Al-Quran. Baru. Ikro 2 dia. Oh, ikro 2. Aku udah ikro 4. Aku udah ikro 4 aku. Nah, kayak gitu. Jadi Ada dulu gini loh Jay yang membuat Anda terpukul itu. Perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Masih ingat nggak Jay? Percaya nggak Jay? Perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Jay, iya, ingat percaya. banget, percaya. Mau percaya. Nah, Yesus apa kesalahannya? Kayak gitu kan? Nah, Yesus sama si anak Maria itu ada salahnya nggak? Nah, nggak ada. Nah, bingung Nggak aku ada. di situ. Bang Hadi kan itu yang tanya kan. Terus kenapa dia dibunuh kayak gitu kan? Berarti Masih ingat bukan pun aku itu. berarti gantiin ya Nah, itu ada yang siapa? menggantikan. Orang yang fasik, pengkhianat itu. Betul. Nah, aku udah tahu sekarang. Aku udah bisa membedakan antara Yesus yang manusia suci anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos. Beda itu materinya Bang Juma itu. Iya, memang beda itu. Ada aku catatan-catatan. Bahkan ini nanti catatan-catatan yang udah aku tulis ini bakal ku museumkan ini. Ku laminating nanti. Ada lagi yang mau bertanya, tapi intinya adalah Dek Yoga, Dek Jai, tetap intinya harus berbakti kepada orang tua. Betul. Itu yang penting. Iya, Bang Handi. Bang Handi, Apapun saya mau kata-kata- tanya Bang Handi. Sekali lagi, apapun kata-kata kasar, tindakan kasar, yang penting jangan sampai disuruh murtad. Itu aja. Itu kalau lawan itu, selain itu jangan. Oke, lanjut. Gini buat Jay dan Yoga. Apakah teman-teman Anda, bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman sekeliling begitu? Pergaulannya? Siapa dulu? Aku dulu apa sih? Kalau aku udah enggak. Iya. Aku udah enggak. Enggak. Ya dicari cuman kalau aku udah enggak. Karena kita beda ini takutnya kan kebawa-bawa kayak gitu kan. Kecuali kemarin pas perayaan Natal itu memang kami bareng-bareng kan. Nah, yang kemarin itu yoga kan yang aku tunjukkan. Tapi kalau selebihnya udah enggak kayak gitu. Oh iya. Kalau Bang Yoga Kalau aku pribadi, karena gini ya, di tempatku itu mayoritasnya itu kan orang kan Protestan, Kristen gitu di tempatku. Cuma 20% itu Islam gitu. Bisa dicek datanya itu. Nggak ada teman-temanku yang maaf kata yang Kristen itu nggak ada lagi untuk mendekati. Aku pun nggak mau mereka gitu loh. Karena bagi mereka aku tuh sesat gitu. Sesat. Betul. Udah nggak ada Roh Kudus dalam diri kami. Bagi mereka, kami sudah bukan temannya. Kayak gitu. Oh iya. Malah dihujat yang ada kami kan. Nah, kayak gitu. Bahasa-bahasa binatang keluar kan. Izin sedikit. Ya, silakan. Saya nggak mau pakai jadi begini. Apa ya kata-kata yang tepat jadi begininya ya gantinya ya. Kayaknya nggak ada juga. Jadi nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa. ya selalu saya ditegur itu. Kadang Mbak D juga bilang, udah kayak Oten kau ya, jadi begini ya, kata Mbak D itu. Gimana ya? Ini saran aja. Ini saran kakak tuh pengen itu biar ada di kelompok itu ada pembelajaran, ada bagaimana terus masukkan nanti salah satu ustazah atau ustadz gitu. Seperti buat grup WA gimana yuk? Tapi yang khusus untuk mualaf aja. Kayak kakak Natalia Iriani. Boleh. Iya, boleh ya mau kan? aku. Ayo Kak, enggak apa-apa. Si Jimen. Assalamualaikum. Ada mama aku turun dulu ya, enggak enak. Siapa? Assalamualaikum. Siapa mamamu? Orang tuanya Bunda, orang tuanya, mamanya, ibunya. Oh ya, waalaikumsalam. Silakan Bunda. Iya, saya sapa dulu ya. Selamat siang di Daihan. Siang. Assalamualaikum. Islam ya? Iya. Tapi katanya mamanya. Oh, mamanya di bawah. Si Jay katanya lagi dulu karena ada mamanya. Oh, ya sebentar Jay. sebentar ya Bang Dihan ya. Saya kira emaknya tadi si Dihan. Sebentar. Gimana Dek Yoga? Nanti Yoga kan tahu nomornya si Jay nih. Nomor Yoga udah kakak tahu kemarin. Alhamdulillah dikasih juga. Ya gimana? Mau apanya? Nggak apa-apa, kita bikin grup WA, ayolah. Sama si siapa nanti?
Bunda Natalia Iriani. Kan beliau juga mukallaf kan, saya juga mukallaf. Siapa lagi itu? Siapa lagi kira-kira? Jimen. Si Jimen. Terus Jai. Terus kamu, Dek. Siapa lagi? Siapa lagi yang kamu tahu yang mukallaf? Siapa si Noval? Noval ada, Novan iya. Novan, tapi kakak belum apa deh, belum akrab kali sama beliau. Ini si Oso di mute dulu deh. Pokoknya gini deh, kakak nanti ping, ya kan, nomor kamu. Maksudnya kakak udah tahu nomormu kan, kakak ping nanti. Kamu kumpulkan siapa-siapa yang apa, semana tahu ada yang kakak kenal. Kadang kakak lupa. Tapi jujur ya, orang-orang yang jangan asal masukkan juga, saya nggak mau. Saya nggak mau juga asal masukkan. Ko Julius, ya betul, Ko Julius. Nanti salah satu itu guru kita. Nanti saya masukkan juga Unirifa. Jadi ketika kita melakukan suatu apa, kalau ada pun syubhat-syubhat yang ditanyakan oten hadis, nah kayak Unirifa kita masukkan. Nah, terus kayak siapa nanti kita masukkan soal hadis, kita bisa sering ke WA, jadi dapat ilmu. Nah, nanti guru kita salah satunya Bang Dio Pratama, Masya Allah, beliau kan. Jadi gimana Bang Handi? Kira-kira cocok nggak Bang Handi? Ya itu Faruk juga. Bang Handi. Dia tidak. Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sakit kali telingaku. Oh iya. Maaf. Ini aku kan di bawah ini. Ada yang mau bantuin Ukhti Nora sama Akhi Yoga. Tolong alamatnya dong disematkan dong. Tolong ya. Enggak boleh lagi, kan baru tadi bilang orang lagi. Ada aja lo Res. Ya cuma ngomporin doang. Enggak seperti itu. Enggak, menurut Bang Handi bagus kan Bang Handi kalau kita buat kayak gitu, masukin Ustadio sebagai apa. Jadi ada mualaf-mualaf yang tidak paham bisa masukkan ke grup sharing bertanya gitu ya kan? Emang kan ada grup mualaf, Ustaz Tata sebagai pembinanya di media sosial. Ada grupnya? Enggak, kami nggak tahu. Ya ntar aku koordinasi ya. Oke, masukkanlah nomor-nomor kami juga ya kan. Oh iya. Ntar. Ada itu. Umar Valen, enggak lah Umar Valen pula. Lu kores. Pak Zulfikar juga bagus ngebina mualafnya. Zulfikar. Lu Res kurang sosialisasi lu. Itu kan tugas kamu. Pada mualaf, nggak benar lu. Yang humas siapa? Iya nanti ini aja nanti digabung ya Ukhti Nora sama siapa sama kawan-kawan yang tadi disebut ke grupnya Ustaz Tahta sekalian bantu Ustaz Tahta gitu kan, nanti diadminin Ukhti Nora dan kawan-kawan yang tua-tua, mualaf-mualaf yang tuanya diadminin nanti. Ukhti Nora kan kebetulan 51 kan. Kenapa sih? Enggak, yang dituakan itu. Maksudnya minta tolong kan, jangan dulu disebarluaskan nomor-nomor kayak si Yoga dengan si Jai yang baru itu, karena kan mereka kan masih apa gitu loh. Loh, waktu ini pemberitahuan syahadatnya siapa? Yoga sama ini satu lagi tuh Jai. Itu kan Bang Handi update story. Iya. Alhamdulillah 08 sekian Yoga official telah bersyahadat. Alhamdulillah Jai nomor 08 sekian telah bersyahadat. Gitu. Telat itu. Ada kayak gitu. Iya sebentar, ada Ustaz Kei mau bicara sama para mualaf. Assalamualaikum Ustaz Kei. Ya kenapa? Kenapa Bu? Ini ada adik kita nih Yoga baru mualaf, Jai baru mualaf. Ada semacam wejangan buat adik kita biar tabah menghadapi keluarganya. Wejangan. Iya Yoga. Ya. Yoga ya. Ya Yoga, adikku, engkau bersyahadat bukan karena seseorang dan juga sesuatu. Saya tidak kasih wejangan apa-apa, saya hanya mau bilang bahwa engkau bersyahadat bukan karena seseorang atau karena sesuatu. Tetapi engkau dipilih Allah untuk menerima pengampunan dan keberkahan hidupmu di masa depan. Sekali lagi engkau dipilih Allah untuk menerima pengampunan dan keberkahan hidup di masa depan. Engkau tidak akan pernah lagi jadi ekor tapi jadi kepala, dan hidupmu cerah di hari depanmu apabila engkau sungguh-sungguh hanya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah di dalam keimanan Islam.
Mari tetap berhubungan dengan Bung Handi dan semua para ustadz di sini sehingga engkau tidak tergoyahkan lagi. Jangan jauhkan dirimu dari kajian ini ya, Dek. Mari terus bersama-sama membangun iman Islam. Iya, Pak. Ya, yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Lupakan semua yang lalu, maka belajar bersama Bung Handi dan semuanya di sini. Allah berkahi. Demikian Bung Handi, syukran. Syukron, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih pesan dari Ustaz K. Beliau juga mualaf. Oke, lanjut Mbak Nora. Jadi begini. Kok jadi begini lagi sih? Gak bisa aku lupakan itu, Bang Andi. Jadi begini, ya kan? Astagfirullahaladzim. Seperti ini, ya Dek ya. Jadi kalau misalnya pun apa, ya kalau misal Yoga nanti pokoknya kakak WA ya nanti ya Dek ya. Kakak WA kasih, nanti pas sudah kakak WA kirimkan nomornya si Jimen, si J. Saya juga nanti konfirmasi ke Bunda Natalia Iriani. Kalau beliau sudah masuk di Ustadz Tata, insya Allah kita dimasukkan juga ke Christian Immanuel dengan Ito Faruk, Bang Dio, ya kan? Kakak juga tidak ingin terlalu apa juga sih masuk yang sembarangan, karena kita nggak tahu, ada beberapa mualaf yang memang sudah kakak dapati mereka berkongko-kongko dengan para munafikun. Saya tidak mau seperti itu, nanti ujungnya jadi terbuka semua. Saya tidak mau. Intinya kita membuat grup itu hanya untuk mempelajari agama Islam, hadis-hadis yang selalu dibawa oleh Kristen, terus mempelintir Al-Quran. Jadi kita lebih banyak mempelajari seperti itu, ya Dek ya. Kau percaya sama aku kan, Dek? Percaya. Makanya sekarang aku on cam nggak pakai masker lagi. Aku udah taunya semua keluarga aku bodoh kali sama aku. Jadi diri sendiri aja lebih bagus kan, Kak. Betul. Kemarin-kemarin emang Yoga jadi siapa? Kemarin-kemarin. Ya karena takut aku keluarga aku kan. Oh iya. Desa Dayak, nanti masukkan Ustadz Daman. Kalau mau nanti Bang Jibril juga, Masya Allah orang-orang itu ya. Kita bisa bilang gini, nanti datang Yoga, Kak, Ustadz bagaimana nih, di hadis ini apa benar seperti ini? Nanti penjabarannya ada di dalam WA itu. Oh berarti ini nih, begitu. Ya kan Dek? Aja kau, entah apa kok aja kau, kayak makan apa? Iya lo maksudku, aku bilang. Jadi begini, Oso, saya naikkan yang lain dulu ya, Oso, izin. Ini tadi dengan Bang Zuma kita mau diskusi, tetapi oteng-otengnya pada apa semua? Saya pilih dulu ya. Kecilkanlah aku, Kak. Jangan besarkan aku. Aman, sehat kok kan di sana, Dek? Kok kurus sekali kok, Dek? Ya Allah. Iya, 6 kilo kurus badanku, Kak. Maunya aku kayak kau ya kan, berkurang. Ya kan? Kan kemarin kena tipu aku kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Is. Ya, Muslim ya, Bang? Kakak, iya aku Muslim. Ya silakan, ada yang mau sampaikan, Bang. Nggak sengaja tadi pas kontennya si Bang Zuma FPP, aku iseng-iseng cari. Sebelumnya aku sebenarnya udah kenal sama Bang Zuma yang suka debat agama kan. Nah cuma tuh tadi pas iseng masuk kebetulan ketemu Bang Jai. Nggak terasa di sini aku udah mau 2 jam kayaknya. Nah terus aku tuh simak Kak Nora gitu, Kak Nora cerita tentang mualaf gitu kan. Terus juga ada Bang Yoga, ada Bang Jai. Posisi aku juga ibuku seorang mualaf. Tapi ya Allah. Dianya gimana ya? Kalau misalnya tuh anak jadi broken home gitu, apakah itu salah satu cobaan untuk mualaf juga? Itu aja sih yang aku mau tanyain, Kak. Maksudnya sudah pisah ya? Iya, orang tuaku pisah. Ibuku
nekat untuk keluar dari Kristen, tapi ayahku ya begitulah, pokoknya ada inilah apa sih, nggak jodoh gitu. Izin sedikit Bang Is, ini memang Islam. Iya, aku Islam. Ikut ibu. Aku udah sendiri mandiri, Kak. Oh Islam. Ibu sudah Muslim. Ibu alhamdulillah masih Muslim sampai sekarang, cuman untuk sholat sekarang itu udah enggak lagi, Kak. Bukan, maksudnya Akhi Eas ini dari kecil Islam atau mualaf juga gitu loh? Iya. Alhamdulillah aku dari kecil Islam. Bapak Kristen. Bapak Islam, Kak. Oh Bapak Islam. Oh tapi cerai. Tapi Gitu ya. cerai. Maaf. Ya aku mau nanya doang. Ya silakan Dek. Apakah ibuku yang seperti itu jadi mualaf kayak gitu, terus kita kayak broken home itu adalah ujian gitu ya untuk para mualaf juga gitu. Oh jadi ibu yang mualaf ya, bukan Islam dari lahir ya? Iya, ibu yang mualaf. Masya Allah. Mualafnya setelah pisah, maaf ya, mualafnya setelah pisah atau masih sama dengan bapak waktu itu? Mualafnya masih sama-sama bapak. Masih sama bapak. Iya. Oke. Apakah ini ujian? Ya. Maaf, Selagi kita masih hidup di dunia ini, Dek, ini semua ujian, Dek. Selagi kita masih bernafas, semua yang diberikan oleh Allah, ketentuannya itu adalah ujian. Hanya apa? Untuk kita semakin ingat kepada Allah, keimanan kita semakin meningkat. Ya makanya tadi aku dengar Kak Nora ngomong tuh, jujur aku apa ya, sebenarnya nggak aku tuh hatinya keras untuk kayak lu bilang nangis gitu, cengeng segala macam. Tapi pas waktu Kak Nora cerita segala macam tentang pengalamannya, aku jadi ingat ibu kan, meskipun aku sudah beda. Ya udah beda gitu, punya keluarga, dia udah punya keluarga lain. Tapi kan aku percaya ini takdir ya, kayak makanya tadi aku betah di sini karena ya dari Kak Nora gitu. Aku betah dengar cerita ingat gitu sama ibu. Cuma ya udahlah, namanya juga bukan jodoh, Kak. Mau dipaksain juga nggak bisa. Ya betul memang Dek. Begini ya. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Kan betul. Makanya saya bilang, ketika orang tua saya itu sudah masuk Islam, ketika mengetahui sebenarnya indahnya, nikmatnya Allah itu bukan di dunia. Nikmatnya yang akan diberikan Allah itu ya nanti kelak kita ada di surga. Jadi pikiran itu begini, ya Allah, kalau bisa, kalau memang umurku di dunia ini tidak ada manfaatnya untuk kebaikanku, udah matikan aja, ambil. Tapi kalau memang masih ada manfaatnya, saya masih berguna. Contoh bergunanya apa? Anak-anak saya masih butuh saya, lingkungan atau saudara-saudara lain masih butuh saya. Ya Allah mungkin akan mempertahankan. Salah satu contoh, ketika orang tua kita pisah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita minta kepada Allah untuk dikuatkan terus iman kita. Jadikan hidup kita ini bermanfaat. Manfaatnya bagi keluarga kita paling utama. Keduanya bagi Kak orang. Nora, Bang Handi, Bang Kores, Bang Kakak, semua ada di sini. Saya turun dulu ya Bang ya Kak ya. Nanti DM aku Kak. Oke sayang. Yoga turun beli makan ya Yoga ya. Makan. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jadi jangan berputus asa, tetap semangat apapun itu. Kalau orang tua kita memilih jalan untuk berpisah, bukan berarti mereka itu tidak sayang kepada kita, tetapi mereka ingin memberikan kebahagiaan
bagi anaknya, terutama mereka juga ingin merasa bahagia. Ini itu dari agama ya, Akhias. Aku boleh ngasih pandangan dalam romansanya nggak? Tapi ini serius. Nggak boleh. Oh boleh, kalau serius. Boleh ya. Nah, jadi gini, terutama mengenai orang tua yang bercerai, perlu diperhatikan. Orang tua juga berjenis kelamin kan, laki-laki dan perempuan. Mereka punya perasaan. Perasaan itu ada rasa nyaman, ada rasa risih, ada rasa muak, ada rasa bahagia gitu. Ketika sudah disepakati bercerai, artinya itulah jalan satu-satunya yang terbaik agar mereka masing-masing bahagia, tidak saling menzolimi, gitu. Jadi hargailah keputusan orang tua tersebut, doakan mereka yang terbaik. Semoga mereka mendapatkan pasangan yang menurut mereka baik untuk mereka di kemudian hari gitu. Jangan kita sebagai anak egois. Ini orang tua udah berantem nih, udah masing-masing saling tersakiti mentalnya. Kita sebagai anak maksa orang tua ini harus bersama-sama demi kebahagiaan kita pribadi. Itu egois itu. Itu egois. Biarkan mereka bahagia dengan cara mereka, karena ini wallahi ya, cintanya orang tua kepada anak itu nggak pernah berkurang, selalu bertambah sampai tua. Mau kita setua apapun, ketika orang tua kita masih hidup, kita tetap anak kecil buat mereka. Gitu, Bre. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ada lagi, Dek. Udah sih, mungkin itu aja, Kakak, Abang. Sebenarnya sih nggak ada pertanyaan ya, cuma kayak pengen berbaur aja gitu sama kalian gitu kan, yang orang-orang mualaf, jadi keinget ibu gitu. Ya makasih juga udah berbagai banyak cerita, jadi akunya ada motivasi gitu. Thank you abang semua. Sama deh. Oh iya, aku my bre. Jangan lupa infak sodakoh ke pergerakan API kalau memang apa yang kami sajikan bermanfaat bagi umat. Insya Allah. Kalau ada rezeki. Kalau aku apa sih bahasa Arabnya antum ya? Ana mampir nanti ke Bio. Ya, alhamdulillah, mantap. Kanora, Bang Pra. Sama-sama deh. Makasih banyak. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sapa dulu. Kerja resa daoten. Oh, saya sapa dulu Hasi Holland, Pak Pahan, woi, Amang Boruku ini, Amang Boru, Horas. Ya, Horas. Horas, Amang Boruku ini Hasi Holland. Oke, saya sapa lagi nih Siti. Sebentar ya, Amang Boru kok dabling Amang Boru. Jaringan Amang Boru di mana nih nyangkut ini? Aduh, Amang Boruku nih lah. Siti Rohayati. Halo Mbak Siti. Mbak Siti. Oke. Ya, silakan Amang Boru. Amang Boru, agama apa Amang Boruku? Parmalim. Ayah, aduh Amang Boru on permalim. Amang Boru nyembah begu itu Amang Boru. Aduh, Amang Boru inilah. Kenapa dibilang bego? Iyalah, aduh, Amang Boru. Apa yang mau Amang Boru bahas itu? Iya, memang begitu kenyataannya Amang Boruku. Oke. Apa yang Amang Boru tanya? Silakan Amang Boru. Mana tahu Amang Boru mau curhat bagaimana Tuhannya Amang Boru selama di kehidupan Amang Boru. Silakan Amang Boru. Jangan lama-lama juga ya. Di sini bukan gereja Amang Boru. Lanjut. Amang Boru. Itu dia doh. Ada yang tuh. Ada yang nolong kan ya? Wih. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku Amang Boru. Jangan pecat aku jadi parumenmu ya. Ya, ini Amir. Amir Kajang. Halo. Amir. Turunkan. User. Aduh. Turunkanlah. Mana lagi? Yang mau naik? Silakan naik. Amang Boruku ini kok bangga kali jadi parmalim, bah.
Ike Masita. Ike Nurjana. Aduh. Vito. Allahu Akbar. Zakir. Allahu Akbar. Mus. Saya kayak ada di apa ya? Bagian resepsionis ya? Kayak bagian apotik. Pengambilan obat. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dari tadi saya panggil Pak. Ini Waalaikumsalam. obatnya ini udah ada ini. Gimana Pak? Agama apa Pak? Saya Muslim Bun. Perkenalkan Islam, dulu ya? saya Bun ya. Saya kenalkan dulu Bun ya. Saya orang Apa? Kalimantan Timur. Silakan. Nah, saya orang Kalimantan Timur. Saya Muslim dari kecil. Saya sangat tertarik dengan pengalaman-pengalaman Bunda yang mualaf. Saya sangat bangga dan senang banget. Satu pesan saya, Bunda, semua mualaf yang ada itu yang menarikkan Allah, yang membuat bunda-bunda segala mualaf ini menjadi Muslim karena Allah kan. Nah, di dalam surat yang saya tertarik tadi, dia membacakan Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada bunyinya lam yalid walam yulad. Kepadamulah aku meminta, kepadamulah aku menyembah. Dan jadi semua mualaf yang ada memintalah semuanya kepada Allah. Allah akan menolong kalian. Allah akan mendekatkan dirinya kepada kalian. Karena di dalam Muslim meyakini bahwa semua mualaf itu adalah anak yang paling suci dan disayangi oleh Allah. Jadi bukan kami para Muslim yang dapat menolong kalian, tapi Allah lah yang menolong kalian. Maaf loh Bunda, saya tidak maksud mengajari. Jadi memintalah kepada Allah, kalian akan dilindungi oleh Allah. Mungkin perlindungan Allah itu lebih daripada Muslim yang dari lahir. Itu keyakinan kami Bunda. Semua mualaf, pesan ini juga sama Jai tadi. Hindari juga Bang, tadi saya potong Bang. Hindari juga kata mungkin kepada Allah, insya Allah. Jadi kalau sama Allah itu nggak boleh pakai mungkin. Maaf Bang, mungkin saya salah omong. Saking saya bersemangatnya, maaf. Saya terima itu Bang. Yakin, benar. Maaf saya salah omong. Saya hampir tidak bisa mengomong Bunda. Semua ini adalah rahmat Allah yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya yang ditarik menjadi Muslim. Maka Allah lah yang akan memberi pertolongan, bukan manusia. Allah itu bisa dekat dengan Muslim, dengan orang Muslim. Saya mungkin tidak bisa sini menjelaskan tentang bahagianya kalau orang itu sudah menjadi Muslim dan dekat kepada Allah. Karena di dalam Muslim ada di kata-kata ayat itu. Pernah ini ayat-ayat. Insya Allah mudah-mudahan Anda dapat mendengar nanti ayat ini. Pernah seorang bertanya kepada Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah, di manakah kamu berada? Dan Allah itu menjawab, aku lebih dekat dari orat lehermu. Dan yakin itu pasti. Allah, subhanallah, inilah kebesaran Allah. Jadi orang-orang yang masuk Muslim itu bukan karena manusia. Dan Allah itu dekat. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa mendekatkan Allah dan kalian akan merasakan kebahagiaan yang tidak tertara. Tidak ada taranya. Di dunia ini tidak ada perbandingan kebahagiaan orang yang dekat dengan Allah. Saya sangat bersemangat Bunda. Bukan saya maksud lebih pintar dari Bunda. Saya bukan merasa bahwa saya lebih beriman daripada kalian yang baru Muslim. Tapi saya takut kepada kalian yang baru Muslim. Mungkin kalian lebih Muslim daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.